Kebablasan banget sih. Gampang banget dimainin emosi lu, Vo. Diam sayang, diam. Vo, jangan dong. Lu sayang gua, lu kira gua ini alfabet apa? Vo. Diam dulu, diam. Jadi begini. Enggak, Vo. Tadi lu udah gua kasih dua kali untuk menjawab. Lu udah gua kasih dua waktu tenang sentosa untuk menjawab. Sekarang biarkan gua melakukan pewartaan. Tadi lu udah ngaku waras. Tapi lu jangan bilang kalau saya tidak bisa menanggapi apa yang Anda katakan tadi. Lah itu emang kenyataan, lu nggak bisa. Saya itu kenyataannya. Baru buka itu. Baru buka apa dari tadi udah gua keluarin Al-Qadar ayat 4. Lu coba nggak nyampe ke sana gitu pemikirannya dan pemahamannya. Makanya gua bilang nggak bisa bantah, ya terima aja. Memang lu nggak bisa bantah. Sabar ya. Yang buka yang Udahlah, Vo, lu bubuk Vo, udah bubuk lo, Vo. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi dan hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Gurunda. Mohon maaf tadi saya lagi ini celana, maaf Gurunda. Lanjut. Lagi bahas ini Gurunda, lagi bahas suruhan. Dia bubuk sama Mas Bu 104 nomor 4 sama Al-Qadar ayat 4. Tafadhol dilanjut. Mampu ya panggil Gurunda ya. Lah memang udah lebih hebat dari gua, Bre. Gua tuh kecil. Bentar, Kores. Ini tuh Yohanes 14 nomor 28 tuh berlaku dengan gua dan Gurunda. Lah hilang dia. Kasihan. Lanjut. Oke. Dia hilang. Silakan petualang kalau mau diskusi silakan dilanjut dengan Gurunda. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, silakan lanjut. Tafadhol. Jadi diam semua. Petualang. Bapak petualang. Halo. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kok takut banget sama Gurunda Zuma? Enggak, dia mau ini. Sariawan. Udah lanjut. Enggak, tapi benar ya teman-teman ya. Begitulah kalau bikin anak belum disunat ya begini. Jadinya Vo gitu, kayak gitu. Kabur nih. Pak petualang cek. Mau kabur juga. Buruan kalau mau kabur. Ini kayaknya tadi tuh Gurunda tuh belumnya sama Vo akhir Rashid. Kalau petualang kemarin udah. Kan udah kemarin sama Gurunda. Dia kalah turun pakai foto Gurunda waktu tadi kan. Oh, Vo juga udah ya. Oh ya udahlah Gurunda, yang ada aja lah Gurunda diolah ulang. Oke, selamat malam Nafi Blue. Nafi Hugo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Semangat malam. Kali ini saya menyimak dulu, nanti ada yang beberapa yang mau saya sampaikan. Siapa? Iya, siapa? Oke, Oten yang mau naik silahkan. Petualang. Halo. Kenapa malah pada diam, ada Gurunda? Cek. Petualang cek. Takut bisulan pasti. Halo, assalamualaikum. Petualang cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wafi. Alhamdulillah. Lanjut. Semangat malam. Siapa nih? Selalu semangat. BK ini coba kita lihat ya. Apakah ini Oten? Lu tanyain di bawah dulu, baru naikin. Iya, ini nggak ngomong siapa. Ayo Oten, ayo naikin. Aduh. Turun aja, turunin dulu kalau dari suara. Turunin petualang ya, itu turunin. Ya, turun. Enggak, dia enggak. Ini BK Nitsfar orang astagfirullahaladzim, kok orang sih? Apa? Islam apa Kristen? Kok nanya orang apa bukan? Halo.
Halo Pak. Aduh, dia nggak nyaut selama 3 detik. Panci Kutilang ini. Oke, Panci Kutilang. Protestan apa Katolik, Bang? Halo. Saya Muslim, Bang. Izin. Oh, Muslim. Ya, ada yang disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Bang. Sebelumnya terima Ada yang kasih disampaikan? Bang Cuma. Ya, sebenarnya sih saya pengen ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat apologet yang ada di TikTok gitu kan. Masya Karena Allah. Sama-sama bang. ya karena semenjak saya menonton apa namanya debat-debat Komel ini, alhamdulillah ya saya jadi deg-degan ya. Ya bang, lanjut. Bang, terima kasih Bang Cuma. Semenjak ya Allah, semenjak saya mendengar debat-debat Komel ini, saya alhamdulillah tambah iman saya, tambah pengetahuan saya. Saya banyak terima kasih lah buat Bang Zuma, buat Ustadz Ustadz Sidik, Ustadz Unggul, terus Bang Kores, Bang Ibes, dan semuanya lah bologet. Saya terima kasih banyak semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih, Pak. Semoga surga buat kalian semua. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Takbir. Allah. Akbar. Masya Allah. Ya, terima kasih Bang. Mohon maaf sebelumnya saya izin turun dulu. Terima kasih ya Allah. Sama-sama. Salam buat keluarga. Salam dari Bang Zuma. Siap Bang. Terima kasih ya Allah. Pak. Siap. User, selamat malam. User, selamat malam. User, selamat malam. User, selamat ya kepental. Jaringan. Jaringan sekarang ini bermasalah. Memang banyak gangguan malam ini. Gangguan jaringan. Softonas. Malam Pak Softonas. Tapi akuan ini saya tadi salah diturun aja. Oh iya, oke Pak. Ya. Siap. Makasih Pak. Pegangan Pak. Oke, malam Mbak Petualang. Oh, selamat malam. Des. Ya, lanjutkan Mas. Selamat Ya, malam. silakan Mbak. Mumpung ada Gurunda di sini. Ya, semangat malam Pak Petualang. Apa kabar Pak? Kabar baik, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Alhamdulillah. Oh, ada pertanyaan. Saya penasaran gitu dengan kitab suci saya, Pak. Makanya saya ingin mengetahui ya, apakah betul Al-Qur'an saya ini berlaku bagi Bapak sebagai Kristen gitu ya, Pak ya. Bapak Kristen dari Protestan. Ya, Protestan. Al-Quran saya Pak menerangkan gini, dan saya ingin tahu apakah kebenaran Al-Quran ini masih berlaku sampai sekarang. Dikatakan begini, yukhadi'ullah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, orang-orang yang kemudian ingkar terhadap Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ini ingin saya uji kebenaran Al-Quran saya ini. Apakah benar Bapak menipu diri Bapak sendiri? Tolong dijawab, Pak. Nggak ada hubungannya dengan saya itu ayat Al-Quran itu, Pak. Karena saya Kristen. Ayat Al-Quran itu kan hanya berlaku
bagi umat Islam. Oh, padahal Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Di dalam surah An-Nahl ayat 44, litubayyina linnas, ya, untuk diterangkan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini yang saya tanya, apakah Bapak menipu diri Bapak sendiri? Tidak ada hubungannya ayat Al-Quran dengan umat non-Islam. Oke. Karena ayat Oke, Al-Quran baik. itu hanya berlaku bagi umat Islam. Baik. Iya, baik. Tidak ada hubungannya menurut Bapak. Tapi kalau misalnya terbukti Bapak nipu diri Bapak sendiri, berarti Al-Quran saya benar dong, Pak, ya? Itu nggak ada hubungannya karena Al-Quranmu. Nggak ada hubungannya itu. Ya, namanya manusia, ada yang menipu, ada yang jujur, ada yang yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Itu kan sudah hukum alam itu. Cuman bukan ada hubungannya dengan Al-Quranmu itu. Al-Quranmu itu kan hanya berlaku bagi umat Islam. Kalaupun ada wahyu di situ disebut bahwa diwahyukan untuk seluruh umat manusia Islam maksudnya di situ, bro. Oh, tidak, karena Al-Quran saya mengatakan seluruh umat manusia, Pak. Nah, ini makanya saya mau uji. Jika seluruh umat manusia yang harus kalau misalnya Al-Quran itu berlaku bagi umat manusia, berarti Quran surah 9 ayat 5 yang menyuruh untuk membunuh orang itu berarti ya semua umat manusia dan saling membunuh, bukan hanya Islam. Oh, bukan. Ini Al-Quran surah At-Taubah yang Anda maksud itu berbicara mengenai pada masa itu, pada masa perang, bukan pada masa sekarang, Pak. Jadi kita harus mendudukkan perkara yang ada Al-Quran itu. Iya. Nah, ini berarti yang saya masih berarti ayat Al-Quran yang itu Anda hanya bawa berlaku surah pada saat itu ya. Kan ini sama ketika Nabi Musa disuruh perintahkan bunuh orang Amalek, kan berlaku hanya untuk orang Amalek, Pak, bukan untuk orang yang lain, kan gitu ya. Nah, ini Al-Quran mengatakan banyak penipu, Pak, yang mengatakan mereka beriman kepada pencipta langit dan bumi dan hari kebangkitan, padahal mereka bukan orang beriman. Nah, ini indikasinya adalah Bapak. Itulah makanya saya mau uji, apakah Bapak menipu diri Anda sendiri? Enggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak bilang bahwa ayat Al-Quran itu hanya berlaku pada saat iya, ini yang khusus yang Anda bawa, Faizan salakhat ashurul hurum, ini berbicara mengenai masa itu, Pak, bukan berbicara mengenai sekarang. Ini bercerita tentang kisah. Oh, berarti Al-Quran itu kisah ya? Al-Quran itu kisah atau ajaran? Bukan begitu. Ini makanya saya katakan Al-Quran, saya semakin Anda ngomong tentang Al-Quran, semakin nampak kebenaran Al-Quran. Anda mencoba untuk menipu diri Anda sendiri. Semakin nampak ketidakjelasannya Al-Quran itu. Karena apa yang tidak jelas? Anda bilang apa yang tidak jelas? Apa yang tidak jelas? Ya, ayat yang Anda bawa, Pak. Surah At-Taubah ayat 5 itu kisah. Iya, cerita itu. Makanya saya tanya, ayat Al-Quran mana aja yang kisah, ayat Al-Quran mana yang ajaran? Loh, ajarannya itu seperti yang tadi, bahwa orang kafir laknatullah alaihi itu menipu diri mereka sendiri, seperti Bapak. Nah, mari kita uji, apakah betul Bapak ini adalah menipu diri Anda sendiri? Itu contoh. Kisah di zaman dulu itu berarti. Tunggu, sabar, Pak, sabar. Contoh. Ketika dikatakan bahwa Yesus itu manusia, kenapa Anda menyembah Dia? Ayo. Apakah saya menyembah Yesus manusia saat ini? Manusia yang mana? Di mana Yesus sekarang? Al-Quran semakin benar kan? Anda ingin menipu diri Anda dengan mengatakan manusia yang mana? Anda kan tanya saya menyembah Yesus manusia, manusia di mana? Ini saya sedang menguji keautentikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Nah, ternyata ungkapan Anda menjawab pertanyaan saya menampakkan begitu indahnya Al-Quran ini mengatakan Anda menipu diri Anda. Saya tanya, Yesus itu manusia. Terbukti karena Yesus itu manusia. Yesus, padahal manusia Yesus sudah tidak ada lagi. Nah, ini Anda sedang menipu. Yesus itu manusia, Pak. Yesus itu manusia. Di mana sampai sekarang pun manusia.
Di mana? Dia berada di langit katanya. Di Kan langit. dilihat salam Di Lukas. Di Langit langit terbuka, langit terbelah. Kemudian dia melihat Yesus duduk di samping yang maha tinggi. Sebagai apa? Oh, Sebagai anak manusia. Itu Anda tidak paham. Loh, kok saya jadi nggak paham? Buka Kok jadi saya yang tunggu. Alkitab. Enggak, saya tanya Ayatnya dulu mana? Bapak. Ayatnya mana? Tunggu dulu Pak, tunggu. Saya tanya dulu Bapak ini. Yesus ini manusia atau bukan? Yesus bukan manusia sekarang. Maksudnya pernah jadi manusia? Yesus pernah menjadi manusia. Nah, sekarang kenapa bisa bukan manusia? Karena memang dia aslinya bukan manusia, dia adalah roh. Dari yang mana? berubah untuk menjadi Dari mana manusia. aslinya dia? Dari mana aslinya dia bukan manusia, Pak? Maksudnya dia itu waktu tadinya apa? Pohon sagu. Roh. Oh, roh. Iya. Oh, jadi tadinya Yesus itu roh. Nah, terus makhluk yang lain tadinya apa? Makhluk yang lain mana? Yang lain mana? Ya termasuk Bapak. Loh, kok jadi ke saya? Tadi pertanyaannya Yesus kan? Iya kan Anda mengatakan tadinya Yesus itu roh. Kan gitu. Ya. Nah, setelah dia menjadi manusia, rohnya yang menjadi manusia atau apa ini? Roh itu menjadi manusia. Nah, berarti bukan lagi roh. Berarti bukan lagi roh, Pak. Iya, dengar dulu. Nah, tapi faktanya Yesus hidup. Dalam diri Yesus ada roh. Iya, ada. Nah, terus yang menjadi roh, menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia itu hanya sebagian dari diri Allah YHWH. Al-Quran. Illa anfusahum wa ma yashurun. Al-Quran ini, Al-Quran. Kok Al-Quran? Wa ma yakhda'una. Saya berbicara tentang Al-Quran. ini, bro. Hati-hati. Al-Quran mengatakan roh tadinya roh menjadi manusia. Apalagi Anda katakan sekarang Yesus manusia sebagian apa, Pak? Sebagian roh. Ayo, Anda masih mau Sebagian menipu roh. diri Anda ini? Sebagian roh. Sebagian Aslinya. roh. Sebagian roh terus. Dengar dulu. saya Aslinya. menjelaskan. Jangan potong-potong dulu. Saya kan tak potong kamu tadi bicara. Allah YHWH itu ada tiga bagian dari dirinya yang berfungsi berbeda. Satu berfungsi sebagai pikiran. Satu berfungsi sebagai mulut untuk berfirman, dan satu berfungsi sebagai Roh Kudus untuk bekerja. Jadi Allah firman itu di tangan untuk bekerja. Nah, yang menjadi manusia itu hanya Allah firman yang bagian dari diri Allah YHWH untuk berfirman. Makanya dia tetap ada roh. Karena apa? Karena Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus tetap bersama-sama dengan Allah firman walaupun dalam wujud manusia. Ketiganya tetap bersatu. Ada enggak yang bisa dianalogikan supaya kita bisa paham tentang bualan Bapak ini? Ada enggak misalnya motor knalpot? Nah, tadi malam kan kita sudah menjelaskan bahwa Anda mengatakan semalam kan Anda mengatakan knalpot jadi manusia. Betul? Knalpot jadi manusia macam mana? Lah, Bapak yang mengatakan semalam. Kan Anda mengatakan pada diri Bapak ada 3 komponen. Nah, kita analogikan motor. Ada mesin, ada knalpot. Yang satu apa? Yang satu apa? Yang satu apa maunya? Yang Ya satu terserah apa maunya? Bapak. Setir mungkin atau sadel? Kok setir macam mana? Ya kan 3 komponen. Satu ada 3 komponen menurut Bapak. Kan Anda kita ambil analogi mobil atau motor, knalpot, mesin, yang satunya adalah joknya, oke?
Nah, yang mana di antara ketiga ini yang kelak nanti menjadi individu baru? Yang mana? Yang mana maunya? Ya itu urusan Bapak, karena Bapak yang mengatakan Tuhan Anda yang tiga tapi satu hakikat itu nanti berubah menjadi manusia satunya. Yang mana yang menjadi berubah di antara motor ini? Kan seperti tadi Knalpot, malam kita kan mesin, sudah berbicara jok motor. bahwa kalau Ya. misalnya motor itu kau ibaratkan sebagai kesatuan dari Allah Bapa dengan Allah Firman, dan knalpot itu Ya. sebagai Allah Firman. Nah, Dan yang mana yang mesin menjadi mobilnya yang mana di antara motor ini, yang mana di antara motor ini yang nanti menjadi pribadi baru? Yang mana? Yang menjadi pribadi baru, ya knalpotnya. Apanya? Knalpot itu kan motor kan, bagian dari motor itu kan. Iya. Mesin. Kan gini loh Pak. Bagian dari Kan gini loh motor. Pak. Gimana Pak? Ya kan gini Pak. Ya. Gini. Pada diri Tuhannya Yahudi ada firman, ada roh. Yang satu apa? Firman, roh. Yang satu apa? Bapak, Yang satu apa Pak? Ada firman. Bapak ini apa? roh Bapak ini ini apa? ketiganya ini roh asli Pak, asli roh itu. Tadi kan Karena ada roh. itu namanya Allah Roh Kudus. Bapak ini apa? Kan ada tiga Tuhannya Bapak itu Anda juga- tuh. Anda itu membagi-bagi juga- Tuhannya. Anda membagi-bagi Tuhannya Yahudi itu menjadi tiga, Bagian dari kata dirinya Bapak. itu Padahal yang satu. tiga, Nah, bagian dari bagian dirinya dari itu diri yang Bapak tiga itu bagian. Tuhannya Yahudi itu Anda bagi menjadi tiga. Ya, ada tiga bagian. Yang satu roh, yang dua firman, yang tiga Kok yang Apa dua yang macam tiga? mana? Yang satu ya kan tiga Tuhan Anda. yang Allah Bapa, Allah Firman, dan Allah Roh Kudus. Nah, iya Allah roh. Allah roh, Allah anak. Yang satu Allah apa? Yang satu ini kan Allah Roh Kudus. aduh, kan sudah dijelas. Allah Bapa dengan Kan sudah Allah jelas, Firman. Pak. Iya, Allah firman kan perkataan. Allah Roh Bukan Kudus perkataan kan Allah Firman, roh. Pak. Allah Bapa. Bukan perkataan Allah Firman. Dengar dulu. Allah Firman itu Allah yang berfirman. Terus Yesus ini apa? Ada nggak Yesus di situ pada saat Yesus tiga? itu Allah yang berfirman. Yesus adalah Allah. Berarti pada saat dia sendiri ya masih pada dirinya belum ada ciptaan, Yesus sudah ada di situ. Ya, Yesus itulah yang menciptakan semua jagat alam ini. Iya, Yesus itu kan daging, Pak. Nah, mana yang Yesus di sini? Yesus Sebelum itu ada alam menjadi daging, sebelum menjadi daging dia tidak adalah roh. Yesus ini yang menjadi daging. Nah, oke, Yesus ini yang menjadi daging. Yang saya tanya, pada diri Tuhan yang menjadi daging ini apanya? Bagian dirinya untuk berfirman, yaitu Allah yang Ya, berfirman. apanya? Iya, saya tahu. Pada diri Bapak, Tuhannya orang Kristen, ada tiga pribadi. Yang pertama Bapak, yang kedua Ya. Roh, yang ketiga Anak. Anak ini anak atau firman? Oh, anak inilah Allah firman. Nah, Allah firman ini daging. Allah firman itu aslinya roh, tetapi pada saat dia daging manusia, roh juga. disebut anak. Berarti roh juga dia. Berarti Disebut roh, anak roh pada firman. saat dia manusia. Ya, oke. Roh firman, Roh Kudus, Roh Bapa. Berarti tiga-tiganya roh. Ya, Oke, catat Pak ya, jangan berubah lagi. Saya catat Oke. dulu. Yang pertama roh Bapa, kedua roh firman, yang ketiga roh apa? Roh Roh apa yang Kudus, satu Pak? Oh, roh suci, ya. Allah Roh Kudus. Oke. Jadi ada tiga roh di sini Pak ya? Ada satu roh itu Pak, cuman bagian dari satu itu Loh. ada fungsinya berbeda. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Kok Al-Quran pun. Wa ma yakhda'una. Tidak ada Tuhanku Pak. Tidak Al-Quran ada. mengatakan Anda menipu Al-Quran. diri Anda sendiri.
Al-Quran Anda tidak menipu diri Anda mengajar sendiri. Tadi Anda mengatakan 3 roh. Roh Bapa, roh Firman, roh Kudus. Ada berapa roh di sana? 1 tiga katanya. fungsinya dari satu 1. itu, bro. Ya. 3 atau 1? Allah IHWH itu satu, tetapi bagian dari dirinya itu ada 3 dengan bersatu keesaannya. Ini belum apa-apa ini Pak. Ini belum ada ciptaan, masih Tuhan yang ada, belum ada dimensi ciptaan. Tuhan pada saat masih Tuhan yang ada, roh Tuhan Anda ada berapa? Roh Tuhan itu cuma satu, tetapi bagi apa? Lah ini tadi apa? Sekarang ibaratkan Fungsinya, fungsinya itu nanti setelah dia bereaksi. Betul? bereaksi macam mana? Misalnya dia berfirman, oh ini roh firman. Ketika dia berpikir, oh ini roh Bapa. Ketika dia turun jadi merpati, oh ini roh kudus. Kan kalau dia berdiri sendiri, kan satu roh Pak, ya kan? Satu roh, tetapi di dalam satu itu ada 3 bagian yang fungsinya berbeda. Kayak mana bagiannya? Jadi dikatakan begini, bagian roh Bapa, bagian roh firman, bagian roh kudus. Ada berapa bagian? Ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Nah, berarti Tuhan Anda berbagi. Berbagi fungsi. Berbagi fungsi. Ada berapa fungsi Tuhan Anda? 3. 3, oke. Jadi knalpot fungsinya adalah mengeluarkan asap, mesin fungsinya berbunyi, setir fungsinya mengarahkan arah kendaraan motor tersebut. Oke. Nah sekarang di antara roh Bapa, roh Firman, roh Kudus yang berubah wujud menjadi anak Maria, roh yang mana? Roh Allah yang berfirman. Roh firman. Gak usah terlalu nipu diri. Roh firman, langsung aja jujur. Nah, roh firman. Sekarang roh firman ini kita masuk ke analogi motor. Roh Bapa adalah mesin, roh firman adalah knalpot, roh kudus adalah setir. Roda bikin roda. Nah, roda, di antara mesin, ya roda, yang mana yang roda? Yang buatlah. Yang mana yang roda? Roh Bapa. Roh Kudus itu roda. Roh Bapa. Roh Kudus roda, bukan setir, bukan yang oke, roda atau ban. Kurang ini, kurang mendekati. Oke. Iya, roh Bapa itu mesin, roh firman adalah knalpot. Nah, sekarang di antara mesin, knalpot dan roda yang berubah menjadi pribadi baru, layaknya roh firman menjadi pribadi manusia daging, itu yang mana, Pak? Yang knalpot. Mesin, knalpot berubah menjadi menjadi manusia dalam gambaran itu kan. Lah. Yang menjadi manusia itu kan roh firman, Pak. Ini analogi sekarang mesin, knalpot dan analoginya kan ini knalpot kan. Iya, roh firman knalpot. Nah, knalpot ketika berubah, dengarkan, roh firman ini kan bukan daging, Pak. Roh firman ini bukan daging. Nanti setelah dia keluar dari dirinya, baru menjadi pribadi baru bernama Yesus daging, manusia Yesus. Nah sekarang, ini knalpot ini kan masih pada diri motor. Pada saat knalpot ini keluar menjadi pribadi baru, dia jadi apa? Dia bukan keluar dari kesatuannya itu. Dia tetap di dalam motor itu, hanya wujudnya yang berubah. Katakanlah knalpot itu tadinya dia dari besi, berubah menjadi plastik atau aluminium, begitulah kira-kira. Tetapi tetap bersatu dalam satu motor itu, bro. Gimana ceritanya nih? Ini kan tadi di antara roh Bapa, roh firman, roh kudus, tidak ada di antaranya ini daging pada saat itu.
Nggak Ya. ada yang daging di sana. Nggak ada yang daging. Nanti setelah dia masuk ke dimensi baru, dimensi ciptaan, barulah roh firman berubah menjadi manusia daging. Ya. Nah, ini knalpot masuk ke zona beda dari keadaan yang sebenarnya. Dia jadi apa? Ke zona beda macam mana maksudnya? Ya kan daging dengan roh kan beda, Pak. Iya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, sekarang knalpot ini ketika macam mana? Nah, ke dalam alam ciptaan. Roh firman masuk ke dalam alam ciptaan menjadi daging. Ya. Oke? Nah, Ya, sekarang oke. knalpot keluar dari motor menjadi apa? Keluar dari motor menjadi apa? Dia tidak keluar, dia tetap di motor itu, bro. Dia tetap di dalam satu motor itu, tetapi hanya wujudnya yang berubah. Hah? Knalpot berubah wujud Iya. menjadi apa? Ya, Nah, katakanlah. knalpot kalau berubah misalnya- wujud menjadi apa? Ya, ibaratnya berubah. Kalau knalpot tadinya besi, berubah wujud misalnya menjadi plastik atau menjadi aluminium lah. Katakanlah menjadi aluminium. Loh, kok ketawa? Mana bisa knalpot jadi plastik jadi aluminium? Iya ketawa lah, Pak. Ini kan Gimana ibarat, ceritanya? Pak. Ini Ini kan ibarat knalpot. supaya- Loh, Ini iya. ibarat. Ini knalpot. Ini ini knalpot keluar dari motor, Pak. Layaknya Bukan tadi keluar, Pak. roh firman Dia keluar tidak dari keluar, dirinya Pak. menjadi. Dia tidak keluar, dia tetap bersatu, Loh, Pak. loh. Tetap bersatu. Loh. Cuman wujudnya yang Loh, berubah. Allah firman itu berubah menjadi manusia. Sedangkan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus atau mesin dengan roda tetap dia adalah misalnya besi, tetapi hanya knalpot yang berubah menjadi plastik. Seperti itu kira-kira, Pak. Oh. Bagaimana ceritanya ini ada knalpot berubah menjadi mesin, menjadi aluminium? Ya, kan tadi kan roh Siapa yang Allah merubahnya, itu- Pak? Yang ya, Tuhan itu sendiri yang Siapa yang merubah. merubahnya? Iya. Tuhan Yang merubahnya itu merubah dirinya sendiri. motor merubah dirinya. Oke, knalpot merubah dirinya sendiri. Ya, Bisa, Pak, knalpot merubah dirinya sendiri? bisa karena dia Tuhan. Knalpot merubah dirinya karena dia Tuhan. Kan sekarang kita ibaratkan bahwa knalpot itu adalah Allah firman. Allah Bapa itu pikiran atau mesin, ya kan? Allah Roh Kudus itu kita ibaratkan roda. Katakanlah ibaratnya semua ini roda. Apa ini motor Bisa- ini besi semua. Bisa Besi tidak? semua, ya kan? Bisa tidak knalpot merubah dirinya sendiri? Ya bisa. Karena dia Tuhan. Oh, bisa. Oh, sejak kapan knalpot jadi Tuhan ya? Loh, ini kan ibaratnya, bukan knalpot itu yang Ibarat, Tuhan, tetapi ibarat kok ibaratnya. tapi nipu-nipu, Pak. Loh, Ibarat kok kok tapi nipu-nipu. Mana kau ada yang knalpot bisa menjelaskan berubah dari motor. menjadi? Mana ada bisa knalpot merubah dirinya menjadi aluminium? Ya Inilah kan, yang dikatakan sekarang kan Al-Quran. Tuhan. Dia kan Tuhan kan? Dia Tuhan, dia Loh, bisa masa merubah knalpot dirinya Tuhan? sendiri. Loh, kok Masa knalpot ini kan Tuhan? ibarat. Gimana sih? Ini kan ibarat, bro, ibaratnya iya. supaya Iya, kamu dapat mengerti. Kita ibaratkan knalpot Loh, roda dan mesin itu kan loh. hanya sebagai ibarat supaya kamu memahami. Karena kalau kita biar kan tidak dasar paham. kecap. Dasar Loh. Kalau ini knalpot bisa merubah dirinya menjadi aluminium, barulah bisa roh firman merubah dirinya menjadi daging. Iya. Analogi yang sebenarnya adalah mesin knalpot roda. Unsur yang bisa dilahirkan dari ketiga unsur yang satu ini yang tidak bisa dipisahkan ini adalah asap yang keluar dari dirinya. Makanya asap itu berkata, aku Kok asap berkata? datang. Asap mana yang berkata? Lah,
Kok asap berkata? Inilah yang nggak bisa asap berkata, Pak. Nggak bisa. Asap siapa berkata? Asap di mana? Di mana asap Kalau berkata? knalpot merubah diri bisa. Ya. Nah, kalau knalpot merubah diri bisa. Iya, kalau dia Tuhan. Allahu Akbar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Bapak hanya menipu diri Anda sendiri. Tadi giliran knalpot merubah diri bisa. Ya, knalpot merubah diri bisa. Asap berbicara nggak bisa. Asap berbicara. Sekarang kan ibaratnya ini adalah Tuhan. Ini ibarat juga. Ini ibarat juga. Kan cuma ibarat. Sekarang knalpot merubah. Knalpot merubah diri kata Anda. Kenapa bisa? Knalpot merubah diri. Anda mengatakan itu kan analogi Tuhan. Nah, knalpot mengeluarkan asap. Tuhan mengeluarkan firman. Firman ini ketika dia menjadi asap, asapnya berkata, aku keluar dari knalpot bukan atas kehendakku sendiri. Salah enggak asapnya berbicara begitu? Salah enggak? Kok asap yang keluar? Jadi apa yang keluar dari knalpot, Pak? Lontong. Asap sayur. itu ibaratkan apa? Enggak, kutanya dulu. Asap itu adalah firman suara Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan ibaratkan asap, ibaratkanlah suara yang keluar dari knalpot. Suara. Oke, suara yang keluar dari knalpot. Ketika kemudian suaranya mengatakan dung 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 dung, maka asap yang keluar dung 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 dung. Kan gitu, Pak? Suara. Bukan asap, tapi suara. Iya, suara yang seru, suara yang keluar disertai dengan asap. Betul apa tidak? Tidak, abaikan dulu asap. Yang keluar dari knalpot itu cuma nggak bisa. Keluar apa yang keluar dari mulut knalpot itu suara. Suara itu menghasilkan asap. Asap itu menghasilkan karbon monoksida. Sekarang suara kau ibaratkan apa? Sekarang suara kau ibaratkan apa? Firman, perkataan. Asap kau ibaratkan apa? Hasil dari perkataan. Misalnya, yes. Misalnya, perkataan itu mengatakan, jadilah kamu monyet. Perkataan itu, Pak, itu suara. Nah, iya, bukan suara itu yang menjadi monyet. Bukan betul, suara itu yang apalagi firman, apalagi mulut. Kok apalagi mulut? Betul. Apalagi mulut? Lah iya kan mulut yang berbicara. Jadilah monyet. Apakah mulut yang menjadi monyet? Bukan. Perintahnya apakah mulut yang menjadi monyet? Mulut. Bukan kata-kata itu yang menjadi monyet, tetapi diperintahkan jadilah monyet. Langsung jadi monyet, bukan berarti perkataan itu yang menjadi monyet. Perintahnya itu diperintahkan jadilah monyet, maka pertanyaannya apakah mulut yang berbicara tersebut yang berubah menjadi monyet? Bukan. Bukan. Ya bukan. Siapa bilangnya? Siapa yang berkata hamillah engkau wahai Maria? Siapa yang berkata demikian? Hamil engkau Maria. Ada rupanya perkataan seperti itu. Ya. Ada yang diantar oleh Gabriel. Bapak yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu perkataan itu keluar dari mana? Bukan mengatakan bahwa engkau mengandung, sama aja. Bukan. Dia memberitahukan. Engkau mengandung dengan engkau hamil itu sama aja. Itu sekarang begini, bukan memerintahkan. Ya. Memberitahukan dengan memerintahkan itu berbeda. Sekarang coba Anda analisa. Maria ini hamil atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Nah, ketika Allah berkehendak, apakah kemudian mulutnya yang berubah menjadi hamil? Ya. Hah? Iya. Apakah tadi knalpot yang berubah menjadi asap? Kok knalpot berubah jadi asap macam mana?
Lah, kan Knalpot yang berbicara ini knalpot yang berubah menjadi manusia dalam gambaran motor itu kan, dalam gambaran Tuhan itu. mana bisa? Ini Mana kan bisa gambaran, knalpot mana bisa knalpot mengeluarkan manusia? Kok mengeluarkan manusia? Mana knalpot? bisa? Knalpot mengeluarkan asap. Mengeluarkan suara. Sama aja. Tidak sama. Jadi yang mengeluarkan asap apa? Tidak ada mengeluarkan asap di sini. Yang dikeluarkan suara. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, wa ma yakhda'una Kau yang tidak illa paham, anfusahum. kau buat Anda ibarat hanya menipu bodoh, diri tetapi Anda kau sendiri. tidak bisa Bagaimana memahaminya. ceritanya? Kau selalu berusaha untuk tidak memahami. Hebatnya Quran, Kau paham. hebatnya Al-Quranku, coba hebatnya Quranku. 1400 tahun Anda sudah dikatakan bahwa petualang itu adalah mendustakan diri, menipu dirinya sendiri. Al-Quran 1400 itu tahun hanya silam loh. untukmu, bro. Itu. Tapi faktanya berlaku Entah untuk dari mana Anda. turunnya Faktanya Al-Quran berlaku itu, untuk dan Anda. dari langit, nggak tahu Faktanya dari mana berlaku datang untuk itu. Anda. Coba. Faktanya berlaku untuk Anda. Anda terbukti menipu diri Anda. Coba. Anak Yang kecil keluar juga dari bisa asap membuat apa? saya Yang keluar seperti dari itu. knalpot. Hey. Anak kecil Yang juga keluar bisa dari membuat knalpot ayat apa? seperti itu. Yang keluar dari knalpot suara. suara. Apakah knalpot sama dengan suara? Tidak. Tidak. Berarti beda. Beda. Ya. Ayo, Yang keluar dari mulut Allah apakah Yesus atau firman? Yang keluar dari Allah firman adalah firman Allah. Nah, apakah ketika Allah berfirman, firman Allah berfirman, yang keluar dari Allah itu manusia atau perkataan, suara? Macam mana? Apakah yang keluar dari langit turun ke bumi itu daging, Yesus, anak Maria, atau yang turun dari langit ke bumi itu suara? Bukan suara, roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kau hanya membiau terus dari kemarin. Ini Al-Quran sedang menertawakan Anda. Anda sedang ditertawakan oleh umat Islam sedunia. Anda mencoba bahwa yang turun. Dengarkan saya. Apakah yang turun dari langit ke rahim Maria itu Yesus, daging, atau suara yang diantar oleh Gabriel? Bukan suara. Jawab. Bukan suara. Oke, berarti yang keluar dari knalpot tadi bukan suara. Yang keluar dari knalpot itu suara. Knalpot itu ibarat dengar dulu. Ibaratnya knalpot itulah yang masuk ke dalam rahimnya Maria, paham? Wow. Berarti yang keluar dari knalpot adalah knalpot. Yang keluar dari knalpot itu suara. Yang keluar dari knalpot adalah suara, bukan knalpot. Kenapa yang keluar dari firman, keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Kenapa bisa? Yang keluar dari Allah firman itu adalah firman. Ya ampun, ya kan. Bukan Yesus. Iya, Allah firman itulah Yesus. Nah, berarti yang jatuh dari langit itu daging. Roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Iya, tahu Pak. Tahu yang menjadi karbon dioksida itu, karbon monoksida itu ada karbon dioksida. Asap. Dari mana? Asap ketika dia keluar. Asap ketika dia keluar, Pak, itu melahirkan racun. Kok jadi asap? Maka Yesus posisinya adalah racun, karbon monoksida. Kok jadi asap? Dari mana? Lah iya dong. Ya kan keluar dari knalpot, Pak. Yang keluar dari Tuhan berfirman, dengarkan. Nih saya kasih data, yang Pak ya. Keluar kalau dari Anda knalpot tadi suara. Bukan. Iya, suara itu firman. Ketika kemudian ada firman keluar dari Allah,
Wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Yang itu suara, Pak, yang keluar. Tidak ada suara seperti itu. Jadi yang diantar oleh Gabriel? Yang diantar oleh Gabriel itu adalah pesan. Dari mana Gabriel dapat pesan? Dari Allah. Apa pesannya, berupa apa? Pesannya bahwa Berupa apa? kamu jangan kaget, kamu akan hamil. Itu jangan kamu itu apa? Suara atau huruf-huruf? Ya, itu kan suara dari malaikat. Nah, suara, Memberitahukan, pintar. bukan berfirman. Nah, pintar. Suara Nah, yang itu. keluar dari Malaikat. dari Malaikat. loh. Malaikat terima dari mana? Malaikat disuruh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Maria. Oke. Ketika kemudian Allah menyampaikan perintah itu, Bukan perintah, Tuhan. pesan. Pesan. Iya. Nipu-nipu aja terus. Loh, kok Pesan. nipu-nipu? Sama aja, Tuyul. Tidak sama. Sama. Perintah. Tidak sama. Ini bukan perintah, bro. Apa Ini pesannya? pesan. Apa pesannya? Pesannya Maria bahwa kau akan mengandung. Itu pesan, Terus? bukan perintah. Kalau Terus emosi dia. Jadi membedakan perintah dengan pesan pun kau tidak bisa. Macam mana kau membodohi dirimu sendiri? Jadi kalau ada pesan begini, petualang, ada pesan dari emakmu, kalau kamu buang air besar, jangan kebiasaanmu masih kau bawa-bawa sampai sekarang. Usahakan kamu ceboknya itu yang bersih, 1 sendok setiap Itu perintah atau pesan? Pesan, Bukan perintah. bukan. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Anda Kau menipu selalu diri membodohi Anda. dirimu sendiri. Itu perintah. Kau yang membodohi dirimu sendiri. Toples. Kau Udah, yang kembali membodohi ke tadi, dirimu kembali. Tuhan berinteraksi kepada Gabriel melalui apa? Melalui apa? Dia berkomunikasi kok, namanya juga komunikasinya itu Tuhan menggunakan bahasa isyarat atau melalui perintah suara. Ya, saya tidak tahu karena saya bukan malaikat. Nah, tapi kan Tuhan selalu berfirman. Kok Tuhan selalu berfirman bagaimana? Setiap dia melakukan sesuatu pasti dia berfirman. Ya, berfirman karena roh Allah itu adalah roh. Maka dia berfirman. Tuhan kalau berfirman itu bersuara atau tidak? Oh, tidak. Jadi pakai bahasa isyarat. Bahasa roh. Maksudnya gimana? Bahasa roh itu? Allah itu roh, bahasanya bahasa roh. Bagaimana? Manusia Seperti apa? seperti apa? Seperti apa? Ya namanya bahasa roh, mana saya tahu macam mana bahasa roh. Tanya lu Gatambunan, nabimu. Kalau roh berbicara dengan roh, tentu bahasa roh. Kalau manusia berbicara dengan manusia, tentu bahasa manusia. Karena untuk berbahasa manusia lah Allah firman itu datang menjadi manusia. Karena sebelumnya itu dia berbahasa roh kepada Nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Kamu pegangan yang kuat, ya, pegangan yang kuat. Di dalam kitab pegang yang kuat. Macam betul aja kau. Kau bodoh-bodohi dirimu sendiri terus. Loh. Kamu katakan tadi Tuhan itu tidak bersuara kan? Kalaupun ada suaranya itu suara roh. Macam mana roh berbicara dengan roh? Ada suara enggak? Ada suara enggak? Suara roh. Al-Quran semakin nyata. Kau menipu diri kau sendiri. Kutanya kau, ada nggak suara? Pernah nggak kau dengar suara roh? Nah, Musa pernah dengar suara nggak? Suara Tuhan nggak Musa? Ya. Pernah? Pernah. Berarti Musa mendengarkan apa? Suara atau apa? Ya, suara. Kok suara siapa? Suara siapa? Tuhan itu. Suara siapa yang didengar Musa? Suara siapa? Ya, suara Allah firman. berarti Tuhan ketika berfirman bersuara. Oke? Kok bersuara? Lah tadi katanya Musa mendengarkan suara Tuhan. Karena Musa manusia, makanya
Allah firman itu mengeluarkan suara, tetapi suara itu pun hanya Musa yang mendengar itu, bukan ada orang lain yang mendengar. Iya tahu, makanya tahu, nggak usah itu kan kamu suara jelaskan. gaib. Jadi artinya kalau di Al-Quran, kalau Nabi itu kan Nabi kan tidak pernah bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Musa Ya pernah bertemu Yesus dengan juga nggak Allah. pernah bertemu. Yesus nggak pernah bertemu dengan Allah juga. Yesus itu kan Allah. Loh, Tadi katanya roh firman. Yesus itu Kok Allah jadi firman. Allah firman itu roh. Allah firman itu menjadi manusia, bro. Oke, berarti tidak pernah tidak pernah menjadi Allah? berarti knalpot jadi manusia gitu. Knalpot jadi Allah knalpot. firman menjadi manusia, ibaratnya knalpot menjadi aluminium dari besi. Knalpot jadi aluminium. Emang bisa knalpot jadi aluminium? Kan ini kan ibaratnya kita gambarkan. Nah, ini kan ibarat. Berarti ketika suara itu suara itu keluar dari knalpot, ketika knalpot itu mengeluarkan suara, suaranya kemudian berkata, aku keluar dari knalpot, bukan tidak ada atas keluar dari kehendak aku keluar dari sendiri. knalpot dibilang seperti itu. Lah, ini kan ibarat. Buktinya Yesus berkata, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya. Nah, siapa yang menjadi Yesus? Ya, dia datang maksudnya itu datang dari roh menjadi manusia, bukan datang misalnya jatuh dari langit sana. Loh. Tadi katanya Tuhan Firman yang menjadi Yesus. Iya. Siapa yang mau? Siapa yang mau agar menjadi Yesus? Siapa yang mau? Ya Tuhan, ketiganya itu kan satu badan. Terus kenapa Yesus mengatakan? Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Ya, kan maksudnya bukan hanya kehendaknya sendiri, tetapi kehendak dari kesatuannya, bro. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma itu bukan yashurun. kehendaknya sendiri, tetapi kehendak dari kebersamaan yang tiga itu. Nah, berarti ada berapa? Berarti ada berapa di sana? Ada 3 bagian dari diri. Ada 3. Tadi Anda mengatakan berapa? 1. 1, tapi bagian dari 1 itu ada 3 sesuai dengan fungsinya. 1 sebagai pikiran, 1 sebagai mulut, 1 sebagai tangan. Kan udah aku bilang tadi. Nah, yang maha berkehendak ini, yang maha berkehendak siapa di situ? Di antara ketiganya. Sekarang yang berkehendak di dalam dirimu, pikiranmu atau mulutmu? Pikiranku. Pikiranmu lah Allah Bapa. Pikiran Allah Bapa. Terus? Ya. Allah firman itu sebagai mulut. Ya, Allah firman jadi mulut. Terus? Ya. Allah Roh Kudus apalagi? itu seperti tangan untuk bekerja. Oh gitu. Terus ketika mulut ini kemudian berubah menjadi pribadi baru, mulut yang melepaskan diri dari tubuh. Dia nggak lepas dari tubuh, dia tetap di tubuh itu, cuman hanya mulut itu yang berubah, tetapi memanjang turun ke bumi. Bukan memanjang. Jadi mulut, ya. Kau pikir kalau misalnya di bumi, maksudmu Allah itu nggak ada di bumi? Kok? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah mulut. Ya. Kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, ada mulutmu berbicara dari mulutmu sendiri atau dari pikiranmu? Nah, dari pikiran. Berarti yang berkata, berarti yang berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri itu siapa? Ya, mulut. Nah, mulut. Ya. Dari mana dia dapat ide itu? Dari mana dia dapat ide itu untuk dia katakan? Iya, dari pikiran, disuruh pikiran itu berarti pikiran tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul? Pikiran itu memerintahkan mulut. Ibaratnya begini, bro. Mulutku tidak bisa berbicara tanpa melalui pikiranku. Itu maksudnya itu. Kau yang tidak paham. Iya. Sekarang begini. Anda mengatakan Yesus itu mulut Tuhan. Ya. Mulut tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Ya. Nah, kenapa kemudian Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Artinya, aku sebagai mulut
tidak bisa aku berbicara. Loh, memang mulut ini punya pikiran. Mulut punya pikiran. Loh, karena tidak ada pikiran. Kalau mulut tidak punya pikiran, kalau mulut tidak punya pikiran, dengarkan. Dengarkan. Apakah mulut bisa berkata tanpa pikiran? Tidak. Tidak. Terus siapa yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya, mulut. Mulut bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran? Tidak. Lah, terus kenapa mulut bisa berkata? Karena instruksi dari pikiran. Nah, berarti yang dikatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu adalah pikiran. Iya, pikiran yang memerintahkan. Iya, yang dimaksud tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu pikiran berarti. Bukan mulut yang mengatakan itu. Mulut itu sudah pasti tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Ngapain lagi dia jelaskan? Nah, dia mau menjelaskan bahwa aku hanya sebagai mulut dan ada pikiran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Langsung membeau terus kau. Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Kau yang menipu dirimu sendiri karena kau. Bagaimana? Coba sekarang begini. Sekarang begini. Kalau mulutmu kan sudah tidak bisa, mulut kamu kan tidak bisa bicara sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Oke? Oke. Nah, sekarang coba kau berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Coba. Aku sebagai mulutku tidak bisa berbicara apa-apa tanpa ada dari pikiranku. Itu maksudnya. Panggil ambulan. Panggil ambulan dulu. Para. Jadi tadi ketika dengarkan. Jadi tadi yang berbicara itu mulutmu sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Ya, instruksi dari pikiran. Katakan seperti ini ya, mulut seperti itu. Bahwa kok bahwa apa? Hei mulut, katakan bahwa kamu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri, begitu? Iya, begitu. Oh, berarti kalau seperti itu adanya, berarti kamu itu gila, kan gitu? Kok kamu gila? Kamu gila berarti? Lah, ini kan menggambarkan keesaan. Ngapain kau mengatakan dirimu itu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri? Orang semua tahu. Supaya yang mendengarkan, dengar dulu, supaya yang mendengarkan itu tahu bahwa ada pikiran, walaupun pikiran itu tidak nampak. Sekarang kan hanya mulut ini yang nampak ini, ya kan? Yesus kan. Jadi Yesus itu mulut Tuhan. Jadi Yesus itu kan mulut tidak Tuhan. Nampak. Ya. Berarti Yesus itu mulut Tuhan. Ya. Berarti pada diri Yesus jasadnya itu tidak ada otak. Loh, Yesus mulut Tuhan. Bahasa apa ini Yesus mulut Tuhan? Iya, biar dia nipu diri sendiri. Jadi Yesus tidak punya otak kan? Karena pikiran Yesus ada di langit. Pikiran Yesus ada di langit kan? Kok di langit? Memangnya kau pikir surga itu di langit yang ketujuh sana, harus naik buruk ke sana? Tidak, maksudnya bagaimana ceritanya ini? Pikiran Tuhan itu di mana pikiran Tuhan itu? Ada dalam diri Yesus. Bersama-sama dengan diri Yesus. Oh, bersama-sama dengan diri Yesus. Cuman tidak nampak karena roh wujudnya. Iya. Oh gitu. Jadi pikiran dan roh Tuhan itu menyatu pada jasadnya Yesus. Ya. Artinya banyak mulut sama pikiran Yesus bertentangan gitu maksudnya. Enggak, bukan Bang Handi. Tadi mesin, knalpot dan roda keluar dari knalpot. Itu keluar dari knalpot. Loh, jadi Yesus ini dari mana? Kok Yesus dari mana macam mana? Kan Yesus itu ini tadi knalpot. Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari Allah. Dia bukan keluar, dia tetap bersama-sama. Kok bisa keluar? Macam mana bisa keluar? Maksudnya gimana ini? Yesus itu tetap bersatu. Kalau Yesus mengaku dirinya keluar gimana? Keluar maksudnya di situ, keluar dari wujud aslinya roh menjadi manusia.
Nah, itu kan bukan keluar seperti asap dari knalpot maksudnya di situ. mulai bohong kan? Kau tidak paham bahasa Alkitab. Ya, tengok kan? Lihat, pasti Al-Quran ini benar, nggak bisa salah Al-Quran ini. Anak kecil juga bisa bikin ayat seperti itu, bro. Anak TK. Maksudnya? Ya, kalau bikin ayat-ayat seperti itu, anak TK juga bisa. Coba, gimana ceritanya anak TK? Ya, seperti yang kau bilang tadi itulah. Nah, Anda Ya, kan, misalnya kita bilang, oh si Juma itu adalah pembohong, ya itu kan. Nah, buktinya Anda menipu diri Anda sendiri. Kan Al-Quran mengatakan begini. Al-Quran mengatakan begini. Dengarkan. Al-Quran mengatakan begini. Wama yash'urun. Wama yash'urun. Mulailah kau mempeo. Al-Quran mengatakan wama yash'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Ini Anda tidak sadar loh. Gitu. Ini Anda tidak sadar loh. Kalau Anda sadar Al-Quran ini salah berarti. Kalau Anda sadar Al-Quran ini berarti salah. Al-Quran mengatakan kamu menipu dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Kamu tidak sadar ini. Al-Quranmu itu ditujukan ke kamu. Kamu yang mengatakan itu karena berlakunya itu untuk kamu. Jadi sekarang kamu tidak sadar. Inilah fungsinya Bang Suma. Inilah fungsinya Bang Suma untuk supaya kamu sadar. Dengarkan. Dengarkan pengakuan Yesus. Dengarkan supaya kamu itu bisa terselamatkan. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar. Yesus keluar dari mana? Tanya kau sekarang. Keluar di situ maksudnya keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Aku menjelaskan sama kamu tidak mau terima. Ini kamu sedang menipu dirimu. Makanya ayat Al-Quran itu berlaku kepadamu. Oke. Sendiri. Saya ulang. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Maksudnya gimana tuh? Datang dari Allah maksudnya gimana? Menjadi manusia yang aslinya adalah roh. Itu maksudnya. Sekarang begini. Kalau kamu datang dari pasar, apakah kamu pasar? Itu tidak sama dengan datang dari pasar. Kau tidak mengerti bahasa Alkitab. Kau diajarin ngel. Lucu. Kalau kamu dari Jakarta, kalau kamu dari Jakarta, apakah kamu Jakarta? Itu memang tidak ada bahasa alegoris. Itu kan hanya bahasa anak-anak kecil. Ini bukan alegoris ini. Jelaskan ada 3 poin. Ini pengakuan Yesus sendiri. Dengarkan. Aslinya roh menjadi manusia. Dengarkan. Anda sudah mempraktekkan kebenaran Al-Quran. Dengarkan. Ada 3 hal. Yang pertama, aku keluar dari Allah dan datang dari Allah. Yang ketiga, aku datang atas kehendak Allah. Ya. Coba. Kenapa bukan atas kehendakku? Kenapa? Karena bukan kehendak mulut dia menjadi manusia. Ini bukan mulut. Ini manusia. Ini manusia Yesus. Iya, ini manusia Yesus. Ini manusia Yesus. Iya. Ada 3 hal pengakuan Yesus. Yang pertama, aku keluar dari Allah. Yang ketiga, aku datang. Diam dulu. Aku keluar dari Allah. Aku keluar dari Allah. Aku datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada 3 hal. Nah, atas kehendak siapa? Yesus itu keluar atas kehendak diri Allah itu. Coba Anda keluarkan mulut Anda dari Anda. Coba. Saya bukan Tuhan. Allah ya Rabb. Samakan dirimu di Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Merasa ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Berbanggalah aku menjadi seorang Muslim. Terima kasih ya Allah, Engkau melahirkan aku sebagai Muslim ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau menjadikan aku sebagai hamba-Mu yang waras ya Allah. Di sini jelas sekali dikatakan sebab aku keluar dan datang dari Allah. Coba kamu keluarkan mulutmu dari dirimu.
Coba kau keluarkan dirimu dari dirimu. Coba gimana cerita Keluar itu? maksudnya di situ, keluar dari wujud aslinya. Allah Inilah menjadi yang manusia. dikatakan. Kau kan tidak Inilah paham yang Alkitab, dikatakan aku ajarin Al-Quran. Kau terima. Karena kau membunuhkan dirimu sendiri. Itulah makanya ayat Al-Quranmu itu tadi mengatakan sama kamu kayak gitu. Karena ayat Al-Quran itu kan hanya berlaku sama kamu. Oke, baik, baik. Anda mengatakan, coba kita ulang lagi ya, kebenaran Al-Quran ya. Orang-orang kafir laknatullah alaihi itu hanya menipu diri mereka. Kita buktikan sekarang. Yohanes 8. Sebab aku keluar dari Allah. Apa yang Anda pahami di sana? Keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Berarti Allah bisa berubah? Bisa, ini buktinya. Kalau ada dalilnya Allah tidak berubah? Loh, tidak berubah kemahakuasaannya maksudnya, bukan wujudnya. Kau tidak paham, buka ayatnya. Buka ayatnya supaya aku jelaskan. Oke. Ketika dikatakan Allah itu tidak berubah di dalam kitabnya orang Yahudi, itu sangat Tidak jelas berubah. Anda lagi dengar dulu. Kau buka apanya yang ayatnya tidak itu, berubah? Apanya yang tidak berubah? Lihat pun ayatnya itu aku sudah tahu kemahakuasaannya yang tidak berubah di situ. Makanya memang ayat Alkitab itu harus sesuai dengan konteksnya, bukan dengan sepotong. Oke, baik. Anda hebat. Tapi hebat menipu diri sendiri. Gini, ketika saudara mengatakan yang tidak berubah di sini adalah kemahakuasaannya. Oke? Ya. Apakah Yesus itu tahu kapan musim buah ara? Loh, kan sudah kukatakan sama kau tadi, dia kan hanya mulut, ya kan? Mulut kan tidak mengetahui, yang mengetahui itu kan pikiran. Dengarkan. Nggak ada yang bisa kamu tipu. Kamu hanya bisa menipu dirimu sendiri. Kok dirimu sendiri? Dengarkan. Aku keluar dari Allah. Apa maksudnya? Dia meninggalkan kodratnya. Tidak, bukan itu. Dia merubah. Dia berubah dari wujud roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Tuhan mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk menjadi manusia. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Mana ayatnya? Coba biar ku jelaskan sama kau. Yesaya 43 nomor 10. Yesaya 43. Menyanyi juga dong. Yesaya. Ikutan nyanyi kok. Artinya ini orang jarang baca Bible. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kau paham maksudnya ini? Pak, justru saya Tidak tanya ada sama kamu. Allah yang dibentuk seperti Allahmu yang dibentuk-bentuk. Jadi Allahmu yang dibentuk-bentuk itu tidak Allahu Akbar. asli. Itu Allahu maksudnya. Akbar. Ya Allah ya Karim. Itu maksudnya di situ. Ya Allah ya Karim. Tidak ada Allah, yang dibentuk-bentuk seperti Allahmu. Ya Allah ya Allah ya Karim, ya Allah ya Petualang, Karim. apakah Allah terbentuk? Apakah Tuhan terbentuk, Petualang? Siapa bilang Coba terbentuk? jawab. Apakah Tuhan terbentuk? Bisa dibentuk. Siapa yang bentuk Tuhan? Ya, kalianlah yang bisa membentuk Tuhan. Kurang asem. Kan kalian Kita katanya membentuk Tuhan. Ya sekarang ku tanya dulu, Tuhanmu di mana? Loh, kok lari? Tuhan bisa dibentuk. Kok lari? Dengarkan dulu. Makanya aku bilang, Tuhanmu kan dibentuk-bentuk. Satu ya saudara ya, kita sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah sekarang ayat Al-Quranmu itu hanya berlaku untukmu, makanya kau baca itu. ya buktinya kita semua sudah membuktikan di sini toh. Ya, karena kamu membodohkan dirimu 1.900 sendiri, orang kan? di Komal 1.900 di channelku yang menyaksikan Anda nipu diri Anda sendiri itu kurang lebih 1.400 orang. Ya, kau yang menipu dirimu sendiri, saksikan orang banyak. Lah tadi Anda mengatakan apa? Kau seolah-olah paham Aku Alkitab, keluar dari dijelaskan Allah. kau, Aku keluar dari Allah. Dari aslinya roh Keluar menjadi dari manusia. aslinya. Keluar dari aslinya menjadi palsu, yaitu manusia. Kok Betul? menjadi palsu. Aslinya roh menjadi daging manusia. Itu maksudnya. Nah, ini Tuhan palsu kan? Kan asli Kok roh. Tuhan palsu. Yesus pada saat walaupun jadi dia manusia, tetap dia asli Allah.
Loh, berarti dia bagaimana cerita ini? Ya. Tadi katanya keluar dari aslinya. Hanya wujudnya yang berubah dari roh menjadi manusia. Oke. Namun dia Bagaimana tetap dengan Allah. dalil kitabnya orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah? Tidak berubah kemahakuasaannya maksudnya di situ. Loh, tadi katanya Buka wujudnya. ayatnya. Mana ayatnya? Ayatnya tunjukkan sama aku. Maliaki 3 nomor 6. Meliaki 3 nomor 6. Makanya sering baca-baca Bible. Menuduh kita yang membentuk Tuhan. Kapan saya bentuk Tuhan? Meliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu harus tidak akan lenyap. Di sini aja sudah dibilang tidak akan lenyap. Berarti kan kemahakuasaannya. Loh kok astagfirullahaladzim. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Iya, yang berubah di sini maksudnya kemahakuasaannya. Dengarkan. Yesus Baca Tuhan sampai ke bawah. Tuhan tidak berubah. Itu satu. Maliaki 3 nomor 6, Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Artinya tidak ada Tuhan yang diserupakan dengan Tuhan makhluk. yang dibentuk. Tidak ada yang diserupakan dengan Allah Yahweh. Allah YHWH. Tetapi kalian selalu menyerupakan Allah. Itu maksudnya. Yang menyerupakan tadi Allah firman, Allah bumbung siapa? Kan kamu. Bukan diserupakan, memang dia. Dengarkan saya supaya kamu jadi sehat. Maliaki 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Oke? Tidak berubah kemahakuasaannya ini maksudnya, bukan ininya, bukan. Berarti selamanya akan berkuasa. Ya. Maha kuasa. Maha kuasa. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan sudah kukatakan tadi bahwa dia itu adalah sebagai mulut, Allah Bapa itu sebagai pikiran. Apakah mulut bisa berbicara tanpa ada dari pikiran? Katanya tadi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu Tidak adalah bisa Yesus berbuat dan Yesus dengan Bapa itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, katamu. Iya, kan berarti berarti pada diri Tuhan ada sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya dialah Allah Firman. Allah Firman itu adalah Tuhan itu sendiri kan? Iya. Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Allah Firman itu hanya bisa berfirman, dan firman itu pun karena perintah dari Allah Bapa. Berarti Allah Firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang diperbuat hanya berfirman. Mulai kacau kau. Berarti pada diri Tuhan yang satu itu punya unsur yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke? Ya. Bagus. Nah, karena Ibrani 13 nomor 8. Kristus Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Apanya yang tidak bisa? Apanya yang tidak pernah berubah? Kemahakuasaannya. Loh, tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Saya dulu 1 menit Pak. Saya isi dulu sebentar. Bentar ya. Silakan. Betul lah. Bang Handi, tolong. 1 menit. Iya. Anda mengatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah kemahakuasaannya. Ya. Sekarang yang berubah menjadi Yesus adalah mulut Tuhan. Yang berkata-kata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu siapa? Ya, Yesus. Mana kemahakuasaannya yang tidak bisa berubah itu yang Anda bilang? Ya, buktinya dia bisa mengalahkan kematian. Dia maha kuasa. Dia yang mati sendiri. Loh, mati. Ya, dia kan mengalahkan kematian. Yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu siapa? Ya, Yesus. Mulut Tuhan. Yesus kan? Nah, tadi Anda mengatakan yang tidak bisa berubah dari Yesus adalah kemahakuasaannya. Iya. Tapi kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Loh, kok dia tidak bisa berbicara maksudnya di situ tanpa ada perintah dari yang dijelaskan di sini supaya kamu mengerti. Dengar dulu. Itulah kamu. Betulan dengerin dulu. Saya jelaskan dulu. Dengerin dulu betulan di situ supaya semua orang mengerti bahwa dia ajarin 1 menit ini. Itu walaupun silakan, dia adalah Allah. Betulan.
Ya, Betul, dengerin dulu bro. Menurut Anda Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa ya? Ya. Oke, saya tanya dulu. Waktu Yesus umur 1 hari, apa yang dia kuasai? Lah. Seluruh jagat alam ini dikuasai. Oke. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kamu menipu dirimu sendiri, Bung. Bagaimana bagaimana caranya Yesus sebentar, bagaimana caranya Yesus menguasai seluruh alam semesta? Dia sendiri nggak bisa menguasai dirinya, nggak bisa jalan. Bagaimana itu? Kok nggak bisa jalan? Memangnya harus berjalan rupanya kalau menguasai. Dia mau makan aja dikasih ASI sama ibunya loh. Loh, kalau dikasih ASI sama ibunya maksudmu nggak bisa dia menguasai dunia ini? Bisa sambil netek gitu. Iya, sambil netek menguasai gitu dunia ini. Iya. Sambil netek menguasai dunia ini. Jadi sambil gini nih. Bener-bener nih orang. Sambil gini nih Yesus nih. Ya. Dia menguasai itu. Iya. Kita lihat ya teman-teman kebenaran Al-Quran. Orang-orang kafir itu menipu diri mereka. Tuhannya Bunda Maria siapa Petualang? Kasihan. Siapa? Tuhan Yesus. Loh, kok hahaha. Jadi Bunda Maria menipu dia. Anaknya Bunda Maria siapa? Anaknya Bunda Maria Yesus. Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Jadi anak ibu kandung menuhankan anak kandung. Dituhankan atau tidak dituhankan, Yesus itu tetap Tuhan. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya. Menuhankan atau tidak, saya tidak lihat itu. Yang penting dia adalah Tuhan. Loh, kok hahaha. Yukhadi'una Allah walladzina dituhankan atau tidak dituhankan. Yesus tetap Tuhan. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Masya Allah. Sadaqallahul Masya Allah. Bro, Yesus itu bukan Tuhan. Dia anaknya Maria. Masa Bunda Maria menukan anaknya? Dengar dulu bro. Kandungan Maria itu, dia itu hanya tempat perubahan wujud inkarnasi dari roh menjadi manusia. Tidak ada hubungan darahnya dengan darah Maria. Ya, Bunda Maria itu kalau Bunda Maria kalau berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan lah. Tuhan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Berarti dia berdoa kepada anaknya. Iya, apa salahnya? Kong kali ini. Loh. Kong kali ini, Pak. Waktu Yesus masih dalam kandungan gimana berdoanya? Ya anakku. Ya anakku adalah Tuhan yang ada dalam kandungan. Begitu. Ya kenapa rupanya berdoa kepada Tuhan Yesus? Walaupun dalam kandungan. Tuhanku, anakku. Semua. Itulah kalian ini yang tidak mengerti apa itu Tuhan. Karena kita yang nggak ngerti karena Tuhan kalian ini tidak hanya penonton saya jadi Tuhan itu hanya dongeng. Yang ingin ketawa aja deh. Yang dongeng itu tadi manusia melahirkan Tuhannya sendiri itu dongeng. Berusaha tidak percaya pada Tuhan. Ya ampun. Tuhan itu sudah nyata. Iya. Nyata nete. Petualang, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, bagaimana Bunda Maria berdoa kepada siapa? Ya saya tidak lihat kalau dia tidak lihat. Tapi dia tahu. Tahu tapi nggak lihat katanya. Terus orang-orang bapak tirinya namanya Pak Yusuf menyembah kepada siapa? Yang menyembah kepada Tuhan. Yesus. Tetangganya. Nah kalau Yesus lagi, namanya Yesus. Petualang. Tuhan Yesus. Ini bayi. Iya. Perlu istirahat, perlu tidur begitu ya. Nah bagaimana Bunda Maria menyembah orang lagi tidur? Loh, emangnya yang tidur itu rupanya disembah. Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah. Yesus nggak pernah tidur gitu. Yesus itu hanya tubuh manusianya, manusia dibagi-bagi lagi ada orang. Tapi kealahannya tidak pernah tidur. Loh. Karena yang kalian lihat itu kan hanya Yesus sebagai Tuhan. Makanya Yesus mengatakan tadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya di situ supaya kalian tahu, aku ini adalah Tuhan, tetapi
di dalam diriku ini ada Tuhan, itu maksudnya. Jadi ketuhanan Yesus itu tidak pernah tidur, walaupun Yesus tidur. Betulan satu Yesus lagi itu nih, kan manusia. satu lagi, dengerin dulu baik-baik, ini penting nih. Ya, Tuhan itu yang menjaga manusia atau manusia yang menjaga Tuhan? Tuhan yang menjaga manusia. Jadi jaga Bunda Maria siapa? Tubuh manusianya Tuhan. Loh, kalian pikir cuma tubuh manusianya Tuhan Yesus itu yang namanya Tuhan? Bukan itu. Dan itulah yang dijelaskan Tuhan Yesus yang dibacakan si Zum tadi, si Zuma, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya situ supaya kalian tahu bahwa dia itu adalah. Satu lagi Bapak Tolang. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Berdoa, Yesus berdoa artinya Allah firman berfirman kepada Allah Bapa. Kok Allah Bapa menerima firman. Lucu ini, lucu. Apa bedanya dengan mulut kita? Mulut kita. Jadi Yesus waktu berdoa dia berfirman kepada Allah Bapa ya. Iya katanya. Iya. Ada parah. Ya, di Kejadian 1 ayat 26 itu kan Yesus berfirman kepada Bapa. Oh, jadi Tuhan. Tuhan berfirman jadi Tuhan berfirman kepada Tuhan. 26 ini Kejadian 1 ayat 26. Baca di situ. Ajaran genggong. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa yang berfirman di sini? Kan Allah firman. Berfirman kepada siapa? Tuhan berfirman kepada Tuhan ya. Tuhan berfirman kepada Tuhan. Melaporkan kepada pikiran. Iya. Terus Allah Bapa kapan berfirman? Allah Bapa tidak pernah berfirman. Oh, sip. Oke. Allah Bapa itu fungsinya sebagai pikiran, bro. Kalau mau berfirman itu Allah firman yang mengeluarkan firman. Allah firman. Itu kalau manusia lumpuh namanya. Kok lumpuh? Lumpuh. Jadi pada diri manusia itu ada 3, manusia mulut, manusia pikiran, dan manusia roh. Cara kerjanya itu sama dengan kerjanya manusia itu maksudnya. Kok bisa? Sama dengan kerja. Kok Anda bisa? Sama kerjanya dengan knalpot. Pikiran memerintahkan kepada Anda ini merasa bahagia apa sakit ya? Sakit loh bro, nggak menyadari dirimu sakit. Itu Al-Quran mengatakan wa ma yasyurun, padahal mereka tidak menyadari. Iya. Dia nyoba ini sama banget dulu itu. Al-Quran sudah benar bahwa orang ini menipu diri mereka, tapi mereka tidak menyadari. Mereka ngomong apa yang mereka nggak ketahui. Iya, betul. Diri kalian sendiri supaya tidak yasyurun. Wa ma yasyurun. Al-Quran mengatakan orang kafir laknat itu menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ini yang terjadi sama dia nih. Nggak sadar dia nih. Kau tahu apa? Nggak sadar dia itu, nggak sadar. Kau paham apa? Coba. Tualang, langitan. Gue ini dong. Kayak firman. Tuhan berfirman kepada Allah Bapa. Kayak firman katanya. Tuhan berfirman kepada Allah Bapa. Gimana ceritanya Tuhan berfirman kepada Allah Bapa? Kafir itu pintar-pintar. Kebalik-balik ini orang mau tanya nih. Oh iya, yang di Uganda gimana tuh? Ya? Jangan kemana-mana deh. Yang di Uganda berarti bukan kafir dia. Petualang yang mati di tiang salib itu petualang yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan mati. Oh iya. Iya, Tuhan mati. Iya. Tubuh manusia Tuhan itu kan Tuhan juga. Qulubihim maradun fazadahum marada walahum azabun azim. Kok bisa Tuhan mati, bro? Loh, untuk mengalahkan kematian, untuk membuktikan kepada manusia bahwa dia itu Tuhan, makanya dia mati. Oke, baik. Dan berapa hari Tuhan mati, bro? Berapa hari Tuhan mati? Bisa mengalahkan kematian selain dengerin dulu. Manusia segoblok apa percaya mati harus lihat Tuhan mati? Segoblok Tuhan mau mati berapa hari? Ada enggak yang bisa mengalahkan kematian selain dari Tuhan? Diam dulu. Tuhan mau mati berapa hari? Tuhan mau mati berapa hari?
Tuhan Yesus itu mati selama 3 hari. 3 hari, baik. Diam. Yang membunuh Tuhan siapa? Yang membunuh Tuhan ya manusia. Fi qulubihim maradun fazadahum Masalahnya di mana? Bunuh ciptaannya. Dalam hati mereka ada Kan saya sudah bilang penyakit. tadi, untuk apa Tuhan takut? Manusia yang membunuh Tuhan. Apa masalah Tuhan dibunuh? Karena dia bisa mengalahkan kematian. Ngapain saya juga kalau misalnya saya bisa mengalahkan kematian? Tadi Nggak apa masalah ya? saya dibunuh. Ya, yang lucu tuh gini, my brethren. Yang lucu tuh gini gitu. Tuhan lu disalib jam 9, jam 3 udah mati. Disalib jam 9, jam 3 udah mati. Cuma 6 jam mati. Masalahnya di mana? Lemah banget. Orang lain disalib 2 minggu, seminggu, paling minimal 3 hari. 6 jam udah meninggal Tuhan lu. Ya, kalau misalnya dibunuhnya di dalam di hatimu apa? itu ditusuk langsung 1 detik pun bisa langsung mati. Enggak, itu ditusuk setelah mati kan. Itu mastiin kematiannya ditusuk. Oh, mati ini udah mati. Ini jam itu jam 9 disalib, jam 3 udah mati. Bayangin coba. Tidak ada yang ini bisa Tuhan atau memastikan tahu? Kematian harus 2 Tuhan hari, lebay. 1 hari Itu atau 1 Tuhan jam atau 1 letoy. detik. Kematian Lembek, itu bre. bisa 1 detik. Lembek banget gitu. Ya kalau gitu nggak usah disalib kalau cuma sedetik. Makanya Ya, disebut nggak usah penyaliban apa? Karena matinya itu tidak langsung. Gitu. Lu apa aja jam 9? Itu orang kerja shift pagi, pulang kerja masih lamaan pulang kerja daripada Tuhan lu mati. Serius. Bentar banget matinya. Ya udah terserah kau mau bilang apa. Tapi yang saya tahu kematian itu tidak ada disebut harus sekian jam. Pantesan bisa bangkit. Disalibnya cuma bentar. Orang lain 2 minggu. Ada ini jam 9, jam 3 udah mati diturunin. Gini aja salib apaan? Salib formalitas. Disiksa. Petualang dengerin saya dulu, petualang bentar. Dengerin bro. Aku tanya dulu ke dia. Bro, dengerin dulu. Ada orang diludahin mati, ada. Loh, bukan hanya diludahin dia bro, dicambuk dia lagi. Di mana dicambuk tertulis? Oh, kalau ada tertulis dicambuk macam mana? Iya, cambuknya cambuk apa tuh? Dicambuk ini, dicambuk rudal. Ini aja Dicambuk dulu, apa? sebentar. Petualang, masuk akal nggak sih manusia membunuh Tuhan? Masuk akal nggak? Yang dibunuh itu tubuh manusia Tuhan. Petualang dengerin dulu saya. Masuk akal nggak manusia membunuh Tuhan? Parah. Udah pastilah bisa dibunuh tubuh manusia. Masuk akal nggak manusia akal membunuh Tuhan? Karena manusia itu bisa dibunuh. Oke, itu yang manusia membunuh Tuhan masuk surga atau neraka? Oh, bukan saya, bukan Tuhan. Ternyata yang dibunuh manusia, Bang Handi. Yang dibunuh manusia katanya. Yang menentukan manusia itu masuk surga atau tidak itu kan Tuhan. Yang dibunuh katanya manusia, bukan Tuhan. Tubuh manusia Tuhan. Tadi ngomong Tuhan yang mati. Tubuh manusia. Tubuh manusia. Tuhan itu TBT. Tapi jangan hanya tubuh manusia itu Tuhan. Itulah yang disampaikan yang tadi di ayat itu, bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri karena bukan hanya dia itu yang dimaksud dengan Tuhan. Bang Hendra. Yang gue bingung. Ya silakan Bang Andi. Sebentar, satu kali. Jadi yang ini nih harus dijawab dengan jelas nih. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti Yesus Manusia bukan Tuhan. Tubuh manusia Tuhan. Apa? Tubuh manusia Tuhan. Apa ini? Tubuh manusia Tuhan yang mati. Anda sehat? Loh, kok sehat macam mana enggak? Yang mati manusia atau Tuhan? Tubuh Udah jelas manusia sakit. Tuhan. Pasti ditanya. Udah jelas pasien ditanya lagi. Tubuh manusia Tuhan. Bahasa apa ini tubuh manusia Tuhan? Bahasa apa itu? Karena tubuh manusia itu pun kedokteran. Tuhan Yesus itu pun walaupun dia tubuh manusia, dia tetap Tuhan. Tubuhnya Yesus tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti yang mati? Yang mati Tuhan untuk mengalahkan kematian. Ya, yang mati Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya dia yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada enggak yang bisa mengatakan? Dia enggak sadar kalau dia sedang menipu dirinya sendiri, ya Allah ya Karim. Tuhan Yesus sudah terbukti bahwa udah saya kasihan dia. Dia maha kuasa mengalahkan kematian. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Macam mana kau percaya itu Tuhan?
Lah, lihat Tuhan kami gitu. 10 negara tertinggi kemiskinan Kristen semua. 10 negara tertinggi penyakit seks menular Kristen semua. 10 negara tertinggi pencurian Kristen semua. Itu bukti mujizat dari Tuhan kami. Mujizat dari Tuhanmu itu. Tuhanmu itu pernah Iya. enggak? Mana bukti Manusia mayoritas itu 10 negara tertinggi penyembah Yesus semua itu. Mana buktinya Tuhan itu ada? Penyembah Yesus semua, serius. Sini, satu-satunya Tuhan yang tidak ada wujud manusianya cuma Islam. Karena memang tidak ada. Tuhan lu setara Zeus, Tuhan lu tidak ada. setara Hades, setara ini Lat, Manat, Uzza gitu. Itu kan yang dongeng-dongeng kayak begitu. Coba Zeus mana sekarang mayatnya? Nggak ada. Osiris mana mayatnya? Nggak ada. Sama kayak Yesus. Itu hanya dongeng. Iya nggak? Pernah terbukti. Iya nggak? Lah sekarang mana Tuhan lu? Kalau Tuhan lu ada, mana sekarang? Kalau Tuhan lu ada, mana sekarang? Mana sekarang Tuhan lu? Tuhan lu mana sekarang? Tuhan lu manusia hidup, mana sekarang? Mana sekarang? Enggak, di sini di bumi dong. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Mana? Mana di bumi? Mana? Cuma 3,5 tahun. Lamaan presiden 4 tahun. Buktinya kuasa Tuhanku. Mana buktinya? Mana ajaran Tuhan lu? Mana ajaran Tuhan lu? Bukti Tuhan lu ada mana? Mana coba? Mana itu firmannya itu maksudnya kuasanya. Kasihilah musuhmu itu. Kasihilah musuhmu. Semua yang diajarkan Tuhan Yesus itulah apa? yang dimaksud. Apa semua yang diajarkan Yesus? Satu yang diajarkan Yesus apa coba? Pengen tahu gua. Apa? Kasihilah sesamamu manusia. Oke, sekarang mana orang Kristen yang dirampok terus gak lapor polisi? Siapa? Loh, jadi kalau misalnya nggak dilapor polisi nggak mengasihi? Iya iyalah. Dibiarin. Kalau nggak dilaporin justru tidak mengasihi. Ampuni. Itulah kamu. Ampunilah. Gimana dong? Di mana Yesus bilang kasihilah musuhmu terus lapor? Nggak ada nggak? Nggak ada. Melaporkan itu. Inilah bukti ajaran lu dan Tuhan lu dongeng. Kecuali dongeng. Kalau bilang ada itu dongeng dibunuh. Berarti sama aja dengan ajaran lain, Bung. Kalau kau bilang misalnya ada seorang pencuri, ya kan, langsung dibunuh. Berarti itu sudah melanggar ajaran Tuhan Yesus. Tetapi kalau dilaporkan, kalau dilapor polisi ya itu jadi membuat apa? Yesus jadi dongeng juga jadinya. Supaya diajarin polisi atau dipastikan. Bukan, polisi bukan mengajarkan, mempidanakan. Pidana bukan pengajaran, tapi pembuatan efek jera. Alah, ya kayak gini aja nggak ngerti. Penegak hukum harus memastikan kenapa dia. Ya udah kalau gitu Tuhan lu penegak hukum bukan Yesus. Mana Yesusnya? Mana? Yesus itulah yang membawa ajaran itu. Apa ajaran penjara? Ajaran penjara. Semua ajaran yang ada di dunia ini itu dia ajaran apa? Dari ajaran Tuhan Yesus. Apa fisika? Iya, Yesus ngajarin fisika, mengutuk pohon ara. Iya. Apa dong? Hukum Yesus juga iya. Ini Yesus ajaran Yesus. Yesus nggak kawin, sok-sokan ngajarin orang kawin. Loh. Apa ini? Ini sok tahu ini. Manusia loh, sok tahu ini namanya. Memangnya harus poligami baru mengajarkan orang poligami? Ya iyalah, Nabi Muhammad poligami baru mengajarkan orang poligami. Yesus kawin aja enggak, mahar aja nggak bisa. Coba, mahar aja nggak bisa. Sok-sokan ngajarin orang kawin. Itu yang pertama. Oh, jadi untuk Petualang, ya Petualang dengerin dulu. Yesus itu, Yesus waktu hidup normal nggak? Petualang, Yesus waktu hidup normal nggak? Apanya? Yesus normal nggak sebagai laki-laki? Ya normal, karena sama dengan seperti kita manusia biasa. Oke, kalau dia normal, apakah Yesus menyukai perempuan? Enggak, suka cowok dia. Kalaupun dia suka perempuan, tetapi enggak, dia menyukai perempuan atau tidak? Kalaupun dia suka perempuan, dia bukan mau mengumbar nafsu seperti saya tanya, dia normal nggak? Loh, udah pastilah normal dia, orang manusia biasa. Kalau dia normal, apakah dia nafsu terhadap perempuan? Oh, memangnya kalau misalnya nafsu harus poligami. Nafsu atau tidak? Ya nggak, kawinin satu aja. Mampu nggak Yesus kawinin satu? Coba buktikan penisnya kepake pas jadi manusia. Ya, dia datang ke dunia ini bukan mau mengumbar nafsu. Lah, berarti semua yang kawin di Kristenan mengumbar nafsu kalau gitu. Birahi semua orang Kristen. Yang jelas gini ya, kalau Yesus nggak normal, kalau Yesus nggak punya nafsu, berarti dia nggak normal, bro. Itu kan menurutmu. Loh, itu kata begitu. Kalau punya nafsu itu harus kawin. Banyak orang yang nggak kawin walaupun dia punya nafsu. Iya, larinya ke anak kecil kan gitu. Karena karena manusia diciptakan Tuhan bukan untuk kawin, kawinan, bukan itu tujuannya.
Ya kalau gitu buang semua penis dan juga vaginanya orang Kristen, buang, nggak kepake. Jadi kalau kau buang penismu dari mana kau kencing? Ya nggak pak. Kalau gua kan diajarkan untuk beranak pinak, untuk saling mengenal antara bangsa. Jadi ya nggak? Jangan terlalu jauh, Res. Jangan terlalu jauh begitu. Hanya untuk beranak pinak, bukan untuk kencing. Iya, terus buat apa kelamin? Buat apa? Procreation itu buat apa? Jadi kalau nggak ada kelaminmu dari mana kau buang air? Loh, ya nggak perlu lah, nggak perlu ada yang panjang gitu kan, nggak perlu ada yang lubang sampai jauh. Kasih aja saluran kecil kelar, kan gitu? Iya nggak? Mana lah? Intinya begini, untuk apa ada ereksi gitu loh? Yesus kalau ereksi ngapain pas ereksi coba? Intinya gini aja petualang. Kenapa Yesus nggak menikah? Sampai sana. Kenapa? Bisa Anda jawab nggak? Nggak bisa jawab kan? Kenapa? Apa tadi? Ada yang ganggu tadi? Apa tadi? Kenapa Yesus nggak menikah? Karena dia bukan untuk kawin-kawinan datang ke dunia ini, bro. Okay. Oh iya, gua ngerti. Coba gini. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena. Dia perempuan. Ya, yang. Dia perempuan. Dia dekat sama Yesus, meminyaki rambutnya, mencium kakinya, membasuh kakinya. Siapa tuh? Genaika. Maria Magdalena. Siapa? Apanya tuh? Ya, yang. Hah? Temannya. Apanya? Ya temannya. Temannya? Iya. Teman sama adalah Tuhanku. Ya, Ya, Yesus berkawan bukan hanya sama laki-laki, sama perempuan juga dia. Iya, temanku adalah Tuhanku. Sini, ini jawabannya kenapa Yesus itu nggak kawin, Bang Handi, Gurunda. Sini petualang, lihat sini. Ini Yesus loh. Besarin. Nah, ini nih. Kan Res, nggak boleh lah. Jangan terlalu vulgar lah. Nggak boleh. Enggak ini nggak kelihatan kayak ini kok. Jangan nggak boleh. Kita lagi ya, kayak live. kelomang. Nggak boleh lah. Kecil banget. Oh ya udah deh. Nggak boleh, jangan. Mohon maaf ya teman-teman yang mendengarkan ini, mohon maaf. Ini gambarnya memang sudah ada. Tidak ada niat untuk nista. Tapi ini diskusi. Karena apa? Topiknya petualang mengatakan Yesus nggak menikah. Yesus itu normal tadi, nggak punya nafsu kan gitu. Itu topiknya sih. Ini petualang harus tanggung jawab. Tidak punya nafsu. Lu harus tanggung jawab, bro. Tapi dia bisa menahan nafsunya. Yang bersandar dari Yesus siapa itu? Karena dia datang ke dunia bukan hanya untuk mengumbar nafsu. Petualang. Yang bersandar di dada Yesus siapa itu? Laki-laki apa perempuan? Tante Rizal. Yang bersandar di dada Yesus siapa itu? Tante Rizal. Ayatnya mana? Tante Rizal. Siapa Pak petualang yang bersandar di dada Yesus? Depan atau Pak? Ayatnya yang mana? Loh, kok nggak tahu sih? Saya nggak hafal lah kitab semua, bro. Iya, saya tanya dulu yang bersandar di dada Yesus itu laki-laki apa perempuan? Ayatnya mana? Versiku dong. Bentar ya. Bersandar di dada Yesus. Yohanes itu. Nah, Yohanes 13:3. Siapa yang bersandar? Gak mungkin laki-laki. Coba bacakan ayatnya. Percuma pakai Cowok itu. Seorang dari antara murid Yesus, yaitu muridnya yang dikasihinya, bersandar di dekat dadanya, di sebelah kanannya. Ada nggak murid Yesus perempuan? Cowok kan? Cowok. Oh, jadi cowok di sini. Itu yang bersandar itu laki-laki. Iya. Oh, laki-laki. Yang sandar laki-laki, tapi kan Yesus tidak nafsu. Nah, berarti dia kan Yesus nggak kok begitu? dia kan dia bisa tahan nafsu katanya tadi. La haula wala quwata illa billah. Jadi maksud kalian kalau bersandar laki-laki ke kalian itu nafsu ya? Ya gini bang, abang, yuk ketemu sama gua, lu nggak pakai baju, gua nggak pakai baju, gua sandar di pangkuan lu gimana? Geli nggak lu kira-kira? Ya, ini orang itu kan pakai baju, bukan nggak pakai baju. Ah, sok tahu lu. Loh, kok sok tahu? Enggak, petualang kalau di gereja gitu ya, cowok sama cowok gitu, saling sandar di bahu pas ibadah. Bukan saling sandar di nanya aja ini, nanya aja. Itu kan bukan di gereja Iya. kan? Di mana itu? Itu di gereja atau di rumah? Ya di rumah gitu nggak? Petualang sama temennya? Ya kadang-kadang kita kan mendekat kepada kawan kan bisa aja tersandar kita sama kawan. Apa masalahnya? Iya, di dada. Pernah ya? Di dada atau di apa di samping atau di mana nggak ada masalah itu. Sip, Kan ya. sama-sama laki-laki.
Iya. Oke. Iya. Yang mencium Pantasan di gereja. Dulu, bentar, Pak Kalian Iwan. aja yang selalu pikirannya terlalu negatif karena Loh, memang yang cium- pikiran yang- kalian ini yang sudah cium kaki didoktrin Yesus laki-laki menjadi apa Bukan perempuan? masalahnya di tempat ibadahmu. Kalian Masalahnya selalu di tempat mencari-cari ibadahmu kesalahan sesama dari jenis Tuhan. bisa dinikahkan. Kalian ini kan tujuannya Wes, untuk mencari-cari mantap. kesalahan Tuhan, karena tetapi kalian tidak bisa menemukan. Nah, udah coba mana ayat pengembalian keledai di mana? Ada nggak? Ayat ganti rugi babi-babi yang Memangnya mati harus di sungai, dituliskan. ada nggak? Apakah Nah, harus tuh itu dituliskan? dia gue bilang juga Tidak mencari-cari perlu kesalahan. dituliskan semua. Ada di situ tertulis Tidak gitu perlu loh. semua dituliskan. Ya udah, Karena kenapa? Oke, kalau lu nggak mau yang tertulis, kenapa? Yang dituliskan Ketika di Yesus situ. bilang harus melempar kepada seorang pezina yang tidak punya dosa, silakan lempar batu. Kenapa Yesus nggak lempar? kan dia yang mengatakan. Nah, kenapa dia nggak ikutan? Apa? Nggak ikutan apa? Siapapun yang punya dosa, silakan lemparkan batu pertama kali. Nah, terus kenapa Yesus nggak lempar? Dosa. Nah, kenapa Yesus harus melempar? lah dia yang ngomong sendiri, masa kemakan sama omongan sendiri Tuhan? Aneh. Karena dia yang mengatakan kepada orang itu, siapa yang tidak berdosa, coba lempar. Maksudnya di situ, apakah kalian itu manusia suci? Kan itu maksudnya. Kenapa Yesus gak ngelempar? Maksudnya di situ, bro. Kalian suka menghakimi orang lain, padahal kalian juga orang berdosa. Emangnya kalian itu manusia suci? Itu maksudnya. Saya aja gak ngelempar kok, kan gitu Yesus? Iya nggak? Ya terserah lah, bro. Ya, itu. Kalau Yesus melempar, kalian akan bilang, masa Tuhan melempar? Nah, enggak. Oh, artinya benar. Yesus tidak punya dosa. Kan gitu. Karena tujuan kalian hanya mencari-cari kesalahan Tuhan. Lah itu udah ketemu. Yesus gak melempar batu. Jadi salah kalau Yesus tidak melempar batu. Salah. Apa coba salahnya? Kemakan sama omongan sendiri. Dia yang mengatakan sama orang itu, siapa yang tidak berdosa, silakan lempar katanya. Nah, kenapa Berarti Yesus kan nggak melempar? Semua orang-orang berdosa. Kenapa Yesus nggak melempar? Kan dia yang memerintahkan. Lah iya. Kan dia yang suruh bilang sama orang itu. Ya Yesus orang bukan sih? Perkataan Yesus ini kepada dirinya atau kepada orang di situ? Iya, kepada orang-orang yang di situ kan? Iya, bukan kepada dirinya. Sekarang kenapa Yesus nggak melempar? Sebentar, tangga saya mau buka. Oten silakan naik ya, Oten ya, buat bantu ya. Khusus yang Oten dulu aja, guys. Iya. Gue istirahat dulu, bro, saudara-saudaraku. Ya. Mohon maaf ya. Oh iya, sama-sama berjualan. Makanya tangganya saya buka. Juma, tolong bro, jangan dilapor-laporin seperti tadi malam saya punya akun ini. Masa saya langsung dibuang dari grup? Padahal saya kan nggak ada, kita kan namanya diskusi, bro. Jangan langsung main buang, udah itu dilaporin lagi. Nggak boleh kayak gitu, bro. Oke, selamat malam semua saudara-saudaraku. Kita semua bersaudara. Jadi saya bangsa dan ini. setanah air. Kenapa Guruna? Yang report yang di bawah bukan Guruna. Masa gurundang report, kurang kerjaan banget sih. Anda tidak berharga bagi saya untuk di-report. Wildan, selamat malam. Anda tidak punya nilai bagi saya. Alhamdulillah. Wildan, ada orang sejujur itu ya mengatakan bahwa Tuhan mati, manusia membunuh Tuhan, Tuhan berfirman kepada Allah Bapa, macam-macam kok bisa melawan kodrat gitu ya. jawab. Benar-benar itu orang sakit itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iya, fi qulubihim. Di dalam hati mereka ada penyakit. Yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Gurunda. Alontong. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nggak nyampe. Benar-benar orang kayak gitu kok bisa ya. Bentar. Oke, selamat malam. Izin dulu ya semua ya. Selamat malam, Alontong. Ya, selamat malam, Pak. Ya, Protestan Katolik. Kristen. Ini Kristen ini? Iya. Oh, Kristen ya. Iya. Oke, silakan. Lanjut, Bang. Sebelum masuk dialog, kenapa namanya Alontong? Apa maksudnya?
Muridnya Luga mungkin. Lontong sayur. Sebuah lontong. Oh, jualan lontong. Oke, lanjut. Ya, kembali masukin ke topik ya. Bro Lontong, tadi ada teman Anda di sini, petualang namanya. Dia mengatakan gini, yang mati itu Tuhan. Apakah Anda percaya Tuhan mati gitu? Pertama-tama ini saya mau kasih, kalau boleh ngomong sebentar nggak dipotong. Kecil sekali suaranya, nggak dengar aku ya. Bisa nggak saya ngomong tapi nggak dipotong sebentar aja? Kuatin suaranya bang. Menyek-menyek loh. Ini pakai earphone atau enggak? Agak pakai handphone. Cari dulu kayak earphone, siapa punya adek, punya temen, pinjem dulu. Ini kedengaran nggak kayak gini? Nggak boleh. Agak deketin dikit mic-nya itu sama mulut gitu loh. Segitu gimana Bang Andi? Halo. Yang lain aja. Ya udah, aku nggak pakai inspirasi. Lanjut aja. Kalau gua gede ini, gede semua yang lain gitu loh. Jadi dia volumenya itu dikasih 9. Nah kalau yang lain ngomong, buset, dah menggelegar sampai tetangga pada denger gitu loh. Gitu. Pintu geter ya, sama jendela. Coba digedein dikit suaranya bro, kenapa? Ya udah, itu aja dideketin kamu. Teriak ya ngomongnya ya. Ini saya mau ini kan menjelaskan. apa Tadi sih? kan Oke, sebentar. Biar ini sekaligus. Chris Evan, Protestan apa Katolik? Ya. Kristen. Saya Kristen Protestan. Oke, siap, lanjut Bang. Nah ini mendingan nih Kondisikan Kristen aman. Protestan Pak Evan. Lanjut. Pak Evan, tadi ada teman Anda di sini mengatakan Tuhan itu mati, yang membunuh Tuhan adalah manusia. Bagaimana pendapat Anda? Ya, Waduh, Tuhan mati gitu. ya. Yang membunuh Tuhan mati. Yang membunuh Tuhan manusia. Ya, Yesus mati secara kedagingannya gitu. Jadi bukan Tuhan yang mati. Ya, Tuhan, ya dia kan disebut Tuhan gitu. Tuhan itu jadi kan Tuhan juga mati. Sependapat dengan Anda. Tuhan itu kan yang definisi Tuhan itu apa sih? Kenapa lari ke definisi sih? Emang nggak ngerti definisinya? Iya, siap. Mungkin kita berbeda definisi tentang Tuhan gitu. Tuhan itu pencipta alam semesta yang disembah. Nah itu sepakat gak tuh? Sepakat nggak? Tuhan itu Nenek lu kiper diulang-ulang. Tuhan itu yang disembah. Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Tuhan, yang Allah. Kalau itu benar. Gitu. Bagi Iya. Yesus bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Iya, dia jadi manusia. Waktu dia manusia, dia Tuhan nggak? Waktu dia jadi manusia, ya jadi manusia begitu loh. Tapi dia kodratnya dari Tuhan gitu. Iya, kalau waktu dia menjadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Sekarang kalau ada kucing dari anjing, dia jadi kucing apa anjing? Waktu dia menjadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Ya manusia yang berasal dari Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Loh, kenapa nggak bisa begitu? Katanya dia manusia. Sekarang kau kan membicarakan Yesus ya. Kamu nggak bisa menyamakan Yesus itu dengan dirimu gitu. Saya nggak pernah menyamakan diriku dengan Yesus. Ya udah, berarti kamu jangan heran kalau Yesus itu dulunya manusia dari Tuhan. Kenapa kau bertanya-tanya? Anaknya Bunda Maria itu namanya siapa? Yesus. Tuhan atau bukan itu? Manusia dari Tuhan. Oh, berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan, hanya manusia gitu. Manusia yang berasal dari Tuhan. Gimana ya sih memang kamu? kita berasal dari Tuhan. Saya nggak nanya asalnya. Yang keluar sama Yesus nggak boleh seperti itu. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Kecuali kamu. Bunda Maria itu. Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia yang berasal dari Tuhan. Melahirkan manusia, betul? Yang berasal dari Tuhan. Oke, berasal dari Tuhan. Iya, sama Yesus itu. Kamu sekarang membahas Yesus. Kamu jangan bertanya. Nggak boleh. Jangan teriak-teriak kamu. Yang berasal dari Tuhan itu apakah Tuhan? Ya iyalah. Gimana sih kamu? Baik. Matahari itu berasal dari mana?
Ya ciptaan Tuhan. Ya, oke, manusia. Ya ciptaan Tuhan. Oh, Yesus Dari ciptaan. mana tadinya? Yesus itu ciptaan Tuhan nggak? Yesus itu bukan Yesus. Kena dia. Itu bahan dasarnya Tuhan, firman Kena dia Tuhan. di Gimana sini. sih kamu mau menjebak orang atau mau bertanya? Manusia Yesus kan Kamu manusia. Sekarang gue tanya, kamu pengen tahu Manusia apa Yesus mau main-main? ini ciptaan Tuhan atau Sebentar bukan? dulu. Di sini banyak Islam, jangan kamu aja. Manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau kamu. bukan? Di sini itu banyak orang Islam yang masih berguna. Coba yang lain dulu ganti. Manusia Yesus ini ciptaan Kamu itu Tuhan atau manusia bukan? sampah di sini. Coba Manusia ganti dulu Yesus yang ini Muslim. ciptaan Tuhan atau bukan? Jangan kamu mempermalukan Manusia Muslim di sini. Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Muslim yang lebih pintar nggak? Manusia Yesus ini ciptaan ada Tuhan Muslim yang atau lebih pintar di bukan? sini. Chris itu dijawab aja supaya berkembang. Manusia Yesus itu ciptaan atau bukan? Dia dijawab ya. Biar kayak dia jago ya. terbuka otaknya. Udah saya bilang tadi, dia itu manusia yang berasal dari Tuhan. Kenapa Iya, saya manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Jawab. apaan ciptaan Boleh saya dong? jawab, Saya udah bilang dia Yesus itu berasal dari Saya nggak nanya itu. Makanya kamu sih. Bang Zuma mau bicara kayaknya. Juma dulu saya lawan Juma dulu. Nggak bisa, lu jawab dulu ini sebentar. Dulu diam kau. Diam kau. Kau yang diam. Kau yang diam. Jangan mempermalukan Kau yang Islam diam di sini. Makanya kau jangan menuhankan anak orang. Kau nggak jawab pertanyaan. Hanya mutar-mutar kamu. Manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Anda ditanya tadi. Jawab dulu. Jawab. Manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Jawab. Gawang bola kamu muter-muter. Ciptaan Tuhan atau bukan tuh Yesus manusianya? Kamu jangan kayak angkot bolak-balik. Manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Nah itu jawab aja dulu, ciptaan atau bukan? Iya, tinggal dijawab itu sederhana kok. Tidak ada itu, saya nggak mau mengulang-ulang. Sebentar. Iya sebentar. Oke, tahan dulu ya. Kalau diam dulu kau, kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia, gua gamparin juga kalau congor lu. Kalau Lu diam, kalian orang Muslim yang pintar, panggil di sini yang paling pintar. Lu diam. Bukan lu diam daripada lu ngomong kan mengerti bahasa Indonesia. Lu diam. Manusia nggak ada yang pintar. Lu diam. Kemarin kamu udah Lu diam, bantu turunin dia bebas. 1, 2, 3 turunin, nggak ada gunanya. Jangan dia. Karena kamu nggak bisa jawab saya bolak-balik. Bang Andi. Bang Andi dia mau nantang saya Bang Andi. Iya, tapi harus dijawab dulu itu. Silakan Juma di sini. Harus dijawab dulu. Manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Ya, gini Bang Andi. Ya, Gurunda tolong tanyain yang Bang Andi tanyain Gurunda, tolong. Kamu diam aja dari dulu kamu. Gak bisa. Kalau dia nggak bisa jawab, saya nggak kasih kesempatan. Suruh jawab dulu. Yesus itu manusianya ciptaan Tuhan atau bukan? Kamu diam, pertanyaan kamu dari dulu begitu. Nggak bisa jawab dulu. Jawab dulu. Nggak ada itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Suara lu terpelan. Manusia Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan? Saya nggak mau yang lain. Kalau nggak mau ya udah, lu pikir salah. Nggak bisa. Kalian kalah semua saya bikin. Ya udah, kalah nggak apa-apa. Makanya. Nggak apa-apa. Berguna. Lu nggak bisa jawab. Lu nggak bisa jawab ke pertanyaan. Pintar nggak? Juma di sini, Juma keluar. Iya kan, Bang Andi paling pintar Bang Andi. Gak bisa. Harus jawab dulu. Walah, percuma. Penasaran dia. Percuma muter-muter doang. Kamu itu nggak berkembang ilmu sini. Saya mau mengajar. Ya kamu tidak berkembang sepanjang kau menuhankan ala orang yang keluar dari selangkangan. Otakmu kotor. Ya, biar sepanjang kau menuhankan anak manusia yang keluar dari selangkangan, otakmu kotor. Kamu gak ada gunanya kau. Kau nggak bisa jawab pertanyaan. Kau hanya mau muter-muter di sini. Gak bisa kau ngajak ngomong. Juma itu lebih pintar. Gak bisa kau nggak kedengeran suaramu. Alhamdulillah. Nggak bisa, suaramu nggak bakal didengar. Aku yang ngomong terus. Dengan kalau kau nggak jawab nggak bisa. Ya udah gini. Aku punya solusinya. Aku hakim yang adil. Mute Chris Evan, Alonto ngomong. Akhi Arasyid, mute Chris Evan, Alontong ngomong. Alontong silakan. Ya. Nah, Alontong silakan. Itu adalah manusia Yesus itu adalah keduanya. Dia adalah pencipta dan dia juga adalah yang diciptakan. Suaranya mana lo? Iya. Dengar ya. Manusia Yesus itu adalah yang diciptakan dan yang menciptakan. Apa jawabannya?
Sebentar, Yang saya edit diciptakan dulu. dan yang menciptakan. Apa Ya, jawabannya? ciptaan Kak? tapi yang Dia menciptakan. adalah yang menciptakan, pencipta dan yang diciptakan. Saya pertanyaannya gini Bro Lontong, manusia Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Dia keduanya, dia ada pencipta dan yang diciptakan. Saya kasih jawaban yang lebih. Jadi dia menciptakan dirinya sendiri ya? Tidak. Hah? Dia adalah firman. Firman yang Saya nggak menjadi nanya daging. itu. Ya, dengan itu makanya Bang saya jelasin. Jadi dagingnya itu keinsaniannya itu adalah sesuatu yang diciptakan. Lontong, manusia itu diciptakan nggak? Udah Lontong, kamu Iya. capek banget jawab itu dari dulu ya begitu udah. Ya nggak bisa jawab, dia muter-muter kan. Dia bela temannya. Temannya kurang begini dari bela temannya. Juma itu lebih berkualitas. Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa. Iya, jangan. Nah, itu kan dia bela temannya kan. Gimana ini? Gimana ini? Bukan urusan dia. Gimana tuh? Ditanya, Gimana dijawab coba? muter, dijawab muter. Evan, lu diam Ya. aja dulu, Evan. Evan, lu diam aja. Lu diam dulu, kau nggak ada ilmu. Cuma kamu ngelawan. Kau nggak ada ilmu, kau diam kau bangke curut. Kau diam kau. Baik kamu. Diam kau. Cuma itu Lu diam Juma kau. itu masih lebih berpendidikan. Nggak bisa. Saya nggak kasih kau waktu ngomong sebelum kau jawab. Begitu aja. Ilmu Tuhan sederhana kau nggak bisa jawab. Tuhan apa manusia? Ilmu sederhana. Manusia Turunkan apa dulu Tuhan? dia lah, Bes. Ya Bes, kalau nggak turunkan dia, ya berarti Tuhan saya yang itu turun aja manusia udah. bukan? Ya udah. Turunkan dulu, saya ajar dulu si Evan ini. Nggak ada gunanya dia itu. Ya udah, enak kalau dibawa. Nah, sekarang ini, Lontong. Jadi Nanti dinaikkan dia sama Bang Jumba nggak apa-apa. Lontong. Ya. Yesus kan manusia. Ya kan ya. Manusia Yesus ini manusia ciptaan dan atau Allah. bukan? Itu doang sederhana tuh. Yesus itu manusia dan Allah itu Abang pertanyaannya dibenerin dulu. Yesus itu manusia dan Allah. Manusianya Jadi- Yesus ciptaan atau bukan? Ya makanya manusia Yesus itu adalah yang menciptakan dan yang diciptakan. Saya nggak nanya itu, gimana ini? Ada nggak bisa luruskan di pertanyaannya? Pusing saya. Gini Bang, makanya kita patokan kita kan Alkitab Bang. Jadi aku menjawab buat apa pendapatku kan Alkitab yang jadi jawabannya. Jadi Yesus itu memang ciptaan katanya, Prof Andi. Itu aja. Ya kalau dijawab Yang kedua, ciptaannya kedua-duanya. sudah. Selesai itu doang kok. Jadi Sudah. gini Bang, Nah, Firman itu kenapa si menjadi Evan tadi daging. dipersulit? tapi jawabannya simpel ya di Alkitab. Kita ngapain beropini? Oke. Tadi si Evan nggak? Tadi si Evan itu jawab nggak pertanyaan? Ya, ciptaan katanya Yesus. Dia memang ciptaan dan dia juga pencipta. Dia ada Gimana keduanya. caranya ciptaan pencipta? Gimana sih ceritanya? Ya ini saya mau kasih tahu Bang. Dia lihat orang tinggi tapi pendek gitu loh, Prof. Firman itu menjadi daging. Jadi ada sesuatu esens baru yang muncul, yaitu keinsaniannya. Apakah firman? Firman itu adalah ekspresi Allah. Apakah yang dapat kita kenali dari Allah? Allah itu dapat dikenali dari firman-Nya. Artinya dimensi Allah itu adalah firman. Itu yang bisa kita pegang dari Allah. Silakan Bang Zuma. Gerunda. Ketika Allah itu menjadi daging, atribut-atribut ilahi terekspresi dalam atribut insani. Itulah kunci di sini. Mengapa manusia Yesus ini adalah pencipta dan yang diciptakan? Siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Dia menjadi daging, itu Bang. Saya nggak nanya itu. Anda kan mengatakan dia tadi juga manusianya yang- Yesus. ini Dengerin dulu Bang. inisiatif dari Anda dia panjang sendiri. loh ngomong, gue denger. Makanya Bang, jadi apa banget? Kalau ngomong panjang tuh saya dengerin tadi loh. Konsep Manusianya memang Yesus begitu. itu menurut Anda diciptakan. Jangan menurut Pertanyaan saya, Bang, menurut selanjutnya, Alkitab aja. dengerin dulu lah. Saya dengar Bang. Iya, manusianya Yesus menurut Anda kan diciptakan. Dan yang menciptakan juga dia, dengerin Bang. dulu, belum selesai. Nah, kalau manusianya Yesus diciptakan, siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Gitu loh, siapa? Ya makanya saya luruskan Bang. Siapa? Jadi lebih tepatnya itu bukan diciptakan, tapi firman menjadi daging. Saya nggak nanya itu. Loh iya, jadi daging itu tersisa dari firman. Jadi gimana Bang? Itulah jawabannya. Ini kan gini, manusianya Yesus kan diciptakan tadi, Anda ngomong kan gitu ya? Biar mengalir aja dengan dia, biar mengalir pesannya dia yang penting kagak sana agak oding diskusi Bang Zuma pesannya ya. Ya udah, boleh jawab itu. Iya iya. Jadi dia menjadi daging dan dia menjadi anak Adam di sini. Dia adalah ciptaan dari sisi keinsaniannya. Karena keinsaniannya itu baru tercipta 2000 tahun yang lalu. Iya.
Karena basis keselamatan Allah berdasarkan pada keinsaniannya ini. Sampai sekarang pun Yesus Kristus itu tetap berada di posisi ini sebagai fondasi yang kokoh untuk keselamatan. Sampai sekarang pun dia masih di dalam posisi anak Adam. Adam yang akhir. Yang nanya itu siapa? Ya itulah maksudku Bang, aku jelasin kenapa dia menjadi manusia. Nah, yang minta penjelasan seperti itu siapa? Ya itu gimana? Enggak, apa? Silakan Guru Nda. Tolong ini anaknya Udah. diatasi dulu Bang Juma. Alontong diatasi dulu. Oke, baik. Mohon izin Bang Handi. Jadi gini, saudara Lontong ya. Ya, Anda berpijak kepada kitab saudara, kami Muslim pun berpijak kepada Quran. Quran, kitab kami menceritakan tentang orang-orang yang seperti Anda ini. Allah mengatakan begini, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, Allah membiarkan orang-orang seperti Anda ini terombang-ambing dalam kesesatan. Saya tidak terombang-ambing sih Bang. Oke, baik. Iya, karena Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka tidak menyadari, mereka nggak tahu, mereka itu nggak sadar. Mungkin Al-Quran yang keliru, kita tahu dari mana kesimpulan yang mana yang benar. Oke, nanti kita akan buktikan. Makanya saya selalu merujuk kepada Quran. Walakin la yas'urun. Mereka itu tidak sadar gitu loh. Mereka melakukan sesuatu yang mereka mengatakan dia beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka itu hanyalah pendusta. Tetapi mereka hanya mendustakan diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, malam ini saya mencari orang Kristen dari sejak tadi pagi untuk buktikan, menggugurkan Al-Quran bahwa Kristen itu tidak menipu diri mereka. Kita uji ya kebenaran Al-Quran, boleh? Boleh Bang. Oke, baik. Menurut saudara nih, kedatangan Yesus menurut Yesus kepada Bani Israel selama kurang lebih 33 tahun, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, atau memperkenalkan dirinya sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Hanya ada dua. Yesus sebagai guru, dia pembimbing, konseling terhadap Bani Israel. Dia disebut sebagai Rabban wa Maran. Dia adalah guru dan tuan, pembimbing. Oke? Nah, sekarang coba kita buktikan Quran ini. Apakah Anda menipu diri Anda sendiri dan Anda tidak sadar itu, atau Al-Quran ini salah? Kita lihat. Yesus datang kepada Bani Israel selama 33 tahun. Dia datang siang dan malam mengajarkan murid-muridnya untuk memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel secara keseluruhan sebagai utusan pencipta langit dan bumi, atau memperkenalkan dirinya sebagai pencipta itu sendiri. Silakan. Oke, baik, saya jawab Bang ya. Sebenarnya dia memperkenalkan Allah. Berarti? Ntar dulu Bang, belum selesai. Atau Bapa yang terekspresi di dalam kedagingannya, keinsaniannya. Artinya, firman itu mempunyai medium baru untuk mengekspresikan Allah, yaitu di dalam keinsanian. Makanya, di dalam keinsaniannya, dia selalu bilang, aku tidak dapat melakukan apa-apa di dalam diriku sendiri, tetapi Bapa di dalamku. Hidup yang kuperoleh ini diberikan Bapa olehku. Itulah menunjukkan firman. Dia mengekspresikan Allah. Dialah firman yang menjadi daging. Dia menempatkan dirinya di posisi sebagai anak Adam. Atribut-atribut ilahi itu diekspresikan di dalam atribut insani. Dia dengan istilahnya kasihnya, moralitasnya, belas kasihannya, itulah adalah atribut ilahi yang diekspresikan di dalam keinsanian, yang selama ini mustahil untuk diekspresikan oleh Allah. Jadi, apakah Kristus ini mengajarkan tentang Allah? Ia mengajarkan Allah dengan dirinya sendiri. Dia mengekspresikan Allah. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi dia mengekspresikan akulah ini. Kalau mau lihat Bapa, lihat aku.
Karena apa yang kulakukan ini adalah yang Bapak lakukan. Segala pekerjaan ini aku pelajari yang kulihat dari Bapak kerjakan. Jadi dia sebagai medium, dia adalah firman, dia yang mengekspresikan sang sumber. Dan sumber dan ekspresi itu tidak pernah terpisah. Dia adalah satu kesatuan. Di sini banyak yang miss. Dia cuma menangkap keinsaniannya, menangkap dengan sepenggal. Padahal itu satu paket komplit yang diekspresikan dan yang mengekspresikan. Bapa Allah yang sangat sulit untuk diekspresikan di zaman Musa misalnya, di Gunung Sinai. Bagaimana Allah mengekspresikan dirinya? Sangat menyeramkan. Semua orang tidak bisa mendekat kecuali Musa. Bahkan binatang yang ke situ harus dilempari batu. Begitulah susahnya Allah itu untuk mengekspresikan dirinya. Untuk di hadapan manusia dosa. Makanya dia harus dalam rupa daging. Memperkenalkan dirinya, mengekspresikan dirinya dengan medium yang baru. Ya, betul-betul. Saya pamit dulu ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi apakah Yesus menceritakan tentang dia sebagai Tuhan dan sebagainya? Dia menceritakan Bapa lewat hidupnya sendiri. Lihat perbuatannya, lihat kuasanya. Apa adanya pergerakan dia adalah pergerakan Bapa. Oke. Ya, Oke, gitu. boleh. Ya, jadi Silakan. inilah yang diterangkan Al-Quran. Sekali lagi saya mengatakan ya, kitab suci saya mengatakan fi tugyanihim ya'mahun. Anda terombang-ambing dalam kesesatan. Sisi lain Anda mengekspresikan Yesus, menjelaskan dirinya adalah Tuhan, menjelaskan dirinya utusan Tuhan. Apa yang Anda sebenarnya sampaikan? Kurang lebih 5 menit kita tidak mendapatkan poin apapun. Pertanyaan saya, Yesus itu datang dengan jati diri dia. Dia ingin dihargai. Ya. Sabar. Ya, Bang. Dia ingin ditahu, dia ingin dikenal. Yesus itu ingin dikenal sebagai apa? Itu aja poinnya dulu. Dia ingin dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Ya. Dia ingin dikenal. Tolong jangan Anda libatkan pemahaman doktrin Anda. Tidak. Kita ke Yesus dulu. Yesus ingin dirinya itu dikenal sebagai apa? Yesusnya yang ingin. Itu keinginan Anda tadi. Keinginan orang yang sedang terombang-ambing. Yang kita bahas ini keinginan Yesus datang kepada Bani Israel, pingin dikenal sebagai Tuhan atau pingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Oke. Silakan. Dia selalu datang dengan membawa nama Bapa. Artinya dia bilang gini, Bang. Dia nggak pernah membawa dirinya sendiri. Dia selalu membawa Bapa. Artinya, aku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak menerima aku. Tetapi kalau ada orang yang datang dengan namanya sendiri, kalian menerimanya. Jadi dia selalu mengutarakan Bapa yang ada di dalam dirinya. Dia nggak pernah menceritakan tentang keinsaniannya. Tidak pernah menceritakan emosi dia seperti apa. Nafsu makannya seperti apa. Keinginan dia adalah keinginan Bapa. Jadi berarti kesimpulannya, jadi sebenarnya dia memperkenalkan Bapa yang ada di dalamnya. Dia nggak pernah memperkenalkan dirinya sendiri. Maksudnya di dalam dirinya maksudnya? Jadi dia memperkenalkan Bapa yang ada di dalam dirinya. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya apakah dia datang memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan atau memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jangan ambigu di sini. Di mana dia mengatakan diam. Di mana dia mengatakan bahwa akulah pencipta langit dan bumi. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Dia nggak pernah ngomong begitu, Bang. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi? Dia begini, setidak-tidaknya kalau Anda tidak percaya aku datang dalam nama Bapa, percayalah. Dia adalah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan itu yang menjadi saksi bagiku. Bahwa aku itu membawa Bapa gitu. Lanjut itu ayatnya dilanjut. Jangan diputus ayatnya. Enggak, dengar dulu, Bang. Sebentar, Bang. Jadi waktu itu kan setiap Tuhan Yesus ini membawa nama Bapa ke dalam percakapan dengan orang Yahudi. Saudara, tadi saya bacakan Al-Quran fi tugyanihim ya'mahun.
mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Data yang sudah Al-Quran memang mengatakan, tetapi mereka tidak menyadari. Wa ma yash'urun. Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran yang mengatakan, tapi mereka tidak menyadari. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Anda seperti orang tidur saat ini. Coba, meskipun dijelaskan. Salah, Bang? Oke, tadi Anda ketika saudara mengatakan bahwasanya datang setidak-tidaknya kamu melihat pekerjaan yang aku lakukan, sebab pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya. Berarti pekerjaan itu bersaksi tentang Yesus bahwa Yesus itu sebagai apa? Ekspresi Allah. Sebagai apa? Ekspresi Allah, Bang. Jadi apa yang dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Dua-duanya. Dia mengekspresikan Allah. Coba pasang kupingmu, dengarkan. Kamu status belajar di sini, dengarkan. Kisah para Rasul, dengarkan saya. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Camkan baik-baik. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Yesus ini Allah atau perantara Allah? Dia sebagai perantara Allah dengan cara mengekspresikan Allah. Oke, udah selesai. Berarti dia hanya perantara, Bung. Kamu sadar nggak di situ? Dia tuh. Nah, coba. Gini. Coba. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan. Kamu sudah mengakui, bahkan aku bacakan dalilnya. Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Anda mau ngomong apa? Ketika Al-Quran mengatakan terombang-ambing dalam kesesatan. Anda mau ngomong apa? Karena aku kan mengambil dari satu ayat itu. Sekarang bagaimana Bang menjelaskan firman itu menjadi daging? Oke. Tidak masalah. Firman di sini, Anda bertanya, saya jawab. Firman di sini adalah perkataan. Kehendak Tuhan adalah Allah. Oke. Kehendak. Begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Ya. Oke? Firman itu telah menjadi daging. Kalau firman dalam arti kata Tuhan itu sendiri menjadi daging, apakah masih butuh perantara? Ya, itulah daging itu perantara, Bang. Jadi perantara antara keinsanan. Yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Allah. Apakah antara daging dengan manusia masih ada perantara? Perantaranya itu adalah manusia Yesus. Jadi siapa lagi yang menjadi perantara di situ? Ketika dia menjadi daging, ada sesuatu yang Ketika dia menjadi daging, berarti sudah tidak ada perantara. Kenapa? Karena Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Betul? Ya, jadi perantaranya itu adalah manusia Yesus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi manusia Yesus ini, dia memiliki keilahian dan keinsanian. Di mana keilahian Yesus? Mana keilahiannya? Mana? Apa yang dia dikandung dari Roh Allah. Apa yang Anda katakan di dalam Yohanes 3? Dengarkan. Firman Allah itu ilahi enggak? Saya tanya dulu sekali, Abang. Firman Allah itu ilahi enggak? Firman Allah, perkataan Allah itu beda dengan kalam Allah. Firman adalah Allah. Kita patokannya yang ayat ini, Bang. Firman. Kalau firman adalah Allah. Kalau firman adalah Allah, berarti firman yang dimaksud di situ adalah sifat Allah. Yang bersatu dengan Allah itu adalah sifat Allah. Ya, itu saya bilang ekspresi Allah. Apakah sifat bisa menjadi pribadi baru? Ya bisa dong, Bang. Misalnya kamu pemarah.
Misalnya kamu sifatmu pemarah, apakah sifat pemarahmu itu bisa menjadi makhluk baru? Gini bang, ekspresi Allah bisa mengekspresikan dirinya lewat firman, bisa lewat ciptaan. Dia bisa menciptakan sesuatu kan? Itu kan adalah ekspresi dia. Oke, baik. Kamu mengekspresikan dirimu dengan membuat sebuah meja. Bisakah saya mengatakan? Belum Ya, bisakah saya mengatakan kamu itu adalah meja? Tapi di sini dia mengekspresikan dirinya di dalam keinsanian. Artinya dia Iya betul. Kamu mengekspresikan dirimu menjadi meja. Bisakah dirimu itu betul-betul menjadi meja? Kalau manusia bisa, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah di kejadian. Berarti kamu bisa menjadi meja. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, itu spesialnya manusia bang. Nggak ada yang betul. Binatang juga. Apa artinya gambar Allah? La haula wala quwata illa billah. Anda nggak bisa diskusi. Allah adalah sesuatu yang mengekspresikan Allah. Makanya Tuhan bisa menjadi manusia. Sekarang begini. Gambar Allah dengan gambar manusia. Misalnya ini, saya menggambar manusia. Oke? Saya menggambar manusia atau saya menggambar bangunan. Gambar bangunan ini adalah gambar saya. Salah atau tidak? Jadi gambar itu memang tidak realita. Aduh. Tapi ya benar, Anda terlalu pintar silat lidah. Saya menggambar rumah. Dengarkan, saya menggambar sebuah gambar rumah. Boleh tidak gambar rumah ini saya katakan ini adalah gambar Suma? Bisa. Bisa kan? Apakah gambar ini serupa dengan Suma? Dalam hal tertentu ya. Tadi saya menggambar rumah, Bung. Masa saya bentuknya kayak rumah? Iya. Nah, tapi sekarang ada miss-nya. Anda yang miss, bukan saya. Anda yang miss. Sekarang ketika saya mengatakan marilah kita membangun rumah serupa dengan gambar Bang Suma, apa yang Anda pikirkan? Jadi abang bukan kayak gitu. Jadi gini bang. Lebih tepatnya bukan rumah. Jadi marilah kita ciptakan sarung tangan untuk mengekspresikan kita. Jadi sarung tangan itu bentuknya kayak tangan, tapi dia nggak punya realitas. Anda jangan tafsir bebas Anda. Jangan Anda tafsir bebas. Ingat, di dalam kitab, dengarkan dulu, sabar dulu. Saya kasih data kepada saudara ya, supaya Anda itu berilmu sedikit dan tidak hanya berasumsi liar di sini. Ingat, saya sedang menguji Al-Qur'an. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan Yeremia 10 nomor 6, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Oke? Ya. Kejadian 1 nomor 26, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia? Coba kamu jujur. Tidak serupa, dia menjadi daging. Tidak serupa. Berarti gambar Adam itu bukan gambar Tuhan dalam arti kata rupa Adam sama rupa Tuhan. Betul atau tidak? Mengambil yang Yeremia, yang kejadian enggak gitu. Jadi Yeremianya salah. Yeremianya salah gitu. Harus diambil kesimpulannya. Jadi jangan satu diambil, di lain dibuang. Cara menyampaikan sama. Saya juga mengatakan hal yang sama. Karena di sini dalilnya sangat jelas. Dengarkan saya. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa seperti engkau. Seperti apa gambaran ayat ini kira-kira? Apakah Tuhan serupa dengan manusia? Menurut ayat ini. Serupa itu banyak bang. Jadi misalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah. Enggak, yang saudara gambarkan, jangan berasumsi. Yang saudara gambarkan gini bang, misalnya saya menciptakan sesuatu yang saya ciptakan pasti ada mengrefleksikan diri saya. Iya, saya tahu. Kalau itu tahu kita. Paham. Jadi saat paham kalau itu. Tidak ada yang serupa. Sekarang yang menjadi doktrin dogma pembodohan gereja adalah manusia itu serupa dengan Tuhan. Serupa di sini konteksnya itu beda, banyak rupa itu banyak bang. Jadi serupa dengan Tuhan itu maksudnya apa menurut saudara? Jadi tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak memiliki unsur Allah. Oke. Mau diceritain sama dia. Oke. Bagus. Kita salaman untuk itu.
Kita selamat untuk itu. Tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini yang tidak memiliki sisi keilahian. Betul? Bukan, salah, nggak nangkep abang. Maksudku, sekarang ini semua ciptaan dia, pasti ada sesuatu unsur Allah di dalam itu. Oke, sama seperti Yesus kan? Jadi, bukan gitu. Jadi, bukan gimana? Mau lari kemana Anda terombang-ambing kayak begini? Coba, Anda mengatakan semua yang ada di atas muka bumi ini ada unsur keilahian di dalamnya, ada ekspresi ketuhanan di dalamnya. Ekspresi ketuhanan bukan keilahian, beda bang. Apa bedanya? Jadi Tuhan itu ketuhanan dan keilahian. Keilahian itu tidak dibagikan ke semua benda, ke semua orang. Terus kalau ketuhanan? Maksud saya ciptaan dia menggambarkan bagaimana dia. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Benar kan Quranku? Benar kan? Anda terombang-ambing dalam kesesatan itu. Kita sudah jauh ini. Kita ngapain coba bahas ini? Sementara Yesus yang saya katakan tadi itu loh. Lu nggak usah ke sana kita. Yesus itu adalah manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia, bukan anak manusia. Lalu Anda mau mengekspresikan Yesus itu seperti Tuhan dengan cara apa? Yesus serupa dengan Bang Suma. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Terus Anda mau terombang-ambing dalam kesesatan seperti apa? Coba. Ada telepon mungkin masuk. Dia lagi lihat Yeremia 10 nomor 6. Ya inilah kebenaran Al-Quran. Orang-orang kafir itu terombang-ambing di dalam kesesatan. Tadi siang kita sudah membuktikan bagaimana kemudian orang-orang ini menipu diri mereka sendiri. Makan 3, ngaku 1. Itu. Jelas itu ya. Ini anak yang keberapa Bang Zuma? Gimana? Ini anak yang keberapa? Alontong. Ya kemarin kan Halizo kan? Anak tiri saya. Ini anak tiri nih. Makan 3 bayar 1. Ya, kemana dia ini? Duanya hutang mungkin karena dipijak sama anu ini. Kan ada juga beli 3 dapat 1. Beli 1 dapat 3. 3 bayar 1, duanya hutang. Googling. Ya udah, teman Kristen yang mau nemenin Alontong boleh minta permintaan ya. Cep, tolong di ini ya, dikondisikan dulu. Saya OTW pulang. Kalau udah cukup, kalau udah cukup saya iya. nggak apa-apa keluar aja. Kenapa? Jadi gimana, terbukti nggak? Apanya yang terbukti? Ya terbukti lah. Saudara saya terombang-ambing. Yeremianya gimana? Yeremia sudah jelas mengatakan gini. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan, engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Itu jelas itu. Itu sudah tidak bisa dipatahkan oleh argumen apapun, kecuali Anda mempertontonkan Anda sedang terombang-ambing di dalam kesesatan. Itu aja yang bisa Anda lakukan. Selebihnya nggak ada. Karena Anda akan diberatkan oleh data-data di dalam kitab saudara. 1 Yohanes 3 nomor 2, manusia serupa dengan Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Karena Yesus akan sama seperti kita. Sementara Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan engkau. Kayak mana? Anda ingin mengatakan, oh tidak, setelah mendengarkan data-data yang saya sajikan, Anda masih juga terombang-ambing dalam kesesatan Anda. Inilah kebenaran Al-Quran itu. Kebenaran Al-Quran itu mutlak, tidak bisa diragukan bagi orang yang berpikir. Oke? Paham ya saudara ya? Dan ending daripada ayat ini apa yang diterangkan oleh Allah? Wa yamudduhum. Itu Tuhan mengatakan apa? Dan membiarkan mereka. Anda dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Anda sendiri yang mau. 1400 tahun silam
Kalau abang mau lihat kebesaran Yesus, baca Wahyu aja. Kebesaran Itulah Yesus rupa- nggak bisa. Suaranya seperti air bah. Nggak bisa seperti itu. Jadi abang ngambil sebagian, yang lain nggak diterima gitu. Yang sepotong-sepotong itu namanya bukan diskusi, itu artinya membenarkan diri sendiri. Baik. Apa yang Anda ingin jajakan kepada saya di dalam kitab saudara, kitab Wahyu tulisan Markus itu? Silakan. Tidak, maksud saya begini. Ya, silakan Anda Abang uraikan. kan bilang kan tadi Allah tidak bisa serupa apapun dan besarnya. Makanya kalau abang melihat Yesus sebagai Allah yang dalam rupa sesungguhnya, baca Wahyu itu aja maksudku. Iya. Itu di dalam Wahyu kenapa dia? Ya dia perkasa. Dalam wujud yang aslinya tuh. Dalam wujud yang asli. Oke. Tetapi kenapa di dalam kitab saudara diterangkan kita akan melihat Yesus, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan apa gimana dalilnya itu? 1 Yohanes 3 nomor 2. Coba Anda baca di situ. Iya. Apa yang diterangkan di sana? Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Oke? Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama. Kita akan serupa. Allahu Akbar. Masya Allah. Memang sulit mengajarkan. Dia gimana lihat kawan? Google kali ya? Mungkin. Kelihatannya. Bang, nggak usah keluar dari TikTok bang, biar aku cariin ayatnya aja, biar abangnya bisa diskusi tanpa harus keluar dari TikTok. Iya. Kalau cuman satu device-nya. Cari lu. Kami bisa bantu kok. Iya, nanti cari-cari di Wahyu aku. Iya, betul bang. Kalau ada ayat yang dicari, kasih tahu aja tuh Cebi, itu sekretaris saya di room ini. Jangan buka sendiri bang, nanti kebuka Wahyu 5 nomor 6. Aduh, parah. Jangan gitu. Kebuka Wahyu 5 nomor 6 wah. Gimana mulai? Kebuka 1 Korintus nanti. Tapi serupa dengan ular naga. Bang, balik bang, tolong bang, balik. Salah buka bang, Wahyu 5 nomor 6. Boleh aja bang. Buka nanti. Ya sambil nonton sinetron kayaknya ini orang. Sambil nonton sinetron nih. Ya nggak gini kan lagi cari Tuhan nih. Ya kan? Wih, kebuka Wahyu 5 nomor 6. Bukan. Kalian salah. Dia takut sama yang sebelah kanannya itu. Ada Wali Songo nongol. Ada Syekh. Parah. Mana? Dengkotnya muncul. Mana ini? Tapi kayaknya dua natur ini. Cek kan Pak. Saya lagi makan, jangan ganggu. Waduh, Masya Allah. Balik dulu bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu baru namanya anak ayam. Apa itu? Kok aku kaget? Anak kambing, anak domba itu. Anak domba. Domba kan tadi kan ya? Bagaimana saudara Lontong? Kita akan, apabila Yesus datang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti dia. Kita serupa, homoios dalam bahasa Yunani. Lalu kamu mau terombang-ambing di dalam kesesatanmu? Takut benar sama Ahisugi, takut dia. Begitu dia berpikir Ahisugi sudah nggak ada ya kan? Dia nggak baca ini, dia nggak Google dia nih. Dia cuma menunggu Ahisugi pergi. Hilang lagi. Astagfirullah. Baru aku lihat ini bentar udah hilang lagi ya. Itu jangan dibawa-bawa, masih asik makan ini. Di sampingnya ada Wali Songo, kaget dia. Takut dia keluar.
Ini Lontong campur kacang goreng. Naik lagi satu OT namanya opor. Lontong sayur karya Luga Timbunan. Tak 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 tak. Mari mari makan lontong sayur, lontong sayur. Atau dia cari cara estetik biar kabur. Bisa jadi, bisa jurus biasa. Ini Bang, yang balik aja dikatakan bang, aku cariin Al-Quran. ayatnya bang. Balik bang. Dikatakan Maksudnya? mereka. Saya tahu. Lo kok jadi Bang tanya Adi, ke si Masya kita? Allah, Kenapa kok nanya ke berhenti? saya? Kan saya mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 2, kenapa Anda nyelam? Ya jadi maksudnya gimana bang? Maksud Tanya aja kenapa? Maksudnya adalah kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan dalam keadaan yang sebenarnya kita serupa dengan dia, homoios. Ya. Nah, Sehaya dan sesifat. Gimana? Sehaya dan sesifat. Betul. Nah, sekarang dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya itu siapa menurut saudara? Kan sekarang belum kelihatan, belum tahu. Ini yang diterangkan Al-Quran ini. Ya, kamu terombang-ambing dalam kesesatan, kamu tidak sadar. Ini jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Ya, itu kan ada di perumpamaan. Sebab kita akan, bukan perumpamaan ini. Sebab itu sama kita, itu menjelaskan apa yang di perumpamaan Tuhan Yesus tentang butir Anda gandum yang bisa, mati. Anda nggak bisa membiarkan, Anda nggak bisa membiarkan orang lain berbicara. Bagaimana Anda mau pintar? Oh iya, maaf. Ya, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Apa masalahnya bang di situ? Ya kayak gitu, memang benar. Ya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu nanti apa? Tuhan atau manusia? Manusia Allah. Manusia. Hah? Manusia Allah. Manusia Tuhan. Berarti dia sama seperti Timotius. Ya sama dengan semua. Kami ini nanti akan serupa dalam di mana dengarkan ingat tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau dia menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dia adalah. Nah, di mana dalilnya itu? Di sepanjang Alkitab itu katanya kan. Itu kan? Anda dibiarkan, dibiarkan Anda itu terombang-ambing, Bung. Dia mengerjakan apa pekerjaan yang Bapak lakukan. Iya, berarti dia utusan. Gini bang, dia mengerjakan pekerjaan yang Bapak lakukan. Bayangkan, aku mengerjakan pekerjaan yang jiwaku lakukan. Loh, kok jadinya kayak gitu? Anda menambahkan dalil. Anda mengatakan, dengar. Ketika kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Nah, keadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Dia itu manusia dan Allah. Berarti kita juga adalah manusia dan Allah. Manusia dan Allah di dalam hayat dan sifat. Berarti tapi kita juga manusia. Kan belum jangan dipotong sebentar. Tapi tidak dalam keilahian, bukan dalam posisi kealahan. Kita akan sama seperti Yesus. Gimana tuh? Ayo. Mantap. Akan sama. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya, kita akan sama seperti dia. Kalau dia Tuhan, kita Tuhan. Kalau dia manusia, kita juga manusia.
Ya mana yang benar? Jadi kita Dia berbagiannya, Tuhan atau dia tuh manusia? kita berbagiannya di dalam, dia kan ini ada anak tunggal Allah, tapi di satu sisi dia adalah yang pertama dari Jangan yang sulung dari yang Jangan dibangkitkan. Jangan Jadi- cerita ke sana. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, apapun itu, mau dia monyet, mau dia naga, mau dia Tuhan, mau dia ilahi, mau dia Yahweh, kita akan sama seperti Yesus. Sekarang coba Anda pikirkan, Anda ini kelak menjadi Tuhan atau tetap aja menjadi manusia? Kan katanya kita kami udah jadi keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Siapa yang Berarti Anda juga adalah Tuhan gitu? Tidak, dalam posisi lain tidak. Jadi kami itu berbagian di dalam hayatnya Kristus. Mengapa? Karena ada roh Tuhan di dalam kami. Oke. Jadi Yesus itu apa? Sebenarnya Yesus itu apa? Tuhan atau manusia seperti Anda? Ya tinggal lihat Alkitab. Dia itu katanya seperti apa? Bapa. Nah, berarti Anda sama seperti dia. Berarti Anda juga adalah Bapa. Berarti Anda juga adalah Tuhan. Dengar dulu Bang, gantian kita. Kembalikanlah aku seperti sebelum aku datang kepada dalam rupa manusia. Kembalikan aku kepada kemuliaan yang telah kumiliki sebelumnya. Artinya apa? Dia itu dari awalnya memang udah mulia. Iya, oke. Kenapa Anda tidak mengakui? Kenapa Anda tidak mengakui bahwa Anda juga ini, saudara lontong ini juga nanti akan menjadi Tuhan? Kenapa Anda tidak akui itu? Karena memang nggak dibilangnya sebagai posisi Tuhannya, tapi rupanya. Hei, inilah yang Al-Quran katakan, Anda terombang-ambing di dalam kesesatan. Apa yang Anda jajakan ini coba? Tadi Anda mengatakan, iya, kita akan sama. Nah, Anda kemudian memutar lidah, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus adalah Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya, maka Anda juga Tuhan. Gimana? Nonton golek lagi. Anda mengatakan Yesus itu manusia apa itu? Jijik aku dengarnya. Manusia Theos. Anda mengatakan itu, tapi tidak pernah dikatakan Yesus itu adalah manusia Tuhan. Lebih hebat Timotius di dalam 1 Timotius 6 nomor 1 disebut sebagai manusia Tuhan. Gimana tuh? Anthropos Theos. Di mana Yesus dikatakan Anthropos Theos? Tidak pernah. Timotius disebut, tetapi engkau hai manusia ilahi. Nah, coba. Hai manusia Allah. Hai manusia Theos, hai manusia dewa. Ini dikatakan dalam kitab Anda sendiri. Kalau Yesus itu hanya sampai ke prototokos dia. Iya, betul. Prototype. Hanya itu. Tapi kalau Timotius, dia disebut sebagai manusia ilahi. Bayangkan, saudara-saudara. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia ilahi, bullshit. Nggak ada dalilnya. Yang disebut manusia ilahi itu adalah Timotius. Baca 1 Timotius 6 nomor 11. Jadi yang pantas menyandang predikat sebagai Tuhan, kalau Anda ingin paksa, ya Timotius, karena dia digelari manusia ilahi. Al-Quran tidak goyang. Sedikit pun Al-Quran itu tidak goyang. Anda terombang-ambing. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Subhanallah. Inilah yang ada sekarang. Begitu oten naik, pasti terombang-ambing dalam kesesatan. Pasti diperolok-olokkan oleh dirinya sendiri. Pasti itu. Karena Allah yang mengatakan Allah akan memperolok-olokkan mereka. Maka yang tampil kemudian adalah Anda itu terolok-olok. Kenapa terolok-olok? Karena logika Anda itu tidak nyampe. Padahal antara mulut dan otak berdekatan. Coba, gimana ceritanya ini Al-Quran mau diingkari? Kalau Al-Quran seakurat ini menyatakan itu.
Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini dia. Ya. Gimana tuh? Oh, Yesus itu adalah manusia ilahi. Mana dalilnya? Timotius ada dalilnya. Timotius dikatakan 1 Timotius 6 nomor 11, hai engkau manusia ilahi. Nah, bayangkan itu. Oke, saya rasa begitu teman-teman. Kalau ada lagi yang mau diterapi silakan dinaikkan. Di sini ada guru kita. Silakan. Kabur ya? Kemana dia ya? Lontong sayur udah laku dibeli dewa. Dewa cuci muka pakai air lontong. Banyak jerawat dong. Oke, selamat malam Pak Erikson. Selamat malam. Protestan Katolik Pak. Oke, lanjut Pak. Akhi Suci, silakan. Salam kenal buat saudaraku Muslim. Ya, salam kenal Bang Erikson. Perkenalkan nama saya Alexandria. Ya, lanjut Bang. Oke Bang, oke. Kalau saya lagi ngomong, tolong dihargai Bang ya dan kakak-kakak ya. Baik. Silakan. Siap. Perkenalkan, saya dari Pematang Siantar. Makanya dari Sumai. Jadi makan sana. Salah kita wana. Saya dari Pematang Siantar. Udah jelas? Iya Bang. Oke. Jadi di sini buat kakak-kakak juga, kalau punya agama, setiap agama mengajarkan tidak boleh menghina dan tidak boleh sok perasaan suci. Benar tidak? Betul. Nah, tapi sadarkah abang-abang kakak-kakak dengan bicara Anda tadi, seolah-olah karena Anda mayoritas, Anda semena-mena berkata-kata. Apakah Anda merasa itu benar atau salah? Saya menyampaikan isi kitab suci saya. Nah, itu kitab suci Anda. Kalau Anda melagakan kitab suci Anda ke kitab suci agama lain, tidak akan ketemu. Tapi kitab suci saya menyatakan tentang orang-orang kafir, dan malam ini kita buktikan betul kitab suci saya mengatakan itu. Siapa yang berkata kafir? Paulus lebih dulu mengatakan kalian kafir. Saya akan berbicara. Siapa? Kristen? Paulus yang pertama kali mengatakan kalian kafir. Jangan bantah saya. Kenapa enggak Anda lanjut? Kenapa enggak bisa dibantah? Anda siapa? Anda dosen di sini. Gini Bang, saya tidak mau bawa dosen atau guru. Oke? Nah, Anda bukan, dengarkan saya dulu gak? Saya juga tidak mau dipotong. Anda tamu di sini. Anda tamu di sini. Anda tamu di sini. Anda yang harus mengikuti aturan di sini. Kalau Anda berbicara, Anda ingin dihargai, berikan juga orang lain untuk berbicara agar Anda paham. Ya, Anda tidak datang di sini sebagai hakim, paham? Oke. Tadi kan saya bicara. Oke, silakan. Dari awal, saya lagi mau bicara gitu kan. Saya bukan bicara begitu untuk menghakimi, tidak. Saya mau memperkenalkan gitu ini. Saya mau menyaksikan dulu Bang ya. Ya. Saya dulu sama. Dulu saya dari lahir memang saya dari Kristen. Tapi saya di dalam kekristenan saya melihat agama lain, agama si A, agama si B. Saya tidak pernah menganggap agama saya paling benar, tidak. Tolong jangan dipotong dulu Bang ya. Saya mau bersaksi sedikit. Nah, di saya semenjak dewasa, tapi saya selalu berdoa. Tuhan, siapapun engkau yang ada di dunia ini, baik di sorga yang seperti diceritakan setiap agama, bila engkau ada, tolong saya kasih jalan. Apakah Anda adalah Tuhan yang sebenarnya? Itu berpuluh-puluh tahun Bang, itu selagi saya Kristen, itu tidak terjawab.
Sesudah saya berumur 23 tahun, saya singkat ceritanya abangku, saya jatuh sakit yang hampir merenggut nyawa saya. Saya dulu waktu remaja itu bukan nggak bandel. Saya hidup di pasaran, orang-orang ditikam pun saya ada lihat. Saya termasuk orang bandel sehingga badan saya pun saya tatoin. Teman-teman saya juga orang di penjara, penjudi, saya juga penjudi pemabuk. Nah, gitu ya bang, saya rasa sedikit bang ya. Di 23 tahun jawaban saya terjawab. Saya jatuh sakit dan suatu saat ada suatu kejadian yang saya tidak terduga. Nah, saya di bawah saat saya jatuh sakit, saya dibawa ke dalam ruangan dimensi saya tidak tahu antara mimpi saya ini tidak mimpi. Nah, saya tidak mimpi bang ya. Ini dengarkan saya sedikit. Saya bukan berkata agama saya benar atau agama sana tidak benar. Ini kesaksian saya. Saya dibawa ke ruangan yang sangat gelap gulita. Saat itu saya di gelap gulita tidak ada apa-apa saya nampak. Tiba-tiba ada cahaya saya lihat. Saya tidak bohong. Kalau saya bohong saya bisa mati. Ada cahaya saya lihat di ruangan itu gelap gulita. Nah, tiba-tiba cahaya itu turun. Tapi saya bisa lihat cahaya itu seperti apa. Yang tadinya ini gelap, tiba-tiba menjadi cahaya yang terang luar biasa dan nampaklah di sekeliling saya memang ruangan kosong. Seperti dahulu saya yang kosong, yang mencari jawaban. Turunlah seorang, saya tidak tahu siapa ini. Dia seorang manusia, tapi bercahaya, tubuhnya saya tidak nampak, hanya jubahnya yang putih berkilat, saya tidak bisa. Udah ketangkep bang, maksudnya udah ketangkep. Dipersingkat aja Pak. Jadi Kalau Anda mau menunjukkan aja. Kristen itu benar berdasarkan halusinasi gitu? Jangan, itu tadi kan saya bilang Iya, tadi. ini saya anggap halusinasi saja karena nggak bisa dibuktikan secara real gitu. Agama itu harus bisa dibuktikan secara nyata. Dengarkan dulu bang, kan saya belum selesai. Ini saya singkat-singkat ini. Nggak apa-apa Satsuki, aku tertarik. Coba, gimana? Coba, apa lagi? Ini saya udah persingkat-singkat abangku ya. Makanya saya bilang tadi, kita harus menghargai gitu kan. Nah, ini saya persingkat. Saya tiba-tiba dia turun. Di saat dia turun tadi saya diri tadi melihat dia turun. Karena saya melihat kemuliaan dia ini sangat terang, muka dia tidak nampak bercahaya. Saya langsung tertunduk, langsung terjatuh sendiri karena tidak mampu melihat kemuliaan dia. Dan hanya berkata di samping saya, lihat dia turun bang di samping saya. Dia berkata, ikutlah aku. Singkat ini saya ingat sampai saat ini. Ikutlah aku dan taatilah firmanku, engkau akan hidup. Itu aja dia pergi. Langsung pergi dan saya tersadar. Itu. Di saat tersadar saya Tuhan, siapakah engkau yang hadir? Apakah engkau Tuhan? Apa engkau siapa? Tolong kasih tunjuk apa maksud dari ini. Saya bilang. Singkat ceritanya bang, semua terjawab. Dahulu maaf katanya bang ya, saya pernah mau masuk muslim. Bang, benar. saya Iblis itu bang, bang iblis menyamar sebagai malaikat itu. Kenapa? Saya nangis ini sumpah ini. Kenapa? Tunggu. Ini kayak ceritanya Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Oke. Sebelum Anda lanjut, Yesus berpesan kepada pengikutnya di dalam Matius 24:23. Apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Oke, kami saya bang. Iya. Kami tidak percaya. Bang. Kenapa yang mimpi-mimpi gitu Kristen Indonesia ya? Kenapa yang di Uganda nggak pernah mimpi gitu ya? Makanya setiap Yesus orang berpesan jangan kamu percaya katanya. Kami nggak akan percaya bang. Abang Juma ini saya heran lihat abang ini. Abang lebih pintar mengambil ayat orang daripada Al-Quran sendiri. Lah, kalau Alkitab Bible Anda tidak percaya, ini Yesus yang berkata loh. Jangan kau percaya. Ini kitab Anda nih. Ini. Apa perlu saya open cam perlihatkan Bible saya? Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Bang, dengar saya ya bang ya. Saya belum selesai ngomong. Itu benar ayatnya bang. Makanya saya bilang. Makanya saya tidak percaya. Gimana mau membuktikan ketuhanan Yesus pakai mimpi? Terus saja tanya Bible yang menyatakan Yesus itu utusan, mau kamu buang kemana? Saya kan belum bisa selesai bicara. Udah tahu. Tangannya bolong nggak? Jadi ini udah tahu. Perkataan Yesus versus mimpi. Gitu. Gimana saudaraku? Ciri-cirinya gimana bang? Ciri-cirinya. Tangannya bolong nggak? Ada tato di paha nggak? Gondrong nggak?
Udah. Lagi. Silakan Bang, silakan. Yang lain diam. Kalian karena mayoritas, kalian paling merasa paling benar. Jangan seperti itu. Enggak, aku nanya. Perkataan Yesus. Seperti saya. Gondrong nggak seperti saya gini? Wajar Yesus dengan kearifan lokal. Saya tidak pernah Bang menghina apa yang kalian sembah. Lo kok menghina orang bertanya? Nah, ini tadi seperti itu gondrong nggak? Apa maksudnya gitu? Lah kan Yesus gondrong. Gambarkan gondrong Bang di foto-foto itu. Kok menghina itu sih? Makanya saya bilang tadi, kalau agama yang benar tidak pernah mengajarkan umatnya perasaan paling benar. Nah itu dia. Loh kalau agama Anda juga benar, tidak mungkin kemudian Tuhan datang dalam mimpi manusia. Bang, Tuhan itu bisa hadir dimanapun. Ya, itu di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan bisa hadir di mana? Di mana? Yang bisa hadir di mana? Yang bisa hadir itu dari tidak hadir menjadi hadir itu hantu. Itu jin, itu setan itu. Kalau Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Jadi dia senantiasa meliputi makhluknya. Tuhan hadir apa-apaan Tuhan hadir? Kan abang bilang tadi maha hadir, maha tahu, maha melihat. Dia suka. Jadi badannya orang, kepalanya lampu ya. Hadir dan maha hadir itu beda. Kalau hadir itu anak sekolah pergi ke sekolah itu hadir. Kalau maha hadir tidak perlu kemana-mana, dia sudah tahu, dia sudah melihat, dia sudah mendengar. Itu maha hadir. Dengar dulu Bang. Ya silakan. Cerita Bang ya. Sudah saya sadar, saya yang dahulunya sakit parah Bang dan mau mati Bang, oleh berkat kasih Bang, saya sembuh total. Hanya itu dia saya imani, saya sembuh total. Mungkin kalian tidak percaya. Nah, sekarang orang sakit parah bisa disembuh total kalau bukan Tuhan sendiri. Oke, saran saya kalau ada teman-teman Anda yang Kristen yang sakit, silakan ke India. Ada sapi di sana, dicuci kakinya, minum air rendaman kakinya, sembuh Anda itu. Itu beda Bang. Iya. Loh kok beda? Kok beda? Berarti sapi itu Tuhan gitu? Ponari pakai batu tuh. Ponari udah gede, udah nikah sekarang. Sai Baba gimana? Coba berapa kalian di sini yang muslim? Pasti kalian menyerang saya terus. Loh, Anda melawak. Kok menyerang? Bertanya kok menyerang? Bukan, kan saya bilang tadi, saya masih bicara aja udah kalian potong. Habis seru ceritanya. Kita mau mendengarkan ceritamu ini. Orang-orang yang anak berakal, TK yang mau diam. Orang-orang berakal. Jadi pembuktian agama itu dengan ilmu, bukan dengan cara asumsi, halusinasi. Nggak masuk di sini. Ayolah, kalau mau debat kita adu ilmu, adu data gitu loh. Kalau di agama Anda itu, kalau di agama Anda itu banyak yang ngaku-ngaku murtad, ngaku ustad. Kalian percaya? Kalau kami kagak. Anda mimpi kemudian naik ke surga dengan menggunakan sepeda kumbang, kami nggak percaya. Bang, kalau bertuhan itu nggak pula pakai otak, pakai apa Bang? Kalian akan sesat sendiri kalau tidak percaya. Loh, bagaimana mau percaya? Orang Yesus mengatakan jangan kau percaya. Masa kami mau percaya? Ini Yesus yang mengatakan, Matius 24, 23. Apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Anda kan mengatakan ada Mesias dalam mimpiku. Mana kami percaya? Bang, firman Tuhan itu berarti kami lebih mengimani Bible daripada Anda berarti. Mana ceritanya? Itu firman itu benar Bang, tapi itu akhir zaman. Saya tahu akhir zaman. Kirain akhir tahun. Bang, ini si abang naik nih ya, karena dia itu bukan benar-benar ngerti Kristen ya kalau menurut saya ya. Soalnya dia kebanyakan curhat tadi ya. Nah, gini aja udah. Juliana Kristen. Ada titik temu Bang. Bang Juliana Kristen bukan Bang, bentar. Bang Juliana Kristen? Bukan Bang. Jadi begini loh Bang. Jadi begini loh ya. Kan ini kan room diskusi ya kan, diskusi. Apa nggak sebaiknya benar-benar cari yang benar-benar pendeta yang ilmunya lebih tinggi gitu loh. Kalau semua nggak ada. Ya, kita lagi nyari-nyari nggak ketemu, Bang. Saya bukan setahun 2 tahun debat Bang, bentar. Saya sudah 15 tahun debat Bang.
Saya belum pernah ketemu pendeta yang pinter. Bang, kalau mau debat jangan pakai yang seperti ini Bang. Kalian itu kalau mau debat nggak akan titik temu. Jadi maunya gimana? Dan agama lain juga merasa benar, tidak akan tidak titik temu. Mana ada benarnya mimpi ketemu Tuhan? Agama itu bisa dikatakan benar kalau dia bisa menunjukkan dalil. Ya kalau hanya lewat mimpi gini, aduh bro, lo ngomong sama dukun aja deh sana, itu cocoknya sama sana. Kita orang yang menggunakan intelektual, menggunakan ilmu. Ini kok pamer halusinasi. Aduh. Boleh nanya sedikit ya, Pane, izin boleh nanya sedikit. Bang Erikson begini ya. Kalau misalkan keimanan itu berdasarkan mimpi. Ketika Bang Erikson itu sakit, tiba-tiba didatangi yang namanya Brahma Siwa. Berarti Pak Erikson itu masuk ke ajaran Hindu, begitu ya? Bagus. Keimanannya berdasarkan mimpi. Oke lah Bang, kalian kan merasa benar. Sebentar, jawab dulu. Tidak. Sebentar, Bang Erikson. Sebentar. Iya, malam. Kita itu bukan tangannya merasa bolong nggak? benar, Bang. Tapi apa yang kita nyatakan berani diuji. Gitu. Masa nguji agama pakai mimpi? Aduh, itu mah orang cari togel. Iya. Mana rekam medis mau matinya ada nggak? Oh udah hilang. Oke. Jijik saya kalau dipamerin kayak gitu tuh. Ya inilah kalau misalkan keimanan berdasarkan mimpi, dia pun harus fair. Kalau ternyata besok lusa dia dalam keadaan sakit, lantas dia berjumpa dengan ini datang lagi nih pasien baru ini. Pasien lama ini. Waduh. Pasien lama ini. Siapa yang mau hadapi ini? Saya ampun saya ini. Saya. Kores. Pak Jordan. Ya, assalamualaikum. Waalaikum Abdunas. Waalaikum. Pak Jordan. Ya, sayang. Waduh. Yesus kan disalib jam 9. Sebentar, sebentar. Oh. Masih jaya ini mampir bentar. Marbun Jar. Kristen apa Islam, Pak? saya Katolik. Oke, lanjut. Sip, ini aku bertanya langsung 2 ya. Yesus disalib kan jam 9. Kenapa jam 3 udah mati? Tunggu. Aku nyimak dari bawah. Ada teman saya yang mau diskusi tadi kan. Kemudian tadi ditantang. Ada dalilnya tentang mimpi-mimpi itu. Itu kan pertanyaannya. Jadi aku dia naik mau cuma diskusi Pak Jordan, dia cuma curhat gitu loh. Enggak, aku cuma mau kasih dalil bahwa apa yang dia Iya, kesaksian tadi kan. Nah sekarang Pak Sugi mengatakan bahwa kita ini logika, membuktikan keagamaan kita ini secara logika. Aku tunjukkan Pak Sugi ya. Sementara buka data nih supaya dikira ini bohong-bohongan apa yang dialami oleh teman saya tadi itu. Saya mau naik tapi rupanya room penuh, jadi nggak bisa. Coba Pak Sugi punya Alkitab kan? Sebab ketika saya berdiskusi, rupanya Pak Sugi lebih tahu dari saya. Jadi aku cuma tunjukin saja dalilnya. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28, perjanjian lama. Oh, dalil baru nih. Ya, aku kasih ya. Karena tadi menunjukkan dalil nih, aku tunjukin dalil. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencuriakan roh, itu kan? Ayat 28 nih. Lanjut dibaca agak keraslah sedikit. Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka Pak Marbun mau diskusi juga Pak Marbun. Laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu itu akan mendapat mimpi. Nah terus terunamu akan mendapat penglihatan.
Cukup itu aja dulu, cukup aja itu dulu. Mimpi dan penglihatan. Oh. Jadi yang mimpi itu benar ya, ketemu Yesus, palanya bercahaya. Saya nggak tahu sih waktu Nabi Baginda itu di Gua Hira dia mimpi atau ngigau atau langsung bertemu dengan Jibril. Pertanyaan saya kalau itu langsung. Kalau itu langsung, bukan mimpi. Pak Jordan ini salah komentar. Yang saya bilang jangan menunjukkan agama itu hanya berdasarkan mimpi, tapi tunjukkan secara dalil yang ada di dalam kitab suci. Nah, dia mau mengatakan Yesus Tuhan dari mimpi, sementara Yesus sendiri ketika hidupnya tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Apakah kalian ini tidak curiga di dalam kitab Anda dikatakan bahkan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang? Emang ada jaminan dari Yesus kalau itu bukan iblis? Beda dengan Rasul kami. Rasul kami menjamin siapapun yang berjumpa aku di dalam mimpi itu dipastikan aku, karena iblis tidak mampu menyerupaiku. Ada nggak jaminan dari Yesus seperti itu? Beda suasananya, Pak. Ketika ada iblis, suasananya akan menyiksa yang mendapat mimpi seperti itu. Bisa mengalami kematian, Pak. Tapi kalau di dalam Yesus, itu jelas ada damai sejahtera, sukacita. Ada dalil enggak? Yesus sudah menjamin, karena Yesus justru yang dikatakan Yesus sebaliknya, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ini kan seharusnya bersikap hati-hati. Kalau selama hidupnya Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tiba-tiba setelah Yesus nggak ada di dunia mendatangi orang lewat mimpi menyatakan Tuhan, nah ini perlu hati-hati. Ini iblis ini, saya yakin, karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang pertama. Sebentar, ku tunjukin dalil di dalam bagaimana Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikut dengan setia, sekalipun Yesus sudah naik ke sorga, dia akan menyatakan dirinya kepada orang tertentu. Karena dia mengatakan bahwa aku menyertaimu sampai akhir zaman. Aku juga mau cerita. Ini istri aku kan mualafah, Brother Jordan, mimpi ketemu Yesus. Tapi mukanya iblis. Kenapa kamu meninggalkan aku gitu? Bini gua sampai bangun jerit-jerit, nangis-nangis. Itu kan pengalamannya, disilahkan dia mau bilang apa seperti itu kesaksiannya. Tapi kalau misalnya dia yang ngomong langsung dengan saya melihat kebenarannya. Tapi kalau cuma bapak yang ngomong seperti itu, saya meragukan. Enggak, ini istri-istri. Saya juga pernah mimpi ketemu Yesus, demi Allah. Ya, kalau Islam sudah bilang demi Allah itu nggak berani macam-macam, karena kita aku juga bawa Tuhan. Oh, demi Allah. Saya pernah mimpi ketemu Yesus 2014. Saya itu lagi duduk dengan kawan-kawan gitu ya. Tiba-tiba datang orang itu bawa kuda. Terus saya diajak ikut aku. Saya diajak naik kuda di belakangnya gitu, dibawa ke bukit tinggi banget. Nah, saya itu ditunjukkan bumi bagian timur itu meledak-ledak. Ya, seperti kejadian di Palu lah. Padahal waktu itu belum kejadian Palu ya. Mungkin kalau setelah kejadian Palu mungkin otak saya ini membayangkan apa yang terjadi di Palu. 2014 belum kejadian Palu. Jadi saya betul-betul melihat bumi itu seperti apa ya? Persis kayak di Palu itulah. Apa namanya? Likuidasi. Bukan. Bukan. Apa? Inkuisisi. Bukan. Oke, pokoknya bencana alam. Paksi itu loh. Rejakulasi. Pokoknya bumi itu meledak-ledak gitu kan, bergerak. Lalu apa kata orang itu? Ikut aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku Tuhan, kata dia. Langsung saya jawab, kamu bukan Tuhan, kamu iblis. Sebab Tuhan tidak mungkin nampak. Ditinggal saya, ditinggal pergi begitu aja. Saya masuk ketakutan di atas gunung itu. Ini saya pernah mimpi seperti itu. Ketemu orang yang mirip Yesus, ngaku Tuhan. Akulah jalan kebenaran, ngutip Yohanes 14 ayat 6 pula itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
akulah Tuhanmu. Saya jawab, kamu iblis. Sebab Tuhan tidak nampak. Ternyata saya di mimpi pun debat saya. Karena saya debat tersejati. Itu palanya nyala nggak Satsuki? Nggak. Kayak yang tadi. Oh enggak ya kalau yang ini. Oke. Karena banyak murtadin juga bersaksi. Bahkan melihat Yesus itu dalam keadaan kotor, dekil. Ingat di kesaksiannya siapa? Junaidi Salat, seorang perempuan. Iya. Melihat Yesus turun dari langit, dekil, kotor. Ya, enggak, itu enggak ya biasa seperti yang kita lihat sehari-hari. Ya, sama aku juga pernah mimpi begitu saya telepon dewa nengok. Nandar 3 kali nandar. Iya. Dibacain surah apa sama Kandayona tuh? Al-Falak ya? Pecah. Yesusnya pecah. Dewa juga mimpi, Pak Jordan. Mimpi. Ketemu dewa. Mimpi basah. Jadi janganlah mimpi itu dijadikan dalil gitu loh. Kitab suci kan ada. Apa yang dikatakan kitab suci itu sudah cukup untuk membuktikan ajaran ini benar salah. Kitab suci, agama itu bukan berdasar mimpi. Agama itu berdasarkan kitab suci. Kalau Kristen kitab sucinya Bible, Islam kitab sucinya Al-Quran. Ya udah, apa yang dikatakan Bible, apa katakan Quran. Kalau ngomong Islam sesuai dengan Al-Quran, ngomong Kristen sesuai Bible. Tapi aku tertarik Satsuki. Pokoknya kalau ada Kristen ngomong soal saya bertemu Yesus, aku pasti nanya ntar. Palanya nyala nggak? Nah gitu. Nah semua saya. Nah, kalau nyala, ya Yesus itu. Palanya nyala soalnya. Ya karena bagi saya itu kayak orang cari togel aja, percaya sama mimpi. Sudah? Silakan. Pak Marbun nanti gantian ya, Pak Marbun ya. Gimana, Pak? Nanti gantian sama Pak Jordan. Silakan Pak Jordan, karena Pak Marbun mungkin mau ngomong. Oke. Nah, gini Pak. Di sini di dalam apa yang Bapak alami, dia sudah menyatakan diri tapi Bapak tolak. Karena keyakinan Bapak tidak mungkin Tuhan menyatakan diri, dan itu adalah ajaran Bapak, dan itu terbawa sampai ke mimpi. Jadi itu memang sudah terjadi penolakan. Tapi yang jelas mimpi itu ada, kan? Hanya Bapak yang mengatakan bahwa dia iblis. Namun sudah menjelaskan apa yang dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 28 tadi. Ada mimpi, itu sudah betul. Tetapi Bapak menolak. Ya sudah, Bapak kan nggak percaya. Begini Pak Jordan, Pak Jordan. Ada sebentar saya belum selesai Pak. Saya belum selesai. Nggak bisa karena ini tinggal satu menit. Pak Jordan tadi mendengarkan mimpi. Satu menit ya. Ya, jadi apa yang dikatakan di dalam nubuat tentang mimpi itu betul. Cuma Bapak saja yang tidak percaya. Jadi silakan ngomong yang tadi. Baik Pak Jordan. Ketika tadi kawan Pak Jordan bermimpi, Pak Jordan percaya. Tetapi ketika Bang Kores bermimpi, Bang Nandar bermimpi, apa alasan Pak Jordan sampai tidak percaya sama mereka? Penolakan. Dan apa alasan Pak Jordan? Dan apa alasan Pak Jordan harus percaya sama orang yang pertama tadi? Silakan. Karena tadi saya sudah tunjukin dalil bahwa Tuhan akan mengaruniakan, mencurahkan rohku. Baik. Tapi pada saat istrinya Kores tadi bermimpi, bertemu, dan Nandar pun bermimpi, ternyata dibacakan surat Anas, terus hancur lebur. Apa Pak Jordan percaya? Aku tidak tahu runut. Jadi jangan. Tunggu. Aku tidak tahu runutnya. Tiba-tiba mengatakan surat Anas hancur lebur. Aku kaitannya seperti apa? Aku harus pelajari dulu dong. Nah, mimpi yang pertama tadi, saudara Pak Jordan percaya nggak langsung? Pak Jordan langsung percaya nggak itu? Iya percaya. Nah, kenapa sama Kores sama Nandar nggak percaya? Sementara Pak Jordan pun tidak menanyakan runutan mimpi orang yang pertama tadi. Apa alasan Pak Jordan?
Saya cuma menegaskan bahwa mimpi-mimpi itu betul karena itu tertulis di dalam Alkitab. Kalau Iya. Maksud saya itu, kenapa yang pertama tadi Pak Jordan percaya, sementara istri Bang Kores tidak percaya dan Anda tidak percaya? Iya, karena saya harus mendengar kesaksian begini. Yang saya percaya itu adalah mimpi, tapi kejadian di dalam mimpi itu kan saya tidak tahu. Nah, makanya jangan percaya dulu sama yang awal juga supaya kita fair di sini. Karena betul kata Pak Desugi mengatakan, yang namanya keimanan itu jangan berdasarkan mimpi. Tidak boleh berdasarkan mimpi, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci, berdasarkan text proof. Ya, begitu ya Pak Jordan ya. Jadi fair lah di sini. Kalau tidak percaya semuanya. Kalau percaya, harus percaya semuanya. Bahkan Dewa sendiri pengen gitu ya, bermimpi bertemu dengan Yesus. Dewa ajak debat, sumpah kalau bertemu. Dewa ajak debat itu Yesus. Kalau mimpi bisa dijadikan dalil, berarti yang benar saya. Karena Yesus kalah sama saya. Kan begitu. Saya bilang iblis, dia pergi. Seharusnya dia bisa mengalahkan saya dong kalau memang dia Tuhan. Kenapa nggak bisa ngalahin saya? Nah, kalau mimpi dijadikan dasar, gawat. Gitu loh. Ayolah kita pakai dalil lah. Biar enak gitu loh. Gini, Matius 1 ayat 21 mengatakan begini. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang ia kandung. Nah, itu kan mimpi. Mimpi lewat peringatan. Jadi banyak di dalam Alkitab, mimpi adalah komunikasi dengan Tuhan. Hanya Bapak tidak menerima. Kuncinya di situ aja. Tapi kalau berbicara tentang kekristenan, ajaran kekristenan, itu bisa benar adanya. Kalau di Kristen pas Yesus nongol di mimpi, Yesusnya versi Septuaginta atau versi LAI dia? Di situ tidak menyatakan tentang versi apa, tapi di situ kan ini di dalam Yoel ini perjanjian lama nubuatan. Di mana? Kan gini, tadi kayak Satsugi, Yesusnya kan versi LAI, dia pakai bahasa Indonesia ya Satsugi ya? Iya. Nah itu versi LAI Yesusnya. Kalau Yohanes 14:60 itu. Wah. Apa maksud saya belum nangkap maksudnya? Wajahnya begini nggak Pak Jordan? Aku belum wajahnya begini nggak? Sebentar. Saya mau selesaikan dulu dengan pertanyaan Pak Kores, baru Bapak kembali. Silakan. Maksudnya apa Pak Kores? Saya belum nangkap. Pertajam dulu atau perbenaran kata? Aturannya gini gitu. Kalau Yesus ya gunakanlah Yesus yang bahasa asli kitab sucinya gitu, berbahasa Yunani gitu. Lalu kemudian Satsugi pun dibuat oleh Roh Kudus ini berbahasa Yunani juga. Jadi berbahasanya bahasa Yunani gitu. Baru itu klop Yesus yang perjanjian baru. Cuma kalau bahasanya Indonesia ya Yesusnya versi LAI. Oh salah nih saya kasih tahu ya. Di mana yang menciptakan bahasa itu bukan siapa, dia sendiri yang menciptakan bahasa. Nah ketika hari Pentakosta di Kisah 2, di situ murid-murid tidak mengetahui bahasa Arab, mereka cuma tahu. Tetapi di situ mereka bisa berbahasa Arab. Itu maksud saya Pak Jordan gitu. Kenapa malah Tuhannya yang berbahasa Indonesia? Orang Kisah Para Apostol saja orang-orang berbahasa lainnya kok, ya nggak? Itu maksudnya. Di dalam Kisah 2 ini mereka diberi karunia. Nah itu. Kenapa Satsugi pas mimpi nggak dikasih karunia? Kenapa? Itu mimpi itu sudah menjadi satu karunia. Bahasanya kenapa pakai bahasa Indonesia? Seakan-akan Yesus lahir di Jakarta. Lah sekarang kalau dia pakai bahasa sorga, apa Pak Sugi mengerti nggak? Ada komunikasi. Dibuat oleh Roh Kudus. Satsugi dibuat oleh Roh Kudus berbahasa sorga juga. Apa susahnya coba? Ya nggak? Dia kan mengerti juga tentang bagaimana bahasanya Pak Sugi. Dia nggak mau pakai. Itu kurang. Apa itu biasa-biasa? Satsuginya dibuat bisa berbahasa Yunani, harusnya gitu.
Oh, itu kalau misalnya Bapak mau mengatakan begitu, saya juga bisa mengatakan kenapa malaikat ketika dia bertemu dengan Muhammad, kenapa harus di Gua Hira? Apa hubungannya sama bahasa? Protes. Lah, kalau kita memang caranya Tuhan seperti itu, kenapa Bapak mau protes? Lah, Nabi Muhammad ketemu Jibril di Gua Hira, mimpi nggak? Asli itu. Ini kan datang ke mimpi. Tapi persoalannya kenapa harus di Gua Hira? Ini mah nggak bisa jawab namanya gitu. Nggak apple to apple. Masalahnya gini, Tuhan apa? Misalnya apa masalahnya? Sabar dulu ya. Jadi begini, kalau saya misalnya ingin ke Jakarta, Bapak mau saya ke Surabaya, bagaimana bisa? Demikian juga kalau Allah berbicara. Ya bisa. Kalau pakai komunikasinya bahasa yang sama bisa. Dari Jakarta jadinya ke Surabaya bisa. Itu semua bisa diobrolkan. Bisa itu. Tapi ini kan caranya dia. Itu kan misalnya kalau Bapak ingin berbicara dengan saya, kenapa Bapak nggak berbicara dengan si yang tadi itu? Itu apa Bapak itu? Artinya susah ya. Susah ya. Kok mau dipaksakan gitu? Lah iya, ini Tuhan loh. Apa memang untuk Tuhan membuktikan harus ada pemaksaan kan? Enggak begini. Apa? Bapak mau boleh. Jordan di dalam Bible ada Nabi yang ini mau memaksakan sesuai dengan keinginannya dia. Udah Jordan di dalam Bible ada nggak Nabi yang menerima firman di dalam gua? Jordan dan kenapa kamu kejang-kejang? Nah, saya mau jawab dulu. Jordan, saya tanya, di dalam Bible ada nggak Nabi yang udah. Sama Sidik sekarang. Udah. Pak Jordan. Di dalam Bible ada enggak nabi yang menerima firman dalam gua? Hah? Tanya dulu. Ada enggak nabi yang menerima firman dalam gua? Jawab dulu. Di Pulau Patmos kalau keras. Di dalam gua yang saya tanya ada enggak nabi yang menerima firman di dalam gua? Kalau itu mungkin ada tapi saya belum menemukan. Pinter jaga-jaga dia, pinter. Dia udah tahu dia. Dia menerima firman Tuhan dalam gua. Dia pernah denger itu. Daud berdoa di dalam gua. Ragu-ragu dia. Wah? Emang kamu pikir parameter Anda berpikir dulu itu udah ada gedung-gedung kayak gini? Iya kan saya sudah bilang tadi apa? Saya belum menemukan. Jangan dia supaya kentang. Jangan akhir sini lanjut atau Sasuke. Dia udah kentang sama gue bikin. Jangan gitu kan. Elia menerima firman loh di dalam gua. Iya, saya kan sudah bilang bahwa tahu nggak ayatnya? Datanya, tahu nggak nomornya di mana? Aku belum menemukan. Nah, jadi satu raja-raja baca, satu raja-raja 19:9. Itu dalam gua ada yang menerima firman. Satu raja-raja, tunggu, satu raja-raja. Elia. Oh iya. Elia Hutasoid. Ketika Tuhan menampakkan dalam awan. Betul itu. Baca apa itu? Bisa. Saya kan bilang betul. Makanya saya tahu, tapi saya sudah lupa. Ketika diingatkan tentang Elia, oh betul, saya tahu. Saya nggak buka, tapi saya sudah alur cerita di dalam Daud itu berdoa dalam gua. Daud itu kali. Iya, di sini ada komunikasi antara Elia dengan Tuhan. Tuhan itu di dalam awan, gitu loh. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikianlah apa kerjamu di sini, hai Elia. Itu firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Tapi di mana itu? Di hotel. Ini di hotel tuh di goa. Di kafe. Tetapi kelanjutan di alur. Lanjut. Baca selanjutnya di dalam ayat itu ada perjanjian di dalam isi di dalam gua itu. Dia katakan ada nantinya dia di dalam awan. Coba baca. Ini kocak ya Brandon Jordan, ini kocak. Tadi bahas bahasa lari ke goa. Sekarang bahas goa lari ke perjanjian. Yang bertanya gua siapa? Bukan saya kan? Kamu kenapa saya mau dipertolongan? Kenapa? Kalau Daud kenapa dia nggak berdoa di penginapan Daud? Kenapa dia berdoa di goa? Tergantung situasi kan pada waktu itu. Masa alur cerita di dalam Alkitab sudah tertulis, sudah sejarah berubah. Gimana sih?
Itu berbeda. Biar sama Bang Dewa aja lah. Ini misalnya tentang kitab perjanjian lama. Sudah sejarahnya sudah jelas. Tiba-tiba ada wahyu dari planet luar. Mana yang betul, sejarah atau wahyu dari planet luar? Oke, coba kamu buktikan Wahyu 5 nomor 6. Tuhan bermata 7, bertanduk 7 itu katamu abad pertama tuh. Tuhan model apa itu? Bermata 7, bertanduk 7. Loh, naga itu naga apa itu? Oh, kalau soal naga itu di dalam pasal 12. Jordan. Naga ini jelas adalah setan, bentuk daripada setan adalah naga. Setan berarti Tuhanmu. Di sini. Berarti Tuhanmu setan. Wahyu 5 nomor 6 bermata 7 bertanduk 7 itu ketujuh Tuhan loh. Naga 7 tapi tadi 1 itu. Wahyu 1, Bapak tanya naga di Wahyu 12. Iya, Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Yang bertanduk itu naga. Wahyu 12 nomor 3. Nah, naga ini ternyata iblis. Wahyu 12 nomor 9. Nyador. Gimana? Wahyu 5 itu berbicara tentang di pasal 5. Tapi di Wahyu 12 itu sudah berbicara setan naga. Iya, Wahyu 5 nomor 6 itu apa? Tuhan bermata 7. Itu ajaran apa ini? Bermata 7 bertanduk 7. Tuhan bermata 7 bertanduk 7. 7 pula. Jadi bukan 3 tapi 1 kalian ini. 7 tapi 1. Itu silakan Bapak. Loh, silakan bagaimana? Kamu mengatakan datang ini yang dari udah duluan ada nih, terus datanglah Al-Quran begini. Nah, sekarang kamu buktikan coba di dalam Bible-mu ini. Mana Tuhanmu? Tuhan gunung batu, Yesaya 26 nomor 4, Ibrani 12:29 Tuhanmu itu api, Yohanes 4:4 Tuhanmu itu roh. Wahyu 5 nomor 6 Tuhanmu bermata 7 bertanduk 7. Yang mana Tuhanmu? Di luar Allah Bapa ini. Di luar Allah Bapa, di luar Yesus, di luar Roh Kudus. Mana Tuhanmu coba? Tuhan kami Maha Kuasa. Dia berbicara lewat api. Siapa Tuhanmu? Coba siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Waktu Musa berhadapan siapa dengan Tuhanmu Musa, dulu? dia dalam bentuk rumput yang semak yang menyala. Tuhanmu api. Terus Tuhanmu batu. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, itu lewat dalam posisi Tuhanmu api. Udah terlalu banyak kau. Tuhanmu api, ya kan? Kuasa. Tuhanmu api, ya kan? Tuhanmu gunung batu kekal. Tuhanmu itu roh. Yohanes 4:4. Beda dengan Roh Kudus ya. Ini Yohanes 4:4. Ini roh. Beda dengan Roh Kudus ya. Nah, terus Tuhanmu bermata 7 bertanduk 7. 7 pula di situ, ketujuh Tuhan. Yang mana Tuhanmu ini? Di antara ini yang mana? Belum masuk 3 ini. Nah, Tuhanmu mana? Belum masuk pintu. Yesus pintu. Kau sembahkan Yesus pintu pula dia. Yesus batu pula. Yang mana Tuhan itu? Coba saya tanya kepada Bapak. Loh, gimana sih? Arti kata, enggak, saya mau mengatakan tentang apa yang Bapak tanyakan itu, yaitu tentang bagaimana cara kerjanya Tuhan. Ya, sekarang di dalam Al-Quran Bapak mengatakan Allah salawat kepada Nabi. Sekarang tiba-tiba kamu tahu nggak bahasa Arab itu? Ada orang imam bersalawat kepada apa salawat artinya? Apa artinya salawat? Apa artinya salawat? Sama-sama memakai kata sekarang saya tanya, salawat itu artinya apa dalam bahasa Arab? Kenapa dipakai oleh Allah? Salawat itu apa dulu artinya? Coba kamu jawab dulu. Juga oleh orang-orang percaya Islam. Lalu salawat ini sama-sama memakai kata salawat, tapi kenapa Allah bisa bersalawat gitu loh? Ya, apa artinya salawat saya tanya? Untuk kepada Nabi Muhammad apa artinya salawat? Allah bersalawat kepada Nabi. Salawat apa yang penting kenapa? Oke. Di sini ada 3 orang yang Oke. Saya jawab deh. Oke, saya jawab. Apa maknanya sholawat ya? Di dalam Quran surah Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatu mirabbihim warahmah. Sholawat di situ artinya rahmat. Apa salahnya kalau Nabi Muhammad Allah itu merahmati Allah merahmati Nabi Muhammad, apa salahnya? Nah, yang kebalik ini Pak, Tuhan diselamatin sama manusia. Wahyu 7 ayat 10 coba dibaca Bang Sidik. Wahyu dan 7. dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Itu arti sholawat seperti itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad, semoga keselamatan bagi Nabi Muhammad. Wajar manusia kita doakan seperti itu, tapi ini Tuhan
semoga keselamatan bagi Allah. Nah, Tuhan masih didoakan di situ. Gimana itu? Wahyu 7:10. Hosana. Coba. Wahyu 7:10 ya. Ya, baca, Bang. Wahyu 7:10. Wahyu 7:10. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Yuk. Apa tuh? Ya. Nabi Muhammad disolawati. Semoga keselamatan bagi Nabi Muhammad. Ini gantian Tuhan Anda yang disolawati di sini. Keselamatan bagi Allah. Nah, itu Tuhan Anda disolawati itu. Jedar. Sudah? Ya. Oke, di sini kata selawat ini kan berbicara tentang rahmat. Kalau hosana itulah pujian. Itu bukan hosana itu, Pak. Coba itu. Karena Wahyu 7:10 beda. Bukan hosana di situ. Coba dengan nyaring mereka berseru keselamatan bagi Tuhan, bagi Allah. Arti selawat apa, Bang Sidik? Allahumma sholli ala Muhammad artinya apa? Keselamatan bagi Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini kalau kita bahasa Arab kan. Tunggu. Ya, Tadi Bapak katakan rahmat, sekarang keselamatan. Gimana ini ya, selawat berarti ambigu dong. Iya, Allah memberi, ini dibedakan konteksnya, Pak. Allah ketika bersolawat, kan Anda tanya tadi apa maknanya solawat Allah kepada Nabi Muhammad. Saya tunjukkan ayatnya. Ulaika alaihim sholawatu mirabbihim warahmah. Ya, artinya Tuhan memberi rahmat. Nah, kalau kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, semoga Allah memberi keselamatan kepada Nabi Muhammad. Sama seperti ini nih. Ya, keselamatan bagi Allah. Itu artinya Tuhan Anda sedang disolawati. Kalau dalam bahasa Arab ini bisa berarti Allahumma sholli ala Allah. Jadinya begitu itu. Gini, ini kan berbicara tentang salawat kan. Jadi di sini Allah dan malaikat bersolawat kan untuk Nabi atau kepada Nabi. Di situ beda, untuk atau kepada ini. Kepada, ya. Nah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, memberi solawat kepada Nabi. Artinya apa? Itu memberi rahmat. Ya, jadi, supaya misalnya kan gini, ketika waktu peristiwa solawat itu, apakah baginda itu sudah meninggal atau belum? Belum. Nah sekarang ketika dia sudah mati kan, orang ini, orang yang pengikut baginda ini kan mensolawati. Iya, tetap. Artinya bukan berarti Nabi Muhammad belum selamat. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu sebagai rasa ungkapan terima kasih. Ya, salah satu contoh nih, saya kasih contoh nih. Ada presiden, Pak Jokowi dilantik jadi presiden. Selamat ya Pak, jadi presiden. Kalau tidak kita ucapin selamat, dia nggak selamat, nggak jadi presiden gitu. Iya. Kalau nggak kita ucapin selamat Pak, Anda jadi presiden. Kalau nggak kita ucapin selamat, dia nggak jadi presiden. Kalau Tuhanmu nggak diucapin selamat, ini nggak selamat Tuhanmu. Keselamatan bagi Allah. Berarti Tuhanmu nggak selamat. Karena Nabi Muhammad dan semua Nabi Allah dijamin masuk surga. Quran surat Al-Fat ayat 1-2. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu Muhammad terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Itu Quran surat Al-Fat ayat 1-2. Nah, dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat.
Bahkan saya gini ya, kita ikuti deh argumen Anda. Anggap Nabi Muhammad belum selamat, perlu diselamatkan. Namanya juga manusia. Saya Masih belum butuh ke doa. situ. Bentar, Saya belum Pak. ke situ. Saya belum ke situ. Enggak Sebentar. apa-apa. Saya udah tahu arahmu kemana. Ya. Jadi andainya Nabi Muhammad itu perlu kita doakan tiap hari, enggak apa-apa, namanya juga manusia. Yang jadi masalah kalau Tuhan itu harus didoakan. Harus didoakan supaya selamat sebagaimana terus dalam Wahyu 7:10 ini. Ya. Dan mereka dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami. Emang Tuhanmu belum selamat sehingga harus dibegitukan? Anggaplah Nabi Muhammad belum selamat sehingga harus kita begitukan. Enggak apa-apa, namanya juga manusia. Karena bukan dia yang memiliki keselamatan. Dia selamat atas kehendak Allah. Tapi ini Tuhan yang mempunyai keselamatan, tapi perlu didoakan supaya selamat. Aneh. Loh, tapi Yesus masuk neraka loh, Ustaz. Ya karena dia mengatakan orang langit bodoh. Karena kata Yesus, barang siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, dia harus dilemparkan ke neraka. Nah, dia ngomong bodoh sama orang. Ya loh, gimana Jordan? Ya, gini. Di sini mengatakan bahwa kamu di sini adalah orang-orang pengikut. Nah, baginda kan. Mereka berselawat untuk Nabi. Jadi tujuan mereka berselawat, tujuan isi daripada selawat itu untuk Nabi. Nah, kepada siapa mereka berselawat? Kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Untuk Dia memohonkan Nabi keselamatan beda. untuk Nabi. Kepada siapa memohonnya? Kepada Allah. Nah, ya, namanya juga manusia. Keselamatan bukan di tangannya Rasul, bukan di tangannya Nabi. Hak masuk surga itu hak prerogatifnya Allah. Lah yang lucu ini kita pandai ini loh. Katanya Tuhan itu sang penyelamat, tapi dia perlu diselamatkan. Itu yang harus Anda pikir. Katanya jangan suruh selamat, tapi masih minta didoain supaya selamat. Gimana sih? Ini argumen Anda yang saya pakai ini. Saya udah ngalah, anggaplah Nabi Muhammad itu belum selamat. Sehingga perlu kita selamatkan, perlu kita doakan. Wajar, namanya manusia. Ya, keselamatan bukan di tangan Nabi. Nabi tidak bisa menentukan dirinya masuk surga atau tidak. Namanya manusia. Lah ini tapi, Tuhanmu, gimana Tuhan, nasib Tuhanmu yang harus diselamatkan? Coba. Ustaz Suki, tapi kalau di dalam Quran surat Al-Ahzab ini jelas loh, Al 56 nih. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Saya ikuti argumen dia. Udah kita ngalah aja. Kita ikuti argumen dia. Tapi dia harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab terhadap Tuhannya yang perlu diselamatkan. Ini harus dia tanggapi ini. Ya, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Gitu. Coba ini dia harus apa ini tuh diselamatkan Tuhannya ini, apa komentar dia ini? Sehingga Tuhannya masih harus diselamatkan itu. Dia lagi putar otak itu, gimana cara menjawab? Bukan, aku menghargai Pak Jordan. Yang perlu Pak Jordan di sini tahu. Mengomentari, saya diam. Tapi saya baru bersuara, Bapak sudah ngerocos. Tapi saya tetap tenang. Biar aja kalian berkomentar. Sebenarnya bukan itu pertanyaan saya. Sudah ke planet mana? Sebenarnya tujuan saya bukan ke planet itu. Narasinya sudah ke planet Jupiter. Padahal pertanyaan saya bukan ke Jupiter. Terlalu pintar menangkap pertanyaan saya. Tahu arahmu kemana, saya udah tahu Pak. Tadi kan udah kamu benerin. Oh itu maksudnya, kan begitu. Nah sekarang gantian, ini komentar ini Wahyu 7:10 nih. Kenapa Tuhanmu harus diselamatkan ini? Nah ini saya belum selesai bernarasi sudah dipotong, padahal bukan itu tujuan saya. Lagi mikir cara jawabnya dia. Mau kabur. Di mana di dalam ayat ini mengatakan ada 3 oknum di sini ya, Allah, malaikat, dan
kamu pengikut baginda, ada 3 oknum di sini. Ya, Allah, malaikat dan kamu untuk nabi. Oke, bisa saya jawab sedikit ya? Waduh, belum lagi selesai. Kamu kan mau tanya 3 poinnya. Nih. Iya 3 kan kamu mau minta itu. Saya coba silakan. Coba. Kamu kan nggak tahu bahasa Arab nih. Kamu kan belum tahu nahu. Nah sini sekarang lihat ya. Jika dilihat salawat itu memang hampir mirip seperti doa, tapi sesungguhnya tidak bermakna seperti doa. Kita pada umumnya bersalawat dari Allah berarti memberi rahmat. Ya, maksud malaikat bersalawat kepada Nabi yaitu malaikat turut memohon ampunan kepada Allah. Sedangkan salawat orang-orang tolong beriman. Pak Marbun, sebentar, Pak Marbun, tolong di-mute. Tolong di-mute dulu Pak, bentar Pak ya. Sedangkan salawat orang-orang beriman kepada Nabi maksudnya ucapan salam dan penghormatan atas rahmat dan kesejahteraan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jelas kok. Gimana sih? Berarti di sini Pak, di mana? Pak Marbun, tolong di-mute. Di-mute Pak, di-mute dulu Pak. Sebentar Pak, di-mute. Noise. Jadi gini Pak, kalian ini mengatakan bagaimana Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan, tapi ketika diterjem sekalipun menggali dari bahasa asli, tetap bersalawat ini ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia ternyata salah juga. Kenapa pakai terjemahan, pakai bahasa asli, kemudian dikatakan di situ kok ini 3 oknum ini sama-sama berselawat? Seharusnya dikatakan tentang jangan pakai kata selawat situ dong. Kalau misalnya umatnya bersalawat, ya boleh-boleh aja. Tapi kata Allah dan malaikat, jangan pakai kata salawat dong. Sudah pakai bahasa asli masih keliru lagi. Penggalian seperti apa? Jadi makanya inilah menimbulkan pemikiran saya kenapa ada 3 oknum. Emang kamu ngerti bahasa Arab? Jadi dalam bahasa Arab itu Pak, di dalam ya. Bentar sedikit 1 detik. Mana di sini salawat di sini tertulis dalam original teks mana? Coba. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mana? Apa coba? Mana situ salawat? Original teks mana situ coba? Coba besarin layar original saya. teks katanya, original teks mana? Besarin dulu layar saya baru kalian lihat nih. Ya original teks ya, bukan terjemahan ya, original teks. Original teks yang bahasa Arab ya. Besarin. Coba lihat mana di situ. Kata salawat, coba original teks. Tahu nggak kamu bahasa Arab itu? Ada nggak di situ salawat? Mana original teks? Original teks bukan terjemahan, original teks. Original teks. Originalnya ini. Mana apa coba kamu baca? Mana? Apa yang kamu baca? Iya, apa kamu baca? Kamu baca apa? Coba baca. Ada nggak salawat di situ original teks? Aku tidak. Aku mau baca. Udah tutup aja. Coba baca. Jadi gini, Pak, sedikit Pak, saya kasih tahu Pak. Dalam bahasa Arab itu kata yang sama belum tentu artinya sama. Dilihat konteks, ya. Dilihat konteksnya. Contoh, ini saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh, sihir itu bisa berarti tukang sihir, bisa berarti waktu sahur. Nah ini bahasa Arab ini harus dilihat konteks. Nah ketika kata yusolu dipakai oleh Allah, itu maknanya ada. Seperti yang terangkan Bang Sidik, ketika dipakai malaikat, maknanya juga berbeda. Ketika kita pakai, maknanya beda. Gitu loh, bahasa Arab itu seperti itu. Nggak bisa mau langsung gebrak gitu, nggak bisa. Dilihat konteksnya. Ini siapa sih yang ngomong? Kalau yang ngomong ini maknanya ini, yang ngomong ini maknanya ini, yang ngomong ini maknanya ini. Begitu dalam bahasa Arab, Pak. Nggak bisa mau langsung gebrak gitu, nggak bisa. Makanya tadi saya kasih contoh, sihir bisa berarti tukang sihir, bisa berarti waktu sahur. Dilihat konteksnya itu.
Oh, ini perlu dipelajari. Itu loh Wahyu 7 ini belum kamu komentari nih, gimana nih nasib Tuhanmu harus diselamatkan ini, coba gantian dikomentari itu. Gini Pak, aku belum selesai pada tujuan saya bukan ke Jupiter, tujuan saya ke Jakarta. Takut, nggak berani komentar. Tuhannya perlu diselamatkan. Selesaiin dulu pertanyaan saya, jangan dipotong. Inilah kebingungannya kalau kita misalnya diskusi, yang lain belum selesai, kemudian dipotong. Anda kan tadi menyalahkan Allah pakai kata sholawat katanya, malaikat sholawat. Nah kalau menurutmu salah, yang betul pakai apa bahasa Arabnya coba? Kalau Anda menyalahkan itu, mati kau kan? Kalau saya balik kan? Ayo, kan Anda mengatakan itu Allah dan malaikatnya bersolawat. Ini salah, ini seharusnya pakai kata yang lain. Ya udah kita ngalah. Harus pakai kata apa coba? Monggo. Gini Pak, tolong dong kalau misalnya saya ngomong supaya mengerti pertanyaan saya. Jangan terlalu pintar, tapi arahnya beda. Makanya saya balik-balik nih. Saya belum bisa menjelaskan tentang kaitan itu karena pertanyaan saya ini belum kena sasaran. Orang tadi kamu udah nyalain kok. Tadi kan kamu udah menyalahkan tuh. Ini salah ini. Allah pakai kata sholawat, malaikat pakai kata sholawat, ini salah. Kok sama dengan manusia pakai kata sholawat? Nah, oke, menurutmu salah. Saya minta yang bagus pakai kata apa? Nah, gitu. Jadi jangan pakai kata salawat misalnya untuk Allah dan malaikat situ. Oke, jadi pakai kata apa? Ya seperti tadi dikatakan bahwa merahmati. Coba pakai kata apa yang bagus? Ya itu. Jangan kata kok. Lu sholawat itu artinya rahmat, Pak. Di sini mau tahu ayatnya? Sholawat itu sendiri artinya rahmat. Tadi mengatakan keselamatan. Kenapa ini salah? Kena rahmat lagi. Kan nggak dengar. Ketika Allah, kan udah saya terangkan tadi. Awal tadi sudah saya terangkan. Ketika Allah bersolawat kepada kita, kepada nabinya, itu artinya rahmat. Ayatnya mana? Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. Itu artinya rahmat. Gitu loh. Nah, itu ayatnya ada itu. Al-Baqarah 157, coba kau baca itu. Kenapa di sini memakai kata salawat? Makanya itu dalam bahasa Arab itu satu kata itu bisa bermakna lain, tergantung siapa yang menggunakan, ya tergantung konteksnya seperti apa. Kan udah saya terangkan tadi. Diulangi lagi. Udah balik lagi ke Wahyu 7 atau 10, coba dikomentari dulu itu. Pertanyaan saya belum dijelaskan, tapi apanya belum dijelasin? Sholawat itu ketika Allah bersolawat kepada makhluknya artinya rahmat. Mana ayatnya? Al-Baqarah 157. Masih ngeyel? Iya, karena di sini belum nangkap maksud saya nih pertanyaan saya. Pade, udah kita nyerah aja, nyerah. Baik Pak Jordan, kita nyerah. Kita tidak bisa menjelaskan lagi. Sekarang tolong jelaskan tadi pertanyaan dari Pade ya. Kami kan sudah nyerah. Anggaplah kami nyerah, udah nyerah. Nah sekarang silahkan Pade, pertanyaan yang tadi Pade. Wahyu 7:10, Tuhanmu belum selamat, minta diselamatin. Ayo. Sementara buka Pak. Ini lihat ini. Sementara buka nih. Wahyu berapa? Wahyu 7:10. 7 nih, sementara buka 10. Nih. Nih. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ya. Di sini memakai kata keselamatan yang mengandung arti bahwa itu telah dikembalikan kedudukan Yesus loh.
ketika dia menjadi manusia, ya kan? Nah ini dia kembali kepada kemuliaannya. Nah, tadi ketika saya bertanya tentang keselamatan, tentang sholawat, kalian mengatakan itu arti ganda. Lalu kenapa kalau dia memakai kata majas, kalian menertawakan? Sementara saya tadi baru mau menjelaskan pertanyaan. Ini sudah terlalu pintar menjawab, padahal tujuan saya cuma di dekat di Jakarta loh. Keselamatan bagi anak kami yang duduk di atas tahta. Ini kok bisa dikembalikan ke Yesus? Ayat mana yang mendukung coba? Ayat mana yang mendukung argumenmu itu? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Itulah tentang bagaimana keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus untuk keselamatan. Sekarang dia berada di sorga sana. Ini yang diberi selamat siapa ini? Yang diberi selamat ini siapa? Yesus atau bapaknya? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di tahta. Oh, berarti Tuhanmu belum selamat. Ya. Oke. Berarti Tuhanmu belum selamat karena masih harus diselamatkan. Itu kata-kata itu terjadi pemulihan di sana. Kan saya sudah katakan tadi. Enggak ada. Ini bohong. Nih, Yohanes 17. Dia mengatakan begini ya di dalam ayat ini. Sorry. Yohanes 17. Mari ke Yohanes. Gimana sih Pak Jordan? Iya, sebentar. Tujuan kita Pak Jordan, tujuan kita itu ke Jupiter. Tadi saya bertanya tentang Al-Azab, Al-Azab nomor 56. Ke Jupiter. Ada mengatakan ayat yang lain. Saya kan perlu ayat untuk referensi. Di sini kenapa saya mengatakan ada hubungannya karena dia telah kembali kepada kemuliaannya. Di sini dikatakan nggak ada kata-kata kembali di situ. Jelas di situ Pak Jordan ya. Di situ Pak Jordan mengatakan bahwa Allah itu minta diselamatkan. Bukan minta diselamatkan, ini adalah minta diselamatkan karena belum selamat. Itu bukan jelas di situ dijelaskan seperti sudah itu. Di sorga kok belum selamat. Jadi Tuhan Pak Jordan itu belum selamat dan minta didoakan untuk diselamatkan. Itu yang benar maknanya. Jangan mengabulkan makna. Tidak ada kata-kata majas di situ. Tidak ada kata-kata pemulihan di situ. Mana ada kata pemulihan? Tafsir mana? Ilmu tafsir mana? Itu adalah ilmu ngeles. Ilmu ngeles dari Pak Jordan, bukan ilmu tafsir itu namanya. Paham? Nah, lanjut Pak De. Jangan ente kira, jangan Pak Jordan kira. Aduh, gimana sih? Jangan Pak Jordan kira Pak Jordan. Oh, doang yang bisa makanya ngotot. Tadi itu narasi tadi bersalawat itu memang asumsi dah. Nah, ini diselamatkan pun ini asumsi mengenai soal pemulihan. Ini jelas karena di situ tidak ada kata-kata pemulihan di situ. Kenapa? Yang ada dengan jelas mengatakan di situ. Kalau di situ ini diskusi kurang enak orang itu. Nah, Pak Jordan sendiri yang ngotot tadi. Makanya kami berusaha ngotot juga. Kalau mau ngotot-ngototan, ayo dengan saya Pak Jordan. Dengan saya. Nggak bisa karena gini, Bapak kok terlalu apa ya? Ketika orang mau ngomong Bapak motong-motong gitu. Coba dihargai. Banyak di dalam Biblemu diberkatilah dia Lukas 19:38, Hosana Yohanes 12:13. Di sini adalah Hei, Hosana diberkatilah dia Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak jauh. Banyak kali Muslim ini ya, umat-umatnya ini harus bersalawat. Sekarang saya tanya, salawat itu apa artinya? Apa artinya salawat? Ini harus bersalawat turunin si botol 1 Korintus 4:10 turunin aja. Si botol. Pertanyaannya di sini loh Pak. Botol turunin. Bersalawat untuk Nabi kepada siapa dia memohon? Turunin aja gantian, turunin si botol itu. Di dia banyak kali tuh. Diberkatilah dia Matius 23. Ya, Pak Marbun, mohon maaf Pak Marbun ya. Silakan Pak Marbun. Ya. Ada sedikit inilah gempa bumi. Ya kesal dari bawah tadi itu. Iya. Kalau dari saya
sebenarnya kalau tentang isi Alkitab saya belum membaca seluruhnya, tapi sesuai iman saya seorang Katolik, bahwa bagi iman saya Yesus Kristus itu memang juru penyelamat bagi orang yang percaya. Namun tadi saya dengar mimpi-mimpi kata Bapak itu tergantung iman masing-masing sebenarnya. Bagi dia mengimaninya bahwa ia adalah Roh Kudus yang hadir lewat mimpinya, ya itu imannya. Kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan itu, Pak. Satsugi, Bang Dewa lanjut. Ya. Baik. Ya. Pak Ade mau Pak Ade dulu, Pak Dewa dulu. Bentar sedikit. Baik. Jadi gini, kalau itu mimpi gitu Pak ya silahkan aja, dia mau mimpi, mau dipercayai mimpi, silahkan saja. Kita nggak akan ganggu gugat. Tetapi ketika mimpi itu mau dijadikan sebuah dasar untuk menunjukkan kebenaran di ranah diskusi, itu nggak bisa. Sebenarnya seumpama saya bermimpi Yesus datang ke mimpi saya nggak akan umbar-umbar itu karena itu iman. Nah, setuju. Kalau itu saya setuju, Pak. Jika saya mengimani itu, maka saya akan meneladani sifat Kristus kepada orang di sekitar saya. Anda betul. Cuma kalau mimpi mau dijadikan dalil, ya dijadikan dasar di dalam sebuah diskusi, nggak bisa. Makanya kita menolak. Nggak bisa, itu kan urusanmu. Yang tahu kamu. Entah benar entah enggak, itu kamu yang tahu. Kita nggak bisa membuktikannya, dan kamu tidak bisa membuktikannya kepada saya. Mimpimu itu coba kamu gambarkan ke saya, nggak bisa. Nah, yang betul bagaimana ketika kita di ranah diskusi, ada kitab suci. Kristen punya kitab suci Bible, Islam punya kitab suci Quran. Itu yang harus kita pakai. Begitu, Pak. Iya, Pak. Lanjut, yang lain monggo. Baik, Pak Marbun, begini ya. Sebenarnya apakah orang muslim itu percaya dengan yang namanya mimpi? Kita lihat dulu, tergantung dari track record orang itu. Di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas pernah bermimpi. Kenapa kami percaya dan mimpi itu dijadikan sebagai hadis mauquf yang tidak sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad, tetapi kami percaya. Kita lihat track recordnya, siapa orang itu? Nah, di dalam Islam, Pak ya, andaikan orang itu tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat, tidak pernah berbohong, tidak selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan, insya Allah mimpinya kami percaya. Tetapi andaikan yang bermimpi itu adalah seorang, seperti bukan menjelekin Pak ya, mohon maaf ya, tadi orang Kristen yang naik, saya pemabuk, saya bertato, saya di penjara, saya melakukan zina, saya melakukan ini. Apa mungkin kita mau bisa percaya dengan orang seperti itu, Pak? Kita berpikir Pak secara akal Pak di situ, ya. Jadi tidak mungkin yang namanya mimpi seperti itu bisa dipercaya. Tetapi kalau misalkan yang bermimpi adalah Bang Juma, contoh Bang Juma, kita tahu track record Bang Juma. Bang Juma adalah seorang pendakwah, seorang pendebat. Dia tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat. Dia selalu berkata jujur. Ketika Bang Juma bercerita mengenai soal mimpi, kemungkinan kami lebih percaya besarnya itu daripada tidak percaya. Begitu Pak. Tetapi kalau misalkan Bang Juma, di mana track recordnya itu sehari-hari kerjanya nggak bener, sehari-hari menipu orang, apa mungkin kita mau percaya? Makanya umat muslim itu umat yang berakal Pak. Umat yang berakal. Begitu Pak. Makanya nanti kalau Bang Juma bermimpi menceritakan kepada Dewa, Dewa nggak akan percaya. Soalnya emang Bang Jumanya nggak bener gitu. Ini gue jadi lupa nih ini bener. Terusin Bang Juma lah. Mimpi yang tadi itu nggak usah dibahas lagi, udah selesai kan. Yesus mengatakan jangan kau percaya, udah mau kayak manapun cerita mimpinya itu nggak usah dipercaya. Itu urusan pribadinya dia. Kita lanjut. Silakan. Ya itu ada saudara baru kita dicicipin dulu dong. Kita udah dari tadi kok. Ayo lanjut, guruku. Aku monitor loh. Aku monitor. Silakan sambil Pak Marbun. monitor.
Apa yang mau Lanjut, Pak Marbun. disampaikan lagi? Mungkin Pak Marbun mau belajar Islam, silakan. Mumpung di sini ada Bang Juma, atau mau belajar Bible juga. Tapi belajar itu harus dengan kejujuran, Pak ya. Jangan sampai kita itu menafsirkan ayat itu sesuai dengan asumsi kita sendiri. Jangan seperti itu. Dewa sering mengatakan ya kepada umat Kristen, cara membungkam seorang Zulkifli M. Abbas itu mudah, Pak. Cara membungkam seorang Pak Desugi itu mudah. Cara membungkam mulutnya Asidik itu pun mudah. Modalnya satu, dengan kejujuran. Itu doang. Selama tidak jujur, Islam itu orang yang berakal, Pak. Sulit untuk menerima kalau misalkan itu diberitakan dengan bohong-bohong. Tetapi kalau disampaikan dengan kejujuran, insya Allah kami akan terbungkam, Pak. Silakan. Sebenarnya Tuhan kita itu satu. Dan Betul. Tuhan kita juga mengajarkan kita, bagi yang percaya dengan ajaran kita masing-masing, mengajarkan kebaikan, tak pernah mengajarkan kejelekan dan segala macam, kan begitu. Ya. Terus boleh nggak saya tahu Tuhan yang satu itu yang mana, Pak, dalam pandangan Bapak? Yesus? Ya, bagi iman saya Tuhan itu Yesus yang diutus oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Jadi menurut Bapak, pencipta langit dan bumi ini bisa berubah menjadi bukan ciptaan, menjadi bukan pencipta. Ya, Tuhan ya tetap pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena kebesarannya, maka Tuhan mengutus Roh Kudus melalui putranya Yesus Kristus yang turun ke dunia menjadi manusia, yakni Yesus Kristus yang kami imani. Maksudnya Bapak ingin mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya rumpun keluarga gitu, Pak? Ya, kalau Tuhan itu Esa. Kalau Esa, terus kenapa punya anak? Anaknya kan tidak lahir dari darah dagingnya, namun roh yang dikirim. Iya, maksud daripada anak ini apa, Pak? Bapak merubah dirinya menjadi anak gitu. Ia melalui roh sehingga melahirkan Yesus Kristus. Namun dalam diri Yesus yang jadi manusia, namun hubungannya terhadap Allah terus melalui roh. Namun Yesus juga punya kelemahan. Namun di saat kelemahan dia selalu memohon kekuatan dari Allah. Nah, itu dia. Jadi kedudukan Yesus ini sebenarnya apa? Ciptaan atau pencipta? Kalau Yesus itu sudah menjadi manusia, ya ciptaan. Oke. Berarti dia bukan Tuhan, Pak ya? Dia bisa berkuasa sebagai Tuhan jika Tuhan memberikan rohnya, kekuasaannya kepada dia. Nah, juga bisa mati ketika Tuhan mencabut rohnya. Dia mati di kayu salib karena itu sudah menjadi janji Tuhan kepada Yesus, kepada putranya yang diutusnya melalui Roh Kudus. Berarti kesimpulannya Yesus bukan Tuhan, Pak, bukan pencipta langit dan bumi. Setuju enggak kita? Yesus sebagai manusia, tapi wujud kealahannya selalu ada dalam diri dia melalui roh. Makanya Yesus bila berpindah-pindah tempat, dia bisa melakukan mujizat, penyembuhan, dan segala macam. Karena roh yang menuntun dia, roh dari Allah sendiri. Namun jika roh itu tidak ada, dia hanya manusia sebatas seperti kita. Tapi karena roh yang menuntun dia, makanya dia punya kuasa sebenarnya. Namun karena dia selalu berpegang teguh sama janjinya kepada Allah, ya sesuai kehendak Allah, dia harus lakukan. Ya, maksudnya gini, ada otoritas tertinggi di antara Yesus dan Bapa. Yang tertinggi itu adalah Tuhan Bapa. Yesus sebagai Tuhan Anak ini hanya sebagai ciptaan. Nah, terkait dengan rohnya,
roh yang ada pada diri Yesus itu juga adalah roh ciptaan, Pak. Roh manusia dia. Kenapa? Karena tidak mungkin kemudian Yesus disebut sebagai manusia kalau dia tidak punya roh. Yesus pasti disebut sebagai mayat. Oleh karena itulah kemudian Yesus seutuhnya adalah manusia. Mau rohnya, mau jasadnya, semuanya manusia. Kenapa? Karena kalau di samping iya. Yesus punya roh kemanusiaannya, namun Roh Kudus yang turun dari Allah itu punya kuasa yang melebihi roh kita sebagai manusia biasa. Sebenarnya Roh Kudus yang ada pada diri Yesus itu sebagai pembimbing, Bapak. Pembimbing Yesus di dalam mengajar. Apa yang Yesus sampaikan itu semua dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus menerima dari Tuhan. Jadi Yesus itu tidak ada kemudian hubungan langsung kepada Bapa, tapi ada perantara antara Yesus dengan Bapa. Apa perantara itu? Ya Roh Kudus itu. Makanya Yesus itu disertai dengan Roh Kudus. Artinya Yesus itu sebagai manusia mengucapkan suatu perkataan. Perkataan ini adalah firman yang diterima dari Roh Kudus. Jadi ucapan yang diterima yang disampaikan oleh Yesus itu adalah ucapan yang difirmankan oleh Bapa kepada dia melalui Roh Kudus. Bukan Bapa langsung yang berbicara kepada Yesus, tapi ada Roh Kudus yang kemudian menjadi perantara. Oleh karena itulah ya Yesus ini adalah seutuhnya 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Tidak 100%. Memang 200. Tidak 100% Pak, karena dia lahir bukan dari darah daging, namun roh yang langsung membesar di rahim Bunda Maria. Maksudnya jasadnya itu berasal dari roh. Ya, tapi roh bisa berubah menjadi daging, Pak. Itulah Allah. Karena kita tidak bisa menyerupai diri kita sebagai Allah, karena Allah punya cara sendiri untuk meyakinkan manusia kalau Tuhan itu memang benar bisa punya kuasa. Nah, kenapa hal ini saya dapatkan dari Bapa? Kenapa hal ini tidak saya dapatkan di dalam pengajaran Yesus? Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengajarkan itu? Kenapa harus Bapa? Bukankah Yesus itu pernah menjadi guru, menjadi pembimbing, menjadi gembala bagi Bani Israel? Kenapa Yesus tidak mengajarkan seperti yang Bapak ajarkan hari ini? Bahwa dia adalah, di mana Yesus mengatakan itu, Pak? Dalam perjalanan Yesus banyak mengajar orang-orang berkeliling dunia, berkeliling tempat, supaya menunjukkan bahwa dia utusan Allah, supaya orang-orang percaya. Iya, oke, kita sepakat di situ. Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Allah. Kita sepakat. Nah, hari ini, saat ini saya mendengarkan pengajaran dari Bapak. Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi daging. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu, Pak? Bukankah Yesus itu adalah yang Bapak katakan bahwa dialah pencipta itu yang nuzul menjadi manusia? Terus kenapa bukan Yesus yang mengatakan? Yesus lupa atau gimana? Maksudnya? Perkataan Yesus, dia utusan, dia manusia, dia anak manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Kesaksian Yesus, semua perbuatan yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, perbuatan itu bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Kok malam ini saya mendengarkan dari Bapak, dia itu Tuhan itu sendiri, mengambil rupa manusia? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan? Karena Yesus lahir dari roh. Jadi jika Yesus mengajar, roh yang berbicara, roh dari Allah sendiri. Karena dia bukan seutuhnya manusia. Dia manusia namun lahir dari roh kudus. Iya, Bapak, saya katakan sekali lagi. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan, aku lahir dari Roh Kudus? Kenapa harus Bapak? Yang mana sebenarnya yang penyampai firman? Bapak atau maksud saya Bapak di sini adalah Pak Marbun. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan langsung? Kenapa harus Pak Marbun yang mengatakan?
sebenarnya kalau Alkitab ini, Bible ini, saya belum pernah semua membaca secara detail. Namun di sini semua ada tertulis, tapi itu memang kelemahan kita secara pribadi ya. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin dari awal sampai akhir bisa memahami segalanya, kan begitu. Dan padahal gini loh Pak. Padahal gini loh, kalau Bapak memahami hal ini adalah sesuatu kebenaran yang hakiki tentang Yesus berasal dari roh, ini adalah ini, inilah itu, dan seterusnya seperti yang Pak Marbun gambarkan, maka data itu pasti terpampang jelas. Layaknya terpampangnya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Ini bukan firman Tuhan Pak yang mengatakan itu, dan juga bukan perkataan Yesus. Tapi hal itu hampir seluruh jemaat Kristen tahu data itu. Tapi giliran ditanya tentang hal yang sangat prinsip, Yesus ini siapa menurut Yesus? Nah, Bapak tadi mengatakan dia adalah roh, Tuhan itu mengambil manusia dan dia ciptaan, tapi dia adalah roh itu sendiri. Kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Bukankah Yesus memang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan, untuk aku katakan. Malam ini melalui Pak Marbun ada pernyataan yang tidak pernah Yesus katakan, tapi Anda berani mengatakan. Maka muncul pertanyaan, yang mana yang sebenarnya utusan Tuhan, Yesus atau Bapak Marbun? Karena Pak Marbun melampaui pernyataan-pernyataan Yesus, di mana pernyataan Yesus berasal dari firman yang diterima. Yesus itulah rasul. Yesus itulah penyampai firman. Segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan. Segala firman yang aku terima telah aku beritakan. Tapi pernyataan Pak Marbun malam ini itu tidak pernah Yesus sampaikan. Jadi yang membimbing Pak Marbun mengatakan itu siapa? Dan sebenarnya karena pada dasarnya Yesus itu sebagai dia ingin hadir ke tengah-tengah manusia sebagai manusia biasa. Makanya dia tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah membanggakan dirinya bahwa ia sebagai raja, sebagai Allah. Namun memang dia sebagai Allah, bisa kita katakan sebagai Tuhan karena dia memang lahir dari roh Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan barusan. Yesus datang menurut Pak Marbun, datang menyatakan dirinya sebagai manusia biasa. Itu memang betul. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu betul. Pernyataan Yesus itu betul. Kita lingkari itu. Sekarang malam ini ketika saya berhadapan dengan Pak Marbun ternyata lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus tentang dirinya. Pak Marbun menyatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, tapi dia tidak mau menyatakan itu kepada manusia pada zamannya. Tapi pada hari ini bukan melalui mulut Yesus, tapi melalui mulut Pak Marbun. Pak Marbun mengatakan sesuatu di luar daripada konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, Bapak ini sebenarnya jelmaan Tuhan, jelmaan Roh Kudus, atau siapa? Atau jangan-jangan Anda titisan Paulus? Karena Anda melampaui pernyataan Yesus yang mana dia itu adalah utusan Tuhan, penyampai firman Tuhan, duta Tuhan, bahkan dikatakan anak Tuhan. Kalau Yesus sebagai anak Tuhan saja tidak mengatakan hal yang Anda katakan, maka saya katakan jangan-jangan Anda kakeknya Tuhan. Bagaimana menurut Pak Marbun? Ya, menurut iman saya, makanya saya mengatakan itu. Kalaupun saya salah, bisa dikoreksi teman-teman yang di bawah yang umat Kristiani ataupun Katolik ya. Nah, berarti kalau Anda mengatakan itu iman Bapak, bukankah iman itu harus berdasarkan terhadap siapa yang kita imani?
Kata Yesus begini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kalau Yesus sudah mengatakan Bapa yang di surga itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, lantas kemudian Pak Marbun datang di tahun 2023 mengatakan Yesus juga itu adalah Tuhan, berarti gugur pernyataan Yesus yang mengatakan yang di surga itulah satu-satunya. Nah, nanti Bapak mengatakan, oh dia menyatakan dirinya pada saat itu karena dia tidak ingin dilempari batu. Berarti Yesus mengatakan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, Yesus salah. Makanya saya katakan, kalau Yesus sebagai anak Tuhan mengatakan hanya ada satu Tuhan, yaitu yang di surga, dan mengenal yang di surga itu sebagai satu-satunya Tuhan adalah kunci hidup kekal, dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan sebagai kunci hidup kekal. Lalu menurut Bapak Marbun, mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, itu untuk apa? Kehidupan kekal, hidup kekal, atau kematian kekal? Kalau Pak Marbun bisa membuktikan bahwa Yesus itu anak Tuhan, tapi aku Pak Marbun adalah kakeknya Tuhan, berarti derajat Pak Marbun lebih tinggi. Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia untuk hidup kekal. Makanya dia selalu merendahkan dirinya. Bila kita cerita sedikit tentang penyaliban, bukan tidak bisa. Tuhan bukan tidak ada kuasa Tuhan untuk menyelamatkan dirinya, lepaskan dirinya dari kayu salib, bukan tidak bisa. Namun karena janjinya kepada Bapaknya yang Roh Kudus sendiri, Allah sendiri, dia dihadirkan ke dunia menjadi manusia, makanya dia setia dengan janjinya kepada Allah Bapa. Bukan tidak bisa dia berkuasa, namun melalui pengorbanannya lah manusia percaya bahwa Allah itu sebagai Yesus benar-benar hadir dan menunjukkan kebesarannya dan dirinya tentang kasihnya kepada manusia. Oke, baik. Nah, ini pun pernyataan Bapak halus memang. Tapi itu tidak berkesesuaian dengan konsep Yesus, Pak. Tidak berkesesuaian dengan konsep Bapak yang mengutus Yesus. Konsep dari Bapa, begitu besar kasihnya kepada dunia ini, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan menganugerahkan anaknya yang tumbal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati di dalam dosa. Nah sekarang, kalau percaya kepada Yesus, berarti harus percaya kepada lisan Yesus, harus percaya kepada pengakuan Yesus, harus percaya kepada pengajaran Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Apa yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya terkait dengan siapa dirinya? Yesus ada pada ending pengajaran kepada murid-muridnya bahwa dia adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya dia utusan Tuhan, maka dia akan mati di dalam dosanya. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang Bapak posisinya di mana? Bapak percaya kepada Yesus itu di mulut, tetapi faktanya pengakuan Yesus sebagai utusan Tuhan, Bapak tidak percaya. Bapak malah percaya kepada oknum lain di luar Yesus yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati untuk menembus manusia, mati untuk menyelamatkan manusia. Sementara itu bukan pengajaran Yesus. Jadi percaya kepada Pak Jokowi harus percaya kepada ucapan yang keluar dari mulut Pak Jokowi. Jangan percaya kepada mulut orang lain yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah wali Tuhan. Pak Jokowi itu adalah pastor. Pak Jokowi itu adalah ulama. Jangan percaya kepada orang lain, tapi percayalah kepada apa yang keluar dari mulut Pak Jokowi.
Baru dikatakan percaya kepada Jokowi kalau apa yang keluar dari mulutnya kita percayai. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kita harus percaya. Oh, Yesus ini ternyata bukan Tuhan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara yang dikatakan Tuhan, Mazmur 33 nomor 9, Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Yesus bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur. Percayailah dia bahwa dia hanya utusan. Seperti itu Pak Marbun, silakan. Bagaimana? Ya, kita harus percaya kepada Yesus, Pak, sesuai dengan pengakuan Yesus. Jangan percaya kepada iman buta yang berdasarkan kepada pengakuan orang-orang lain. Ya, kita percaya sama Yesus, percaya pengajarannya, percaya kalau mujizat-mujizatnya, percaya segala apa yang dia perbuat kepada orang yang sakit, orang buta banyak disembuhkan. Ya, kita percaya itu. Karena melalui roh dia dikuatkan untuk memberi mujizat kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, berarti dia diberi kekuatan, Pak. Ya, diberi kita sepakat, Oke. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Karena dia dihadirkan ke dunia dari Roh Kudus. Iya. Berarti dia bukan Tuhan, kan? Dia Tuhan. Dia sebenarnya bagaimana ya? Kalau Allah langsung Tuhan langsung turun, kalau Tuhan langsung turun ke bumi ini, itu sudah habis cerita. Oke, berarti menurut Bapak yang turun ke bumi ini adalah Tuhan, tapi mengambil rupa manusia. Iya, Tuhan yang menjadi Yesus menjadi manusia. Oke. Melalui Roh Kudus. Tuhan yang menjadi Yesus. Sekarang ada nggak pengakuan Yesus demikian adanya? Ada, akulah Tuhan Allahmu. Banyak. Mana? Coba tunjukkan. Di mana itu? Saya tidak ada Biblia. Akulah Tuhan Allahmu. Barang siapa yang mau, siapa yang ingin, apa ya? Siapa yang ingin kepada Bapa harus melalui aku. Berarti ada yang ingin dituju, bukan kepada Yesus. Berarti dia bukan Tuhan, Pak. Barang siapa ingin sampai ke puncak Gunung Bromo, maka dia harus melalui Mbah Marijan. Bukan berarti Mbah Marijan itu adalah Gunung Bromo. Tidak ada yang sampai kepada puncak Gunung Bromo kalau tidak melalui Mbah Marijan. Karena Tuhan selalu intens komunikasinya kepada Tuhan. Dia tidak bisa mengklaim dirinya sendiri. Harus maksudnya jadi klaim Yesus bahwa dia adalah anak manusia itu salah? Tidak. Nah, kalau begitu kenapa dia Anda tuhankan? Sementara Yesus mengatakan aku anak manusia. Yang mana yang benar? Iman Anda atau pengakuan Yesus? Karena hadirat Allah sudah hadir ke dalam dirinya melalui Roh Kudus yang kami percayai yang lahir dari Bunda Maria. Berarti itu iman Anda. Bukan pengajaran Yesus. Sementara hidup kekal itu yang melalui pengajaran Yesus. Bukan iman Anda yang menjadi patokan. Yesus yang menjadi patokan, Pak. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 12, Yohanes 14, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Yesus pernah melakukan penyembahan, prosesi ibadah di mana dia mempertuhankan dirinya sendiri? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Berarti jangan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku di dalam Yohanes 10 nomor 27. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau pengikut Yesus dikatakan oleh Yesus mendengarkan Yesus, berarti menuhankan Yesus itu harus berdasar terhadap pendengaran kita terhadap ucapan Yesus. Ada nggak Yesus mengatakan sembahlah aku? Nggak ada. Kenapa disembah? Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus takbir
Yesus berdiri, Yesus sujud, menyembah kepada Tuhan Bapa, ya ikuti. Kenapa justru saudara saya, Bapak Marbun, menyembah Yesus, mengikuti orang Majusi, mengikuti orang-orang Roma? Kami tidak menyembah Yesus, kami menghormati, kami mencintai, kami menyayangi pengorbanannya di kayu salib karena keselamatan. Buktinya kami diajari cinta kasih, diajari saling berbagi, menolong dan segala macam hal-hal baiklah tentunya. 10 perintah itu. 10 tahun. Boleh bisa kita buktikan, Pak, satu aja. Apa itu? Kasih. Kasih? Ya. Apa kasih itu menurut Bapak? Kasih kepada anak dulu. Kasih kepada anak Anda dulu. Jangan ke orang lain dulu. Ya, kasih kepada anak Anda. Bagaimana saya mencintai anak saya sendiri karena saya tahu itu darah daging saya. Bagaimana saya hanya sebatas di dunia saja? Cintanya itu hanya di dunia? Ya, karena saya masih di dunia. Namun dalam perkembangannya saya akan mengajarkan dia di samping dia belajar ke gereja. Saya juga akan mendidik dia bagaimana mengimani imannya yang benar. Ya, oke. Baik, mari kita uji, Pak. Kasih yang Anda maksud adalah mendidik, menyayangi, mengasihi anak Anda. Mari kita kita poles pengakuan Bapak untuk membuktikan kasih apa yang Anda sampaikan. Apakah seperti itu yang disebut kasih? Yesus mengatakan Yesus juga sebagai kasih karena dia banyak memberikan hal-hal baik dan mujizat. Itu adalah kasih. Baik, mari kita uji, Pak. Yesus mengatakan begini di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa, ini pengakuan Yesus nih, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, maka dia akan menempati tempat terendah, terhina di dalam kerajaan langit. Sekarang, apakah Anda mengajarkan anak Anda untuk taat kepada hukum Taurat? Apakah Anda mengajarkan anak Anda ibadah hari Sabat, Sabtu? Apakah Anda mengajarkan anak Anda untuk kemudian jangan makan babi? Apakah Anda mengajarkan anak Anda untuk menyembah kepada Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada Abraham? Ingat? Saya mengajarkan Taurat karena Taurat itu benar adanya. Berarti Anda tidak mengajarkan anak Anda untuk kemudian membatalkan hukum-hukum Taurat, betul? Betul. Apakah babi menurut keluarga Anda masih enggak makan? Kami makan. Apakah itu tidak melanggar hukum Taurat? Sebenarnya begini ya, kami banyak menggunakan perjanjian baru, yakni ini setelah Yesus hadir ke dunia. Ini dia. Setelah Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia, ya begitu ya. Ini dia. Nah, disitulah. Apa yang Yesus katakan tentang babi, Pak? Di Matius 5 nomor 19 tadi. Barang siapa yang meniadakan Imamat 11 nomor 7, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu, lalu mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada anaknya melakukan hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Ini yang Anda maksud kasih kepada anak Anda? Itu kan zaman Yesus di tanah Israel. Nah, tadi Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendengarkan perkataanku. Barang siapa
yang tidak percaya kepadaku, dia akan mati dalam dosa. Itu yang pertama. Kedua, Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Aku mengenal dan pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku tidak makan babi. Pengikutku yang mengenal aku tidak makan babi. Bapak mengajarkan anak Anda makan babi. Apakah Anda pengikut? Sebenarnya kita iman saja yang berbicara. Kalau hal-hal yang tidak perlu itu bisa banyak direvisi sekarang. Alkitab pun banyak direvisi. Saya banyak tidak Pak, kita rujukannya ke Yesus, Pak. Bukan ke kitab Anda yang direvisi setiap saat. Rujukannya Yesus. Keselamatan itu katanya nggak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Bukan melalui kitab-kitab revisian. Tadi kita berbicara mengenai konsep kasih kan? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, kasih itu Anda boleh baca di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Ulangan 1 nomor 18, Ulangan 18 nomor 1. Itu disebut kasih. Kasih adalah tekun di dalam mempraktekkan segala perintah, ketetapan, hukum-hukum Tuhannya Nabi Musa. Itu baru kasih. Anda mengasihi, menyayangi anak Anda, tapi Anda mengajarkan mereka meninggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu bukan kasih. Anda menjerumuskan anak Anda untuk masuk ke dalam neraka. Apa kata Yesus, Pak? Di dalam Matius 7, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Karena orang-orang ini menganggap Yesus Tuhan, tapi tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Itu kehendak siapa? Kehendak Bapa. Enyahlah daripadaku, kau semua adalah pembuat kejahatan. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali mereka, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapakku itu? Jangan engkau makan babi. Itu salah satu kehendak Bapak. Anda langgar bukan? Dan Anda ajarkan kepada anak Anda bukan? Itu yang Anda maksud kasih. Kalau kasih kepada diri Anda saja tidak bisa, kasih kepada anak Anda aja tidak bisa, jangan pernah bermimpi Kristen itu ajaran kasih kepada orang lain. Kasih itu tidak harus dilihat dari makanan, Pak. Loh, kasih itu adalah mengajarkan keselamatan. Keselamatan itu didapatkan ketika kita mentaati perintah Tuhan. Itu kasih, Pak. Kalau Anda kasih kepada anak Anda akan memberikan perintah-perintah. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, wahai anakku. Itu bukan siksaan, itu adalah wujud kasih sayang. Tapi kalau perintahnya semuanya dihapuskan, anak tidak punya aturan, itu bukan sayang namanya. Itu menghancurkan masa depan anak-anak. Oleh karena itulah Tuhan datang memberikan aturan-aturan supaya manusia itu tidak hancur dalam kehidupannya, supaya manusia itu bisa terselamatkan. Makanya ada perintah. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, kalau Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal, lalu Bapak siapa? Membatalkan semua hukum Tuhan, langit belum ada, langit masih ada. Lalu sudah gitu Anda mengatakan, oh saya kasih. Kasih di mana? Saya pengikut Yesus, pengikut yang bagaimana? Coba Anda renungkan. Karena perintah Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, bukan dengan iman tok, tetapi dengan akal. Iman bertumbuh melalui akal. Iman bertumbuh melalui pengetahuan. Percuma menyembah Yesus kalau tidak didasari oleh ilmu.
kasih kepada anak. Berarti menyayangi akhirat mereka. Jangan sampai di hari kemudian, di hari kebangkitan, dia ke neraka. Siapa penyebabnya? Bapak sebagai orang tua yang mengajarkan dia meninggalkan hukum-hukum Tuhan demi untuk melakukan kesenangan sesuatu yang menyenangkan Paulus. Karena yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat itu Paulus. Dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Paulus dapat ilmu dari mana? Masakan dengan membunuh anak manusia, hukum Tuhan bisa batal. Sementara anak manusia yang dijadikan tumbal ini mengaku, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lah ini Pak yang terjadi di konsep Kristen. Tentara Romawi dengan mudahnya menghapuskan segala hukum Taurat itu. Dengan hanya cara membunuh utusan Tuhan, maka hukum Tuhan selesai. Orangnya udah kabur. Ya sudahlah kalau begitu. Silakan dilanjut yang lain. Silakan Marcelo Ya, kalau ada Pak Marcelo. Hah? Silakan. Kurasa Bang Juma ketika bicara sambil pecah mata, jadi orangnya kabur gak tahu. Bener, sambil tidur loh. Tapi baru kok, baru. Baru, nggak belum lama. Ya silakan ya Pak Kapi. Ruhaye. Pak Marcelo silakan. Oh iya Pak, selamat malam ya Bapak saudara semua. Selamat pagi Pak. Nah di sini saya selamat pagi. Sebenarnya saya tidak ingin berdebat. Saya cuman memberikan saran aja. Kita ini kan bantah Gurunda Juma Bang. Biar saran kita butuh saran dan kritik. Silakan. Silakan. Iya, maksudnya kita ini kan punya keyakinan masing-masing, saling menghargai. Di Islam juga, Muslim juga akan mengajarkan itu. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi 47 ya pintar. Ya, untuk apa abang-abang, saudara semua harus saling menjatuhkan? Kalau saya secara pribadi, saya selalu menghargai umat Muslim, apapun yang dia yakini, apapun yang dia bicarakan, tapi tidak pernah kami berusaha untuk menjudge dia dengan apa yang dia sampaikan. Karena setahu saya, Muslim sejati itu tidak pernah menjelek-jelekan agama lain. Bahkan menyebut nama Tuhan Allah orang lain dengan sengaja atau menghina itu tidak ada di daftar umat Muslim yang sejati. Itu secara pandangan saya ya. Karena Oke, belum Pak. Bentar. Anda tadi melihat ada penghinaan kepada agama Kristen gitu? Kalau secara pribadi saya, dari apa yang saudara-saudara menjelaskan tadi, seakan-akan sudah menjelekan, merasa diri paling pintar, merasa diri paling tahu. Itu menurut pandangan saya, karena saya dari tadi juga sempat melihat. Saya tidak ingin berdebat di sini, saya tidak ingin berdebat. Saya cuma memberikan saran. Kalau saudara-saudara mau berdebat, boleh berdebat. Kita tidak akan pernah melarang saudara-saudara untuk berdebat. Cuman kalau boleh saling menghargai, itu yang lebih penting. Kalaupun ada orang yang, contoh ada yang dari Nasrani naik, ataupun dengan iman percayanya dia menjelaskan, hargai saja, tidak perlu untuk
memaksa, tidak perlu untuk mau menjelek-jelekan. Itu Udah, Pak, kan gantian. menunjukkan kalau saudara-saudara tidak menghargai agama, kepercayaan Baik. saudara-saudara anuti. Oke, boleh saya Pak sedikit aja Pak? Boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu nih, karena Anda mengutip Al-Quran di dalam hal ini ya. Memang betul Al-Quran mengatakan janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab. Bapak tahu siapa ahli kitab yang dimaksud oleh Al-Quran? Saya tidak ingin berdebat. Enggak, saya cuma bertanya Pak. Saya cuma bertanya. Anda tahu siapa ahli kitab yang dimaksud Al-Quran? Ahli kitab itu banyak, ya. Hah? Ahli kitab itu banyak. Siapa aja ahli kitab itu? Untuk kalau secara pengetahuan saya, kalau untuk orang Nasrani ahli kitab mungkin kita pendeta, ya. Orang yang bersekolah di teologi itu bagian dari ahli kitab. Itu Bukan ahli kitab, itu bahlul kitab. Oke. Nah, Gini inilah Pak. contoh Ini salah satu. Oke. Salah. Tunggu. Batas selalu. Gantian kita Pak. Gantian. Ya. Saya lagi. Ya. Wala tujadilu ahlal kitab. Ahli kitab itu Pak bukan Kristen. Mohon maaf. Ahli kitab itu orang Yahudi. Janganlah kamu berdebat dengan orang Yahudi Bani Israel illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Illa lazina zalamu minhum, baru di sini Kristen, kecuali terhadap orang-orang Kristen. Gitu loh Pak. Orang zalim itu Kristen, maka orang Kristen kita boleh berdebat dengan mereka. Boleh. Bapak ngerti kata zalim, Pak? Zalim itu ada zalim kepada Tuhan, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Kristen kena tiga-tiganya. Tuhan itu satu, dizalimi, dianggap tiga. Oke. Kalau Bapak beranggapan zalim itu orang Kristen, itu secara tafsiran Bapak aja. Oh bukan Pak. Ini dikatakan kecuali di orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa ini? Gini, Pak. Anda bukan ahli kitab. Jangan pokoknya Pak. Jangan pokoknya, ini dalil Quran. Wala tujadilu ahlal kitab. Di sini bukan Kristen. Ahli kitab itu bukan Kristen. Ahli kitab itu bukan Kristen. Bukan. Anda yang membawa Quran. Yang dikatakan ahli kitab itu, Pak, orang yang memahami tentang kitabnya. Bapak nggak memahami kitab Anda. Yang Anda tahu cuma terjemahan. Itu pun terjemahan entah dari mana datangnya. Sudah. Anda tidak. Saya. Sabar dulu, saudaraku, sabar ya. Kalau ya, apapun yang Bapak mau sampaikan, saya turut. Nah, itulah yang dimaksud zalim. Itulah orang yang zalim. Begitu diberikan kebenaran, dia nggak mau dengar. Orang zalim itu ya gitu. Dia menzalimi diri sendiri. Maka Al-Quran mengatakan illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang Kristen, orang-orang zalim. Kepercayaan saya dengan kepercayaan Bapak. Yang mengatakan kepercayaan kita sama siapa? Saya Muslim, Anda orang zalim. Saya Muslim, Pak. Anda adalah orang yang zalim, menzalimi Tuhan pencipta langit dan bumi, mengatakan menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Itu Anda, agama Anda. Menzalimi diri Anda sendiri. Yesus sudah mengatakan, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Anda masih tetap memanggil Yesus Tuhan. Zalim kepada diri Anda sendiri. Zalim itu zalim terhadap orang lain. Anda sudah tahu menghilangkan setitik dari hukum Taurat itu hukumnya neraka. Anda ngajarin kepada orang lain, anak Anda utamanya. Zalim Anda itu. Jadi illalladzina zalamu minhum itu sama dengan orang-orang kafir yang ada di antara mereka. Kami punya kaidah, Pak. Nggak boleh Anda larang-larang itu. Kalau Anda tidak ingin berdebat, ke laut. Ke laut sana, ke laut. Lakukan pemilihan presiden di laut, RT, RW, dirikan sekolah di laut, kemudian Anda bikin di sana gereja di laut. Jangan di sini. Gitu loh.
Karena di sini tempatnya menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang zalim supaya mereka bisa terselamatkan. Wala tujadilu ahlal kitab. Jangan pernah merasa ahli kitab. Bahlul kitab, yes. Jangan. Nanti umat Islam muntah nanti kalau Anda mengaku ahli kitab. Kalau mau baca bahasa Yunani kitab Anda aja nggak bisa. Gimana menjadikan ahli kitab? Yang dikatakan ahli perang itu yang tahu hafal strategi perang. Nah itu baru ahli perang. Oh, ahli kitab AO aja nggak bisa baca kitabnya. Orang Islam ahli kitab di situ kan pewaris kitab. Kristen pewaris kitab dari mana ya? Iya. Ahli waris itu yang disebut ahli kitab. Bukan Anda. Anda mewarisi kitab Roma, Yunani, yes. Tapi tidak mewarisi kitabnya Nabi Musa dan tidak mewarisi kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Mewarisi kitabnya lembaga apa namanya itu ya? Lembaga Biblos Indonesia, BBI, LBI. Ya. Wa qulu amanna billadzina unzila ilaina. Kami dan ahli kitab Tuhan kami satu. Betul. Bukan dengan Kristen Tuhan kami satu. Tritunggal. Jadi saya ingat begini ya, lanjutannya kan ada itu Tuhan mereka kami ini Tuhan berusaha menghentikan langkah kita dengan cara yang santun, yang apa, ujung-ujungnya nyalain orang, jelek-jelekin agama kami. Yang dijelekin mana? Kita bicara pakai data. Nah kalau kita diem, ya kan, mau kita ditipu mentah-mentah. Ketika Anda menerangkan Yesus Tuhan kepada kami, weh Kristen, kau sedang menipu kami. Kami tahu Bible daripada Anda. Jadi kita tahu. Nah ketika kamu menyampaikan Yesus Tuhan kepada kami, oh iya Yesus Tuhan, kita bukan sapi yang ditusuk hidungnya. Kita punya akal, kita pembaca Bible, kita pelajari Bible belasan tahun. Gimana kamu mau menipu kami? Berani menyampaikan Yesus Tuhan di hadapan kami, berarti kamu siap perang argumen dengan kami. Ustaz itu kan di alam kabut kan dia nggak lanjutin gitu. Tuhan kami dan Tuhan kamu kan satu kan. Saya dukung apa yang dikatakan lagi Juma. Orang Kristen itu zolim. Ini ayatnya Surah Maryam 88 sampai 92. Wa qalu tahoda rahmanu walada. Dan mereka berkata Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Apakah kita diam ketika ada orang mengatakan Tuhan punya anak? Laqad ji'tum say'a idah. Sungguh kamu telah membawa suatu yang sangat mungkar. Ada orang datang ke Kumal kita bawa sesuatu yang sangat mungkar. Apakah kita akan menutup mata kita? Oh no bos, no. Islam itu tidak abu-abu. Katakan yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Itu sifatnya Islam. Tidak boleh kita abu-abu. No. Ya. Taqadus samawatu yatafattarna minhu watang saku lardu watahhi. Waduh, tulisannya kecil banget. Watahirul jibalu hadda. Nah, hampir saja langit pecah dan dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Langit, bumi hampir pecah ketika mendengarkan orang-orang zalim mengatakan Allah punya anak. Apalagi telinga saya yang terdiri dari selaput kecil ini hampir pecah telinga kami. Makanya kami berusaha untuk membantah kalian dengan cara yang baik tentunya. Gitu loh. Lanjut. Iya. Silakan. Tadi saya sedikit 1 detik atau 2 detik ya. Tadi di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 46 itu kan Tuhan kami dan Tuhan kamu satu kan ya? 2 detik. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi dia nggak lanjutan itu. Dia nggak lanjutin itu ya. Dia nggak lanjutkan. Padahal ayatnya kan sudah jelas sekali itu. Di mana diterangkan dalam surah tadi, di ayat tadi itu wa unzila
Ya, billadzi unzila. Amanna billadzina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahida. Itu jelas itu, betul. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Nenekmu kiper kalau Tuhan kami itu anak Maria. Berarti bukan kamu yang dimaksud di sini. Wa nahnu lahu muslimun. Ya, ahli kitab bukan Anda, Bung. Ahli kitab itu cuma satu Tuhan. Jangan Anda menambah-nambahkan. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain isnain. Innama huwa ilahu wahida fa iyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, hanya Allah. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Kata Yesus, maukah kamu kuajarkan kepada siapa engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh manusia dan berkuasa melemparkan manusia ke dalam api neraka. Siapa Dia? Bukan aku, tapi Dia yang telah mengutus aku. Itulah yang disebut di dalam pengajaran yang tadi. Bentar, yang ngorok tolong dianu dong. Ganggu. Kores turunin aja, kores. Setengah detik, Ngorok Bang. dia tuh. Setengah detik. Mana ada ngorok? Bukan. Siapa itu barang ngorok itu? Jangan tidur. Yang baru naik kali. Atau ini, atau hostnya. Heri Edos. Heri, pagi Bob, pagi. Ya, siapa? Hari. Heri, malam. Ada yang pagi. Ada yang ngorok, Om. Ada yang ngorok, siapa ini? Cebi. Bukan Cebi. Oke, izin setengah detik ya, Bang Juma ya. Izin setengah detik. Ketika umat muslim menyampaikan yang namanya kebenaran, habis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan ngomong setengah detik, selesai lah. Ketika umat muslim menyampaikan yang namanya kebenaran, ada dua reaksi. Ingat ya, ada dua reaksi, bukan dua ereksi, bukan. Ada dua reaksi. Kalau orang cerdas, pasti dia akan merenung. Tetapi kalau orang bodoh, pasti akan tersinggung. Nah, kita lihat siapa sih itu yang ngorok? Siapa itu? Siapa ngorok ini? Heri. Udah diturunkan. Turunkan aja itu Heri itu. Dipotong-potong nih, jadi lupa dia ngomong apa ini. Setengah detik sih ya tadi waktunya. Lanjut. Oh ya, dah. Lanjut Bang Dewa. Udah lupa. Dewa mau ngomong lupa. Parah. Itu ada Bobson. Bang Bob apa ini? Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Zuma. Pagi. Saya fans berat Bang Zuma nih. Akhir-akhir ini TikTok saya sering keluar beranda Bang Zuma terus. Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan Bang Zuma, saya nih Islam. Sama kita. Saya ingin nanyakan, dosen saya pernah bertanya. Terima kasih banyak Bang Aldi. Gimana? Doain semoga saya kawin pernah lagi. pertanyaan. Gimana? Iya, apa pertanyaan? Tentang ayat Al-Quran yang itu surat Al-Ikhlas, yang disebut yang artinya ikhlas. Tapi di dalam ayat tersebut tidak ada menerangkan tentangnya ikhlas. Kata-kata ikhlas yang tidak ada. Kata-kata ikhlas. Ini sering saya terangin padahal. Iya. Lanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Surah Al-Ikhlas. Tapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Tapi ketika Anda membaca ayat itu, dituntut Anda untuk ikhlas.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Anda ikhlas nggak? Bang, jawab bang. Qul huwallahu ahad. Allah ikhlas mengakui Allah itu Esa? Ikhlas. Iya. Allahu somad. Hanya kepada Allah tempatmu bergantung. Ikhlas? Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ikhlas Anda punya Tuhan seperti itu? Alhamdulillah ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyetarai dengan dia, tidak ada sekutu baginya. Anda rela ikhlas punya Tuhan seperti itu? Ikhlas. Nah, itu artinya al-ikhlas. Udah. Selesai kan? Jadi Bang Bob ya, kenapa di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak disebutkan kata-kata ikhlas di situ? Sebab yang namanya ikhlas itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan. Ikhlas itu biar mengalir begitu saja. Paham tidak maksudnya? Kalau nggak paham, nggak paham sama. Ya. Jadi kalau ketika misalkan ya, umpama seperti ini, Dewa pinjam uang ke Bang Juma, ya kan? Kata Bang Juma, saya ikhlas. Sebenarnya itu jangan diucapkan kata-kata ikhlas itu, karena ikhlas itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Biarkan saja gitu. Itulah makna dari yang namanya ikhlas. Kalau misalkan orang berbuat baik, oh saya ikhlas, saya ikhlas. Oh itu bukan ikhlas namanya. Ikhlas mana bisa diucapkan, tidak bisa. Tetapi itu dirasakan dalam hati aja itu. Nah, ya, gitu ya. Mantap. Nah, gabung dengan jawaban saya. Hati Anda ikhlas, nggak perlu diucapin. Ketika Anda mengakui itu Allah itu Tuhanmu satu-satunya, terima dengan hati Anda, ikhlas. Gitu loh maksud saya itu. Paham Bang ya? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Misalkan Anda pasti nggak ikhlas kalau Tuhannya ada penisnya kan? Nggak ikhlas pasti. Misalkan Bang Bob mendoakan Dewa kawin lagi, ikhlas Dewa itu. Bener sumpah itu. Kalau Anda punya Tuhan punya anak, Anda ikhlas nggak Bang? Bang? Bang Bob? Nggak ikhlas Bang. Nggak ikhlas. Kalau Tuhan Anda digantung sama makhluknya, bukan tempat bergantung semua makhluk, Anda ikhlas? Nggak mungkin Bang. Nah ya itu dia. Itu dia. Makna dari surah Al-Ikhlas Bang. Anda ikhlas nggak kalau Tuhan dagunya kayak peler? Astagfirullahaladzim. Itu dia kan. Nauzubillah min dzalik. Itu maksudnya ikhlas itu begitu Bang. Maksud dari surah Al-Ikhlas itu seperti itu. Mengakui betul-betul Allah itu seperti yang diterangkan di dalam surah Al-Ikhlas itu. Maknanya kesana. Ya, makasih Bang jawabannya. Satu lagi nih Bang, ya. Saya mau pertanyakan lagi nih. Boleh Bang? Iya ya. Boleh. Silakan. Ini lama hidup saya ini kan, saya pernah bermimpi buruk itu 4 kali kayak hari mau terjadi kiamat. Itu gimana tuh Bang? Kan ahli mimpi. Moga Bang Juma. Mimpi kenapa? Datang kiamat. Mimpinya itu seperti hari itu mau kiamat gitu Bang. Di dalam mimpi saya itu ibarat kata matahari itu terbitnya dari barat. Oke, sekarang saya tanya sama Abang, kehidupan keagamaan Abang gimana sekarang ini? Taat atau sering meninggalkan sholat? Sering. Nah itu Anda suruh tobat. Berarti itu datang kiamat. Bang. Udah kan gampang itu ah. Itu artinya itu Bang, nggak ada yang lain. Teguran coba gini, iya betul itu teguran benar. Ketika diterangkan di dalam Al-Quran gini, Bismillahirrahmanirrahim, Iza rujjatil ardu rajja. Apakah Anda pada saat bermimpi melihat bumi ini terguncang seguncang-guncangnya? Akhir-akhir ini seperti merasa mau terguncang Bang. Iya. Mimpi atau dalam kenyataan? Dalam mimpi Bang.
Oh, dalam mimpi. Tapi akhir-akhir ini mimpinya kayak gitu. Iya, itu yang terakhir kalinya. Kalau yang kemarin yang ada yang lalu itu Bang, saya kayak melihat di atas langit itu ada lafaz Allah, Muhammad, terus ada guntur yang deras gitu. Masya Allah. Membubas wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Anda melihat dalam mimpi juga seperti itu? Enggak sih Bang, kayaknya dalam mimpi itu kayak meteor mau jatuh-jatuh gitu. Kayaknya ini hari muda mau kiamat, ini nggak bisa lari lagi kayaknya gitu. Nanti jangan-jangan habis nonton film 2012 kiamat. Enggak. Itu akibat meteornya Garden nggak dia? Sip. Enggak, intinya abang disuruh tobat Bang, karena kalau sudah mendekati kiamat itu pintu tobat sudah tertutup. Artinya sebelum terjadinya sesuatu, misalnya sebelum kamu meninggal, sebelum kesempatan tobat itu ditutup, maka bertobatlah. Mulai dari sekarang perbaiki lagi amal-amal ibadahmu. Ya, yang tadinya sholat bolong-bolong, jangan bolong-bolong lagi. Karena sholat itu perkara yang paling penting di dalam Islam. Ya, sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat sudah kamu tinggalkan, roboh nanti agamamu. Perbaiki lagi dirimu. Itu artinya itu Bang. Usia berapa emang Bob? 28 Bang. Waduh, sudah meninggal itu Akhi. Sudah meninggal? Sudah meninggal. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah Bang. Meninggal. Typo. Itu disuruh, benar yang dikatakan Akhi Sugi tuh, disuruh mendekatkan diri kepada Allah, ngajak anak istri untuk taat ibadah. Itu tafsir mimpinya itu. Karena tidak ada di dalam Islam itu dikatakan kiamat itu nanti setelah ada di antara kalian bermimpi, itu nggak ada tuh. Harus husnuzon sama Allah. Allah rindu itu. Nah, jadi gini, apalagi Anda itu sudah menikah. Ketika Anda belum menikah, Anda baru menanggung dosa Anda sendiri. Tetapi setelah menikah, yang Anda tanggung 2, istri dan dosamu. Itu berat. Kalau sudah punya anak, tambah lagi bebanmu. Istri, anak-anakmu, dan kamu. Jadi setelah menikah kita harus betul-betul taat, tunduk kepada Allah. Agama itu akan keluarga itu akan sempurna jika kamu didik keluargamu dengan aturan agama. Tidak mungkin agamamu bisa sempurna, kamu bisa mendidik anak dengan baik kalau kamu tidak taat kepada Allah. Itu tidak mungkin, nggak bisa. Ya, untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah ilal jannah, itu harus hidup di dalam keagamaan dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia itu hanya pada agama, bukan pada harta benda, bukan, hanya pada agama saja Bang. Orang kalau hidup di dalam agama, dalam kondisi seperti apapun, dia akan merasakan kedamaian. Contoh Nabi Ibrahim, dalam kondisi dibakar, tapi di dalam hatinya ada agama, dibakar pun dia tidak merasakan panas, karena di dalam hatinya ada agama. Walaupun rumah reot, ya, makan sehari sekali, tapi kalau di dalam hatimu ada agama, ada kebesaran Allah, kamu tidak akan pernah rasa khawatir. Begitu Bang. Diciptakannya langit bumi yang besar-besar itu, ya, bahkan kalau kita bandingkan bumi dengan matahari, mungkin bumi itu hanya sebesar pasir, manusia itu hanya sebesar atom mungkin kalau dibandingkan matahari. Tapi yang besar-besar itu tidak dipandang oleh Allah, sama sekali nggak dilihat oleh Allah. Justru yang dipandang oleh Allah itu manusia yang banyak dosa ini. Kenapa? Karena pada diri manusia itu diletakkan agama.
Kalau dalam diri manusia sudah tidak ada agama, dunia dikiamatkan, Bang. Dunia ini ada harganya karena adanya Islam. Orang-orang kafir tuh numpang sama kita. Kalau sudah tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah, kiamat dunia. Allah kiamatkan itu, nggak ada gunanya lagi semuanya ini. Karena kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang, sebelah kanan la ilaha illallah, sebelah kiri jagat raya dan segala isinya, masih berat kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ayo kembali lagi, tobat. Ayo, beban Anda semakin berat. Ketika lajang masih bolehlah begini begono. Setelah berkeluarga, ajak istrimu untuk mendekat kepada Allah. Gitu Bang ya. Ada itu aja. Terima kasih. Siap Bang, terima kasih atas sampaiannya. Naik dot desing naik Bang. Wih, dia minta naik. Siapa yang minta naik? Desing apa ini? Dot desing. Oke Bob, itu aja ya Bob ya. Udah ya Bob? Ya Bang. Iya. Oke. Bang Andi mana? Izin turun dari sini Bang. Soalnya Ya, siapa Bang. tahu yang lain mau ngantri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, gimana kabar? Ini 1760 sahabat-sahabat. Gimana kabar antum semua, sehat? Ini kita tutup ya. Kita udah 5 jam ya teman-teman. Insya Allah besok kita jumpa lagi ya. Hotelnya juga tadi udah turun 5 jam. Kita tutup dulu ya. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Besok pagi insya Allah. Kita istirahat dulu, sahabat-sahabatku, istirahat semuanya. Semoga apa yang menjadi tema pada malam hari ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua untuk kita membentengi iman kita, membentengi akidah kita, supaya kemudian kita dikuatkan oleh Allah dan anak-anak kita diberikan kekuatan iman untuk membentengi diri mereka dari ronrongan pemurtadan yang terjadi di mana-mana. Oke, sahabatku, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf atas kekurangan ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, terima kasih banyak. Kita bersedekah itu, ya Allah, rezeki itu ngalir nggak disangka-sangka gitu, ada aja gitu. Vicky, lu naik Vicky. Ini masih mau